Rai Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Gogh ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak, menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Ia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang
menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muaro Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribunnews Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut.
Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan pulau pasir timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Akhirnya kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang.
Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raja. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news.
The first news is 5 facts about the body of a 13-year-old child in the search in Pelalawan. The case of discovery of body of 13-year-old wrapped in a sack in Pelalawan Regency, Riau has finally been relieved. The body with the initial AGH turned out to be victim of the murder committed by the 5 of his CO workers, who were fellow servers of a years ago. The identification of the perpetrators are YB 36 years old, AP 22 years old, RD 14 years old, RZ 17 years old, and PG 15 years old. The motive for the case began with the perpetrator CB, who was hurt because he was insulted by the victim. Here are the facts of case of discovery of the body of 13-year-old child in sack in Pelalawan, summarized to the Tribun Pekanbaru Wednesday. The case of the began when residents were shocked by the discovery of body wrapped in the plastic and sack on the Saturday around at location in this farm in the street Kerinci Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. The victim was found in a poor condition and had an unpleasant odor. The identification of the victim was related to the tattoo on the head in initial AGH, with live-in parents on the Arbes Road, Kerinci Village, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan. Before being found dead, AGH has not returned home for the 4 days. Police include AGH victim of homicide in the Pelalawan Police Staff Adjutant Commissioner Guntur Muhammad relieved that the party was success in arresting perpetrators of the murder AGH victim. The number of the 5 and 3 them were minor. 5 perpetrators were CO workers of the victim who were both looking for years ago. Police evacuated body 13-year-old boy in a such ditch in the street Kerinci in the Kerinci City, Village, Pangkalan District, Pelalawan Regency. Guntur furthermore outlined chronology of the murder committed by the perpetrators. He said the actor and had different rules. The killings began with the perpetrators pick up the victim on the Sunday afternoon, and the victim was rushed back in warehouse on the Sambidal, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency. The next news is police arrest 6 illegal gold miners in Nagan Raya when bokeh is converted. The Criminal Investigation Unit of Nagan Raya Police again met the risk and riders illegal mining of Belang New Village, Botong District on Wednesday at dawn. A total of 6 gold miners were arrested and secured with advice 1 unit because the risk ahead of the Criminal Investigation Unit. The 6 perpetrators had a BB on Wednesday and were brought to Resort Police for further investigation. Nagan Raya Police Staff Adjutant Commissioner Police Setiawan Prasetya took the Criminal Investigation Unit. Adjutant Commissioner Police Mahfud said the party was managed to secure 6 illegal mining perpetrators.
as well as advised at the location the race at 6 residents who were arrested years. Of the 6 perpetrators, 5 residents of Kampung Kulam Jeri, Buton, and 1 resident of the Kampung Singgah Mata Bakia District North Aceh Regency. According to Criminal Investigation Unit, the invest that was also secured was 1 unit of the range Hitachi evacuator, heavy equipment, 2 gold pans, and 3 gold filter sets. Adjutant Commissioner Police Mahfud also said the 6 perpetrators of the illegal mining and the advice have been secured at Nagan Raya Police Headquarters and ordered to be held accountable by the applicants' law and regulation. The next news is Fuadmat, member of People Representative Council Musiri, was arrested by police for the drug. Fuad Novriansyah Pratama, a member of the Musirawa Mura Regency, Representative Council, the Golkar faction, was arrested by the Lubuk Linggau Police Narcotic Unit for the taking drugs. Currently, Fuad's status has been met. The suspect has been detained at the Lubuk Linggau Police Station to account for his action. The chairman of DPD of Golkar Party of Muara Regency, Firdaus Ciola, feels he was being cheated. The Golkar Muara Party has held meeting regarding Fuad and the Fuad in the membership sector of the Muara Party. For this reason, according to direction of the South Sumatra Golkar and Golkar Party, with Heavy Heart and Fuad Megang Sakti Electoral District, and according to the party section, there was namely criminal sanction and the ethnical sanction. However, for criminal sanction, his party was anti-legal process in the singing up to the initial section only refer to the art and potential section based on the art of Article 7, Paragraph 1 points and A.B. that sole address must be on fault honor of the party. After a member was caught in the drug, the Golkar Party immediately won the urine test for the Golkar Party function and several party officials. The urine test was carried out to the Golkar Mura and a party of DPD office in the Lubuk Linggau City. The result of the allegiance member of faction as well as management were all test negative for the drug. The next news is Resident against rejects Sibolangit bumper control plan. 100 residents of Bandar Baru Village, Sibolangit District, di Serdang Regency took action in the front entrance to the Sibolangit compound Wednesday. This action is former of resident rejection of the arrival North Sumatra Provincial Government Interest Team officer who will control the area. According to tribunmedan.com, during the action, the community blocked the entrance to the Sibolangit bumper. Not only that, as from a strong recent style of the community, the blockade Medan Karo Regency route of the burning tires. The black smoke from the burning tires meet to the soar of tense atmosphere. It seems that the people forces and demand, which is not the safe arrival of the officer. The arrival of the intelligence team office and took North Sumatra Provincial Government for the second time seems to be secured by the Army of Indonesia and Polri. However, people will still defeat the tier right, not allow any party and resident to enter the bumper Sibolangit area. In the front of the office, the community admired the risk granite in action peacefully. The next news is Kupang City now has 2 villages of harmony.
Kupang City, East Nusa Tenggara Province, now has the Harmony Village. After Fatu Besi Village in Lama District, now Koloha Village Maula District was inaugurated as a village harmony in the provincial capital. This Kampung Harmony Nurse was held on Wednesday, November 8, 2022. In the hall of the Catholic Church as St. Francis Assisi and head of the Kupang City Ministry of the Religion Yakuba Pedaf Khalid emphasizes that his village of Harmony, second after the village of Harmony Fatu Besi, Yakobus said that the village of Harmony in Fatu Besi was an invite to the Indonesia Ministry of Religious Affairs. Meanwhile, he said for the village of the Harmony in Koloha, idea initial the Ati Mayor Georgios Hadjo. The existence of Harmony's village is a real step in improving quality religion life with a well of the efforts realized Kupang as a city of love as a common home. The next news is, the graph of the funds Ismail Bolong for a police officer is not true. The case of alleged tribute from illegal mining entrepreneurs of a number high-ranking police officer is still going. Moreover, after video Ismail Bolong's and conversation went viral of the graphic data also spread, that the one viral graphic data include the flow and funds a number of the high-ranking Polri office in Jakarta to the East Kalimantan Religion Police and Tangerang Resort Police. Namely, the Kutai Kartanegara Police, the Bontang Police, Samarinda Police, and Pasar Police said and regarding this matter. Samarinda Police Staff Adjutant Commissioner Fadli Denny and alleged flow of the mining Ismail Bolonga started on social media. It is sad and does not know the origin of the graph. And as to the result, the coordination with the preventive in the East Kalimantan Police, the number one person in Samarinda Police headquarters, against in a tab this was not true. His verdict was said there were investigation hoax and news spread from the considerate to work down and pre-stack and police institution. And the last news is, 2 young girls are staying among involved in classes. Tujuh group in Stain area Batu Merah in the village Merau district, Ambon City, classes again on Thursday night until Wednesday early in the morning. The clashes between the two groups result in the two people being injured as a result of the being hit by the students. Not only that, the motorcycle taxi bus on the front of Alpha Midistain also caught fire. Laurisa explained the bus on the information gathering his party was initial trigger from the class was alcohol. However, at this time, the police are still looking for more information on main cases until the two group on youth could class causes injuries. Furthermore, at least information and situation conducive, the Polsek was police into being placed in the location of the incident. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Ashefa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 11 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Nasib naas harus dialami petani asal Kabupaten Lampung Timur, Zarkoni 44 tahun yang diserang gajah liar. Gajah liar memasuki kawasan perladangan jagung tepat di Dusun 4 Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 10 November 2022 sekira pukul 2:30 dini hari. Akibatnya Zarkoni harus dilarikan ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Saat ini kita telah terhubung bersama reporter Tribun Lampung yang akan melaporkan terkait peristiwa tersebut. Silakan rekan Yogi Wahyudi atas laporannya. Oke, baik rekan Justina ya. Dan Tribuners manapun berada, memang kemarin satu petani ya asal Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung harus mengalami peristiwa yang kurang mengenakan ya, karena menjadi korban amukan dari gajah liar ketika sedang melakukan penjagaan di peladangan jagung milik mereka. Awal mula sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat ya, korban yaitu Zarkoni bersama dua rekannya itu menjaga areal perladangan jagung milik Saidi, satu kawannya. Namun sampai dengan pukul 2.30 ya dini hari, Saidi beserta Zarkoni itu tidur di atas gubuk yang tingginya sekitar 2,5 meter, sementara satu temannya lagi Sugiatno itu menjaga di bawah. Nah, seketika ketika malam itu juga hujan turun ya, gajah liar masuk ke areal perladangan dan rekannya yang di bawah itu lari, menyelamatkan diri, berteriak dan membangunkan Zarkoni serta Saidi. Kemudian gajah tersebut ternyata merobohkan gubuk tersebut yang tinggi gubuk itu dan tinggi gajah itu sama, berkisar 2,5 meter ya. Nah, saat rubuh gubuk tersebut ambruk, Saidi salah satu rekannya juga itu berhasil melamatkan diri karena lari ke arah areal perkampungan, areal penduduk. Namun naas Zarkoni, satu korban tersebut, lari ke arah areal peladangan jagung dan diinjak-injak oleh gajah. Terakhir informasi yang kami dapat, ia dibawa ke Rumah Sakit Sukadana, dirujuk kembali ke Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro dan dirujuk ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung karena mengalami patah tulang baik itu di bagian kaki ataupun di bagian paha. Sampai saat ini pihak Balai Taman Nasional Waikambas menyebutkan untuk masyarakat berhati-hati ya, karena untuk gajah liar itu tidak bisa dikendalikan ya, dan biasanya memang tiap malam hampir ada selalu gajah yang masuk di areal perladangan milik warga. Kurang lebih begitu rekan Justina. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya rekan Yogi Wahyudi dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners. Penjabat Bupati Maibrat Benhard Rondonuwu terus menguatkan para pengungsi kasus Pos Ramil Kisor. Penguatan tersebut diberikan melalui pelukan hangat kepada pengungsi yang baru dipulangkan ke kampung halaman mereka di Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat
pada Selasa 8 November 2022. Benhard tampak memeluk dan menjabat tangan semua pengungsi yang baru dipulangkan tersebut. Tak hanya bersalaman, PJ Bupati Maibrat pun berdiskusi sambil memberikan penguatan bagi para pengungsi. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua Barat, rekan Petrus Polilamak. Silakan laporannya. Rekan Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat bahwa pada Selasa 8 November 2022, penjabat Bupati Maibrat melakukan pemulangan atau mengevakuasi para pengungsi akibat penyerangan pos Ramil Kisor di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat. Ada sekitar 253 pengungsi yang mengungsi di Kampung Susmuk, distrik Aifat, dipulangkan ke kampung halamannya yaitu di Kisor. Di mana penyerangan pos Ramil Kisor itu menyebabkan 4 orang anggota TNI Angkatan Darat meninggal dunia. Tribuners, kami juga melaporkan bahwa pemulangan itu bersama dengan Dandim Maibrat dan juga Kapolres Maibrat, di mana penjabat Bupati Maibrat sendiri memberikan penguatan kepada para pengungsi agar mereka tetap tinggal di kampung halaman mereka. Penguatan itu dilakukan dengan melakukan diskusi berjabat tangan dan juga memberikan pelukan hangat daripada penjabat Bupati Maibrat sendiri, Tribuners. Dan Pemda Maibrat dan juga TNI Polri menjamin seluruh Kamtipmas di wilayah Kisor Raya yang terdiri dari 9 kampung yang berada di distrik Aifat Selatan tersebut. Dan pemerintah juga akan memberikan jaminan logistik dan juga memperbaiki seluruh fasilitas rumah seperti pintu jendela yang rusak akibat ditinggalkan oleh para pengungsi di kampung halamannya, Tribuners. Data yang kami dapat di lapangan bahwa para pengungsi ini mengungsi sekitar hampir 1 tahun di kampung-kampung tetangga yang berada di Kabupaten Maibrat. Dan Pemda juga akan secara bertahap melakukan pemulangan terhadap para pengungsi ini, Tribuners. Dan data yang kami dapat juga bahwa para pengungsi ini merasa senang dan bahagia karena bisa pulang, dan mereka berjanji akan tetap berada di kampung halaman sendiri dengan jaminan daripada anggota TNI Polri sendiri. Dan pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa sembako kepada para pengungsi dalam beberapa bulan ke depan sehingga mereka bisa bertahan hidup. Saat ini juga seperti yang kami turun ke lapangan di Kisor sendiri pada hari Selasa tersebut, bahwa penjagaan di kampung Kisor sendiri sudah diperkuat oleh TNI Polri di sana, Tribuners. Dan penjabat Bupati Maibrat sendiri terus berkomitmen untuk secara bertahap melakukan pemulangan warga atau pengungsi di kampung Kisor, dan rencananya akan dibuat kegiatan pada Hari Raya Natal mendatang, Tribuners. Demikian rekan Justina dan Tribuners.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Petrus Polilamat dari Tribun Papua Barat. Tribuners, berikut kami tampilkan tayangan wawancara dari penjabat Bupati Maibrat Bernhard Rondonuwu. Jadi kalau jaminan pemerintah daerah tadi sudah, Pak Dandim, Pak Kapolres sudah menjamin kita. Kami berani masukkan masyarakat ke dalam kampung itu karena sudah ada jaminan. Dan kami sudah lihat, sudah ada pasukan di dalam yang tugasnya untuk menjamin keamanan. Jadi setelah kita cek, kita kasih tahu ke seluruh masyarakat, kita diskusi dengan masyarakat, sudah kita siapkan segala sesuatu menyangkut rumah-rumah masyarakat, infrastruktur seperti pintu, jendela, kasur, peralatan makan. Kita akan siapkan, umpamanya sekolah kita bersihkan, buka lagi, gereja kita buka, puskesmas kita buka, oke, baru masyarakat masuk. Nah, tadi sudah kita masuk dari wilayah Kisor. Setelah selesai Kisor, nanti Pak Kapolres akan sampaikan di daerah yang ketempatan Brimob itu oke, kita masuk lagi bawa masyarakat. Seterusnya dan seterusnya. Sampai rencana kita sampai Desember. Bertahap ya Pak? Ya, secara bertahap. Pertama itu keamanan dulu, aman baru kita masuk. Jaminan keamanan oke, baru kita masuk. Logistik juga beberapa. Sama. Logistik juga kami sudah sampaikan tadi bahwa BAMAK itu akan kita jamin beberapa bulan. Muhammad Noval Rahman berusia 25 tahun yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi Arif Rahman. Hakim menjadi korban tabrak lari pengendara mobil Hyundai di Jalan Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi pada Rabu 9 November 2022 petang. Noval mengatakan sebelum insiden tabrak lari, ia dengan pelaku sempat terlibat cekcok di lokasi. Pengemudi mobil tersebut terus menunjukkan arogansinya dengan melontarkan kalimat merendahkan berbau rasis. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jakarta, rekan Yusuf Bahtiar. Silakan laporannya. Selamat siang Justina dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan sebuah video kecelakaan diduga tabrak lari terjadi di Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi pada Rabu sekitar pukul 18.00 WIB. Kecelakaan tersebut ternyata dialami oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim yang bernama Muhammad Noval Rahman. Adapun kejadian tersebut bermula dari cekcok yang terjadi antara Noval dengan pengendara mobil Hyundai berwarna hitam di persimpangan Harapan Indah. Adapun pada saat kejadian Noval berboncengan dengan bibinya. Pada saat itu dia melintas dari arah Jakarta menuju ke Bekasi, sedangkan kendaraan Hyundai melaju dari arah Bekasi ingin masuk ke dalam Kota Harapan Indah. Pada saat di persimpangan, keduanya sempat terlibat cekcok karena saling masuk ketika lampu indikator lalu lintas menunjukkan merah, dan Noval pada saat itu hendak masuk karena mendapatkan arahan dari petugas yang berjaga di sekitar persimpangan. Namun kendaraan Hyundai yang merangsek ingin masuk ke dalam Harapan Indah hampir menabrak Noval dan terjadi cekcok di antara keduanya. Menurut keterangan Noval, cekcok tersebut bermula awalnya hanya sebatas percecokan di jalan, namun ada kata-kata yang diduga menjurus kepada rasis sehingga membuat Noval kesal dan naik pitam. Noval kemudian berusaha mengejar mobil Hyundai berwarna hitam itu hingga ke hampir bundaran Kota Harapan Indah. Tepat pada sebelum bundaran Harapan Indah, kendaraan Noval dihajar dari arah kanan dengan cukup keras hingga membuatnya terjatuh. Video detik-detik Noval dan juga bibinya yang dihantam mobil Hyundai viral di media sosial. Adapun anggota DPRD Kota Bekasi yang merupakan ayah dari Noval, Arif Rahman Hakim, mengatakan anaknya pada saat itu berniat untuk mengejar pelaku karena tidak senang dilontarkan kalimat-kalimat yang berbau rasis, sehingga dia berniat untuk menyelesaikan masalah dan mengajak pengendara Hyundai tersebut untuk minggir, namun respon itu tidak digubris dan malah Noval dihantam kendaraannya hingga terjatuh. Adapun kondisi Noval sendiri selamat dan juga bibinya, namun mereka harus mengalami luka-luka di beberapa sekujur tubuhnya.
Sementara itu dari Lantas Polres Metro Bekasi Kota mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Pihaknya juga tengah mencari bukti-bukti seperti rekaman CCTV yang ada di sekitar Jalan Sultan Agung, persimpangan Harapan Indah hingga ke kawasan Harapan Indah untuk melacak plat nomor dan juga identitas pelaku. Adapun Arif Rahman Hakim menegaskan pihaknya tidak akan berdamai dengan pelaku karena kecewa dan karena sakit hati anaknya diperlakukan hingga nyaris mengalami kecelakaan fatal di Jalan Sultan Agung ataupun Jalan Harapan Indah tersebut. Begitu, Justin. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Yusuf Bahtiar dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pak Kunjung bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sahbiri Nur, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kalimantan Selatan, kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Seda Prof Kalsel di Banjarbaru pada Rabu 9 November siang. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan perwakilan dari Pemprov Kalimantan Selatan. Mahasiswa tak terima lantaran Pemprov Kalimantan Selatan dianggap tak menepati janji untuk menjadwalkan mahasiswa bertemu dengan gubernur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Milna Sari dari Banjarmasin Pos. Silakan laporannya rekan Milna Sari. Ya, terima kasih rekan Yustina. Kemarin mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa di teman Setda Prop Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan aksi unjuk rasa ini sendiri merupakan kali ketiga setelah sebelumnya di 21 Oktober kemarin merupakan aksi unjuk rasa pertama dan 27 Oktober aksi unjuk rasa kedua oleh mahasiswa. Dan mahasiswa sendiri pada unjuk rasa ketiga ini menuntut agar benar-benar bisa dijadwalkan untuk bertemu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur, di mana pada unjuk rasa kedua di 27 Oktober kemarin mahasiswa dijanjikan akan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan dalam 3 hari setelah 27 Oktober akan diagendakan untuk bertemu. Namun tak semua mahasiswa, hanya perwakilan mahasiswa yang akan bertemu dengan Gubernur Kalimantan Selatan. Dan pada demo ke unjuk rasa ketiga kali ini mahasiswa sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan pejabat Pemprov Kalimantan Selatan yang kali itu diwakili oleh staf ahli bidang hukum dan politik yakni Sulkan. Dan mahasiswa mengungkapkan kecewaan mereka lantaran tidak juga bisa bertemu dengan gubernur dengan menyalakan lilin, bahkan mahasiswa memberikan katanbat kepada pejabat Pemprov Kalimantan Selatan dengan alasan agar pejabat Pemprov Kalimantan Selatan bisa membuka telinga dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Tuntutan mahasiswa sendiri sejak awal dari unjuk rasa yakni terkait isu pendidikan, misalnya sekolah rusak, selain itu juga terkait tambang di kawasan hutan, dan juga jalan nasional yang longsor di Satui Barat, Kecamatan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, serta juga hutan meratus dan penanganan bencana di Kalimantan Selatan. Selain dari staf ahli bidang hukum dan politik, kali itu juga pejabat Pemprov Kalimantan Selatan hadir yakni Kadisfut Kalsel, Dinkes Kalimantan Selatan, dan dari ISDM Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu rekan Yustina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Milna Sari dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak menyatakan tetap memproses hukum personelnya yang telah menganiaya dan menyekap perawat Rumah Sakit Bandung Medan. Panca menjelaskan pihaknya telah mendatangi keluarga Wanda, perawat Rumah Sakit Bandung yang dianiaya untuk meminta pendapat. Dilaporkan ada 7 polisi berpangkat Bribda yang diamankan karena diduga terlibat langsung. Adapun 7 personel tersebut yakni Bribda Tito Immanuel Tampu Polon, Bribda JAH, Bribda ALT, Bribda MF, Bribda PF, Bribda YA, dan Bribda DS. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Medan, rekan Freddy. Silakan laporannya rekan Freddy.
Baik, rekan Freddy. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta melaporkan korban pohon tumbang di Balai Kota bertambah menjadi 6 orang. 2 di antara 5 korban yang merupakan anggota kepolisian mengalami luka berat. Seluruh korban luka berat dan 1 korban luka ringan kini telah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jakarta, rekan Dionysius Arya Bima Suci. Silakan laporannya rekan Arya Bima. Ya, Tribuners dan Justina, jadi memang pada Kamis sore kemarin ada pohon tumbang di halaman Balai Kota Jakarta. Pohon itu berukuran cukup besar, memiliki tinggi sekitar 16 meter dan diameter batang sekitar 70 cm. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul setengah 5 sore. Pada saat itu memang kawasan Gambir itu dilanda oleh hujan disertai dengan angin kencang. Pada saat itu juga ada beberapa orang anggota kepolisian yang pada siang harinya itu melakukan pengamanan demo di depan Balai Kota, itu sedang beristirahat dan berteduh di bawah pohon tersebut. Namun saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pohon tersebut tumbang dan akhirnya menimpa mereka yang sedang beristirahat. Total ada 6 orang personil kepolisian yang menjadi korban, 2 luka berat dan sisanya luka ringan. Selain itu juga pohon tersebut menyebabkan beberapa sepeda motor yang terparkir di sekitar pohon itu rusak berat. Setelah kejadian tersebut, petugas gabungan dari Damkar, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat dan PPSU langsung bergerak cepat mengevakuasi pohon tersebut. Dari keterangan yang diperoleh Tribun Jakarta dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, pohon tersebut memang sudah tua usianya dan bagian akarnya sudah terjadi pelapukan sehingga tidak kuat menahan angin yang berhembus. Demikian Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dionysius Arya Bima dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Banjarmasin Post. Maksud kami, Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak menyatakan tetap memproses hukum personelnya yang telah menganiaya dan menyegap perawat Rumah Sakit Bandung Medan. Panca menjelaskan pihaknya telah mendatangi keluarga Wanda, perawat Rumah Sakit Bandung yang dianiaya untuk meminta pendapat. Dilaporkan ada 7 polisi berpangkat Bribda yang diamankan karena diduga terlibat langsung. Adapun 7 personel tersebut yakni Bribda Tito Immanuel Tampu Polon, Bribda JAH, Bribda ALP, Bribda MF, Bribda PF, Bribda YA, dan Bribda DS. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Medan, rekan Freddy. Silakan laporannya rekan Freddy. Ya baik, Justina dan juga pemirsa, jadi memang pasca penganiayaan perawat laki-laki bernama Wanda, perawat Rumah Sakit Bandung Medan itu, sebanyak 7 oknum polisi berpangkat Bribda ditahan atau ditempatkan di sel khusus Bitpropam Polda Sumut. Nah, mereka ini ditahan karena diduga kuat terlibat langsung penganiayaan yang dialami oleh Wanda, perawat laki-laki yang ada di Rumah Sakit Bandung Medan. Jadi memang Kapolda Sumut mengatakan bahwa meski pihak Polda Sumut sudah meminta maaf dan pihak rumah sakit sudah memaafkan, akan tetapi proses hukum terhadap anggota kepolisian berpangkat Bribda ini tetap berlanjut karena sejauh ini korban atas nama Wanda itu sampai saat ini belum mencabut laporannya dari polisi, sehingga proses hukum terus berjalan. Dan tapi status dari 7 polisi ini sampai saat ini juga masih terperiksa, belum ditetapkan atau ditingkatkan menjadi tersangka. Jadi memang sedikit saya jelaskan kembali bahwa kasus ini bermula pada hari Minggu dini hari, di mana Bribda Tito ini kabur dari Bara atau Rusunawa, tempatnya ia tinggal, padahal ia belum boleh keluar dari Bara.
Nah, pada saat keluar Bribda Tito ini ternyata pergi ke sebuah klub malam bersama 3 teman wanitanya. Salah satunya adalah pacarnya begitu. Namun setelah mabuk, mereka pergi ke sebuah hotel di Jalan Gajah Mada Medan. Nah, di sini Bribda Tito memesan 2 kamar, satu untuk dirinya dan pacarnya, kemudian satu kamar lagi untuk 2 teman wanitanya. Nah, disinilah awal mula dugaan penyekapan yang dilakukan Bribda Tito terhadap 2 teman wanitanya itu. Nah, kemudian salah satu wanita yang disekap itu merupakan perawat wanita di Rumah Sakit Bandung. Nah, karena merasa disekap, kemudian wanita ini menghubungi temannya yang ada di rumah sakit untuk menjemputnya. Ketika menjemput inilah terjadi cekcok dan akhirnya si Ayu ini, perawat ini berhasil dilepaskan dan kemudian Bribda itu menghubungi teman-temannya dan terjadilah penganiayaan salah satu perawat laki-laki yang ikut membebaskan si Ayu ini. Nah, tapi penuturan dari polisi bahwa pemicu penganiayaan itu adalah karena Bribda Tito Tampu Bolon ini tidak terima dikatain mirip security. Begitu, padahal dia sudah mengaku sebagai anggota Polri. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Freddy dari Tribun Medan. Selamat bertugas kembali. 2 oknum Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Iqbal dan Kaindra tak berkutik saat berhasil ditangkap tim Kalong Satres Narkoba Polres Pangkal Pinang. Kapolres Pangkal Pinang AKBP Dwi Budi Murtiono membenarkan terkait penangkapan keduanya. Bermula ditangkapnya Iqbal pada Rabu 9 November 2022 sekira pukul 9:30 malam di pinggir Jalan Kampung Melayu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 bungkus plastik strip bening yang diduga narkotika jenis sabu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Pangkapos, rekan Rizky Irianda Palevi. Silakan laporannya rekan Rizky Irianda. Ya, Justina, tim Kalong Satres Narkoba Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan 2 orang oknum Satpol PP Kota Pangkal Pinang, yakni bernama Iqbal, 23 tahun, dan Kaindra, 21 tahun. Untuk penangkapan ini bermula dari ditangkapnya Iqbal pada Rabu tanggal 9 kemarin, sekitar pukul setengah 10 malam di pinggir Jalan Kampung Melayu, Kota Pangkal Pinang. Dan saat dilakukan penggeledahan, benar saja terdapat 1 bungkus plastik bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu. Lalu saat dilakukan interogasi terhadap Iqbal, Iqbal pun akhirnya mengakui mendapatkan barang haram tersebut dari sesama rekannya yang juga merupakan oknum Satpol PP Kota Pangkal Pinang, yakni Kaindra. Dan berdasarkan informasi tersebut, tim Kalong Satres Narkoba Polres Pangkal Pinang pun langsung berhasil melakukan penangkapan di rumah Kaindra yang berada di Jalan Kampung Melayu pada malam hari itu juga. Lalu juga untuk barang bukti dari Iqbal, Kaindra juga membenarkan Kaindra ini memberikan narkotika jenis sabu kepada Iqbal, dan juga dari dalam rumahnya juga ditemukan ada bekas plastik yang juga masih ada sisa dari sabu. Namun untuk jumlah berat barang bukti segala macamnya saat ini pihak dari Polres Pangkal Pinang belum membuka atau menjelaskan hal tersebut. Sementara itu, dari informasi yang dihimpun dari pihak dari Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Efran menegaskan untuk kedua oknum Satpol PP itu, baik Kaindra dan Iqbal, saat ini sudah dilakukan pemecatan. Untuk sebelumnya diketahui untuk status keduanya ini merupakan pegawai harian lepas atau PHL yang masuk ke PP Kota Pangkal Pinang sejak 2019 lalu. Lalu juga untuk kedepannya pihak dari Satpol PP Kota Pangkal Pinang juga akan melakukan tes urin untuk melihat apakah ada rekan-rekannya lain
atau anggota atau oknum PPP yang juga ikut dalam bisnis narkoba dengan kedua pelaku atau tidak. Lalu juga pihaknya juga menegaskan untuk kode etik Satpol PP juga barang siapa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba pihaknya juga tidak akan melakukan pengampunan dan juga akan langsung melakukan pemecatan di luar sanksi pidana dan juga selaras dengan kebijakan Wali Kota Pangkal Pinang. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky Irianda Palevi dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Kerja keras personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau kembali membuahkan hasil. Puluhan kilogram narkoba yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dijajarkan di meja mengungkap kasus di halaman Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan timbangan barang bukti narkoba jenis kristal sabu-sabu itu terdapat seberat 58 kg. Selanjutnya narkoba tersebut dimusnahkan ke dalam mesin insenerator milik BNNP Kepri. Laporan terkait berita tersebut akan disampaikan oleh rekan Beres Lumban Tobing dari Tribun Batam. Silakan laporannya rekan. Oke, baik. Selamat siang rekan Justina, selamat siang Tribuners. Perlu kami informasikan begitu bahwa tim Direktorat Reserse Polda Kepri berhasil mengamankan puluhan barang bukti narkotika jenis sabu. Ini merupakan prestasi personil di lapangan yang terus melakukan pengembangan dari rangkaian jaringan sindikat penyelundup narkotika dari perairan internasional Selat Malaka ataupun perairan Batam tepatnya begitu. Nah, barang bukti 58 kilo narkotika jenis sabu ini merupakan hasil penangkapan dari dua satuan tugas begitu ataupun dari Polresta Balikarimun, Satres Narkoba dan Direktorat Narkoba Polda Kepri. Nah, untuk TKP pertama itu di perairan Tanjung Balikarimun yang berhasil ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Tanjung Balikarimun seberat 32 kilo begitu. Nah, saat itu proses penangkapan berlangsung pada malam hari, dilakukan pengintaian hingga kejaran. Alhasil pelaku begitu ataupun nakoda kapal speed bermesin 40 PK berhasil lolos dari kejaran aparat pada malam itu. Nah, pelaku menyeburkan diri ke laut, namun petugas berhasil mengamankan barang bukti seberat 32 kilo. Hingga akhirnya dibawa ke markas. Nah, sementara untuk TKP kedua ini ditangani Ditres Narkoba Polda Kepri dari salah satu pelabuhan rakyat di perairan Nongsa begitu ataupun salah satu kecamatan di Kota Batam. Nah, dari lokasi itu Polda Kepri berhasil mengamankan satu tersangka. Nah, seperti yang kita lihat langsung kemarin begitu dilakukan pemusnahan terhadap 58 barang bukti narkotika jenis sabu ini. Bahkan pelaku juga ikut menyaksikan ataupun menonton proses pemusnahan. Nah, kendati begitu, tim Ditres Narkoba sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari Kombes Pol ataupun Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Hari Golden Hat menyampaikan bahwa ini merupakan jaringan begitu ataupun sindikat jaringan peredaran internasional narkotika yang masuk lewat perairan-perairan. Memang notabene Kepulauan Riau ataupun Batam ini memiliki perairan yang cukup strategis yang langsung berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kasus narkoba juga cukup tinggi begitu. Ini terlihat dari hasil pengungkapan yang berhasil diungkap jajaran dari Polda Kepri. Nah,
Mungkin demikian, rekan Justina, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Beres Lampun Lumban Tobing dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Hari Goldenheart. 21 kilo ya lebih. Kemudian juga dari Polres Karimun seberat 32 kilo. Ya. Total barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan hari ini seberat 58,036 kg. Dan tadi rekan-rekan sudah melihat bahwa proses pemusnahan ini diawali dengan proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Dan sudah sama-sama kita saksikan bahwa barang bukti yang tadi kita lakukan pengujian itu semuanya adalah barang bukti narkotika yang mengandung metamfetamin atau yang dikenal dengan nama sabu. Pengungkapan ini dilakukan di 2 tempat oleh Direktorat Res Narkoba. Diamankan pelaku dan barang bukti dari TKP di Perabuan, ya, Batu Besar di wilayah Nongsa. Sementara untuk Polres Karimun di perairan Selat Cacing di Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Orang tua siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, menolak rencana Dinas Pendidikan Kota Depok memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain. Pemindahan tersebut dilakukan menyusul rencana pemerintah Kota Depok membangun masjid raya di lahan SDN Pondok Cina 1. Rencananya siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 akan dipindahkan atau regrouping ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Wawan perwakilan orang tua murid SD Pondok Cina 1 mengatakan penggabungan sekolah seharusnya dilakukan sesuai aturan yang berlaku saat ini. Kita telah terhubung bersama reporter Warta Kota yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan rekan Hieronymus Rama laporannya. Baik, Justina dan Tribuners, dari Depok kami melaporkan bahwa polemik tentang pemindahan SDN 1 Pondok Cina dan pembangunan Masjid Raya di Kota Depok saat ini terus bergulir. Nah, SDN Pondok Cina 1 ini beberapa hari ini sedang menjadi viral di media sosial karena adanya pembangunan trotoar di Jalan Margonda Raya yang menutupi akses dari SDN 1 ini. Nah, ternyata pembangunan trotoar yang menutupi akses ini merupakan bagian dari rencana pemerintah Kota Depok untuk menutup sekolah dasar negeri 1 Pondok Cina ini karena adanya rencana pembangunan Masjid Agung Kota Depok yang akan dilakukan pada 2023 nanti. Nah, orang tua dari murid-murid di SDN Pondok Cina 1 itu menolak rencana ini karena pemerintah Kota Depok tidak memberikan solusi pembangunan gedung sekolah baru bagi para siswa-siswi yang jumlahnya sekira 362 orang. Nah, siswa-siswi SDN 1 Pondok Cina ini malah akan disebar di 2 sekolah yang berdekatan, yaitu sekolah SDN Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5. Nah, rencana ini ditentang oleh orang tua karena yang pertama kapasitas dari kedua sekolah ini jauh lebih kecil dari SDN Pondok Cina 1 sehingga anak-anak SDN Pondok Cina 1 nanti terpaksa harus belajar shift-shiftan, belajar di shift siang yang tentu saja menurut mereka bertentangan dengan Permendikbud nomor 17 2017 yang melarang adanya sistem shift dalam kegiatan belajar mengajar di tingkat SD dan SMP. Nah, keberatan yang kedua adalah mereka tidak ingin psikologis anak-anak itu terganggu karena adanya pergantian tempat belajar di mana mereka harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap mood mereka untuk belajar dan bisa saja akan membuat mereka enggan untuk bersekolah.
Nah, tuntutan dari para orang tua ini adalah sebelum Masjid Raya ini dibangun, alangkah baiknya pemerintah Kota Depok membangun sekolah baru dulu untuk menampung siswa-siswi SDN 1 yang saat ini melakukan pembelajaran dari rumah. Jadi mereka datang ke DPRD Kota Depok pada hari ini untuk melakukan audiensi dengan wakil rakyat, dan hari ini informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa DPRD Kota Depok meminta Dinas Pendidikan Kota Depok untuk membuka kembali kegiatan belajar di SDN Pondok Cina 1 mulai hari Senin nanti sampai dengan dibangunnya ruang sekolah baru bagi mereka baru bisa dipindahkan. Dan yang kedua, DPRD juga meminta agar trotoar yang ditutup di depan SDN Pondok Cina 1 ini agar dibongkar dan diperbaiki untuk memberi akses masuk bagi siswa-siswi yang ingin masuk ke sekolah. Demikian informasi terbaru kami dari Kota Depok, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Hieronymus Rama dari Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Koordinator Orang Tua Murid SDN 1 Pondok Cina Depok, Eci Tuasikal, dan wali dari murid. Dengan pihak orang tua, dengan Dinas Pendidikan belum ada satu pembicaraan yang mengarah untuk bagaimana mencari sebuah formula yang musyawarahnya seperti apa. Hari ini tidak pernah. Pernah kami diundang ya, ada pertemuan antara dinas dengan guru lalu kemudian orang tua. Di situ kami melibatkan diri tanggal 26 Agustus. Pada saat itu kami katakan bahwa oke, kalau memang demikian kami tidak menolak. Pada prinsipnya kami tidak menolak, tetapi alangkah baik ya anak-anak yang mau yang sekarang bersekolah di sini dibangun dulu sekolahnya. Nanti setelah dibangun sekolah kemudian anak-anak ini dipindahkan ke sana. Dan harus diketahui juga bahwa ini sekolah yang di SDN Pondok Cina 1 ini ada 12 kelas, 12 ronde. Nah, rencananya mereka mau diregrouping ke sekolah yang notabene di sana cuma 6 kelas. Pada akhirnya karena memang rencana dipaksakan itu, mau tidak mau yang 12 kelas itu kan dipecah. Yang kelas 1, 2, dan 6 di SDN Pondok Cina 5, yang kelas 3, 4, 5 di SDN Pondok Cina 6. Kami memang tidak menolak dibangunnya masjid, hanya mekanisme saja lebih terukur dan menurut perundang-undangan yang berlaku. Karena 90% ibu-ibu sini, mohon maaf, pengetahuan hukumnya kan kurang. Jadi jangan sampai ibu-ibu ini kekurangannya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Kehadiran Bang Babai untuk mengetahui lebih jauh, apalagi di bidang pendidikan, mudah-mudahan ibu-ibu mendapat knowledge yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Dan satu hal, kalau tidak salah, SDN Pondok Cina 1 ini belum memenuhi syarat untuk dijadikan regrouping. Karena salah satu syarat regrouping adalah siswa harus kurang dari 120 siswa menurut Undang-Undang Kemdikbud nomor 36 2014. Dan yang terakhir, Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 4,5 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara kepada terdakwa Putri, seorang kurir narkoba pada Kamis 10 November 2022. Majelis Hakim Gapak Patanudin menjatuhkan vonis lebih berat dibandingkan tuntutan JPU Kejari Belitung, yakni 13 tahun penjara dan denda 4,5 miliar. Jika tak mampu membayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dengan barang bukti 438,73 gram. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh reporter Pos Belitung, rekan Dede Suhendar. Silakan laporannya, rekan Dede Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang diketahui bernama Putri berusia 40 tahun dengan putusan yaitu 14 tahun penjara dan denda sebesar 2,5 miliar rupiah. Jika tidak mampu membayar denda, maka
terdakwa harus mengganti dengan kurungan selama 2 tahun penjara. Seperti yang diketahui, vonis tersebut dinilai lebih berat dari tuntutan yang dilayangkan oleh JPU dari Kejari Belitung, yaitu 13 tahun penjara dan denda 2,5 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menilai perbuatan dari terdakwa tersebut secara sah dan bersalah melanggar pasal 114 ayat kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Karena terdakwa Putri ini diketahui menjadi perantara atau juga yang biasa disebut kurir narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Belitung. Bahkan untuk jumlah barang bukti yang didapati di kediaman terdakwa itu berjumlah 438,73 gram. Bisa kami sampaikan bahwa terdakwa Putri ini diamankan oleh tim gabungan dari Satres Narkoba Polres Belitung, BNNK Belitung, dan juga dari Bea Cukai Tanjung Pandan. Terdakwa diamankan oleh tim pada bulan Juni 2022 lalu sekitar pukul 22.00 di kediamannya. Tim berhasil mengamankan barang bukti tersebut yang sebelumnya sempat disembunyikan oleh terdakwa di belakang rumahnya dengan cara mengubur barang bukti di dalam tanah. Namun berkat kejelian oleh tim gabungan, barang bukti tersebut berhasil diamankan. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Polres Aceh Besar memusnahkan 15.000 batang ganja siap panen di wilayah hukum Mapolsek Indrapuri pada Kamis 10 November 2022 pagi. Pemusnahan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-77. Pemusnahan ladang ganja seluas 4 hektar tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Aceh Besar AKP Ismail. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra Bustama melalui Kasat Res Narkoba AKP Ismail mengatakan setidaknya ada 15.000 batang ganja yang ditemukan dan dimusnahkan di desa tersebut. Informasi lengkap terkait berita itu akan disampaikan oleh reporter Serambi News, rekan Indra Wijaya. Silakan laporannya rekan Indra Wijaya. Baik, terima kasih rekan Yusna dapat sampaikan. Unsur dari Kasat Res Narkoba Polres Aceh Besar memusnahkan 4 hektar ladang ganja yang ditemukan di Desa Mere, Kecamatan Indrapuri pada Kamis pagi kemarin. Pemusnahan itu dilakukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan serangkaian penyelidikan terkait lokasi penanaman ladang ganja seluas 4 hektar itu. Menurut keterangan yang kami terima dari Kasat Res Narkoba Polres Aceh Besar AKP Ismail mengatakan bahwa pihak untuk menuju lokasi ladang ganja itu pihaknya memerlukan waktu tempuh sekitar 1 jam lebih menggunakan jalan setapak. Setelah pasalnya lokasi ladang ganja tersebut berada di daerah di pertengahan hutan di desa yang tak jauh dari desa Mere tersebut. Setidaknya ada 4.000, maksud kami ada 4 hektar ladang ganja dengan 15 batang. Jadi maksud kami 15.000 batang ganja dengan umur 1 hingga 2,5 bulan dengan ketinggian 1 hingga 2 meter dimusnahkan oleh unsur kepolisian setempat. Tadi pemusnahan itu maksud kami pemusnahan itu sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan batang ganja yang bisa dikatakan hampir siap panen itu dengan cara dibakar menggunakan bahan bakar minyak jenis bensin. Demikian laporan kami rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Indra Wijaya dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Sudah menjadi rahasia umum selain perang fisik yang bisa berupa spanduk atau melalui pidato langsung, perang klinik pun kerap mewarnai gelaran pemilihan kepala desa atau pilkades. Akhir tahun ini, Boyolali, Jawa Tengah akan menggelar pilkades serentak di 15 desa. Pelaksanaan pilkades bakal digelar secara e-voting pada 7 Desember nanti. Tak sedikit baca kades yang menyatakan kesiapannya untuk maju pilkades dan mengaku telah diberondong serangan klinik. Saat ini kita telah terhubung dengan reporter Tribun Solo, rekan Triwidodo, yang akan memberikan informasi lengkapnya. Silakan rekan Triwidodo. Ya, Yustina, dapat saya laporkan dari Boyolali bahwasanya akhir tahun ini, tepatnya pada 7 Desember tahun 2022, ada 15 desa di Boyolali yang menggelar pilkades. Dan saat ini tahapannya baru saja selesai atau baru saja ditutup
proses atau tahapan pendaftaran yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 bulan November 2022. Namun jauh sebelum pendaftaran ini ataupun tahapan pendaftaran ini dibuka, beberapa bakal calon kades mengaku bahwa sudah mendapatkan ataupun bakal calon yang sudah menyatakan kesiapannya telah menerima atau mendapatkan serangan-serangan hal-hal gaib berupa klinik. Serangan itu biasanya, serangan ini sudah menjadi rahasia umum di wilayah ini, bahwasanya setiap ada gelaran pilkades yang berpotensi ataupun dinilai persaingannya cukup ketat, serangan klinik ini kerap terjadi di wilayah ataupun yang mengenai calon tersebut, baik itu untuk mengurangi jumlah suara ataupun membuat aura dari bakal calon kades ini menurun, sehingga masyarakat ataupun yang menyerang ini bisa mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi. Berdasarkan pengakuan dari bakal calon yang tidak disebutkan namanya, karena serangan klinik ini tidak bisa dibuktikan secara nyata, mengaku bahwa hampir setiap malam di rumahnya selalu semacam didatangi oleh seseorang yang yang membawa suatu benda ataupun barang-barang tertentu yang disebarkan di sekitar rumahnya. Kemudian hal ini pun langsung mendapat reaksi dari bakal calon kades tersebut, sehingga pada keesokan paginya bakal calon tersebut kemudian melakukan ritual tertentu, yaitu dengan melakukan pembersihan dengan amalan-amalan ataupun doa-doa tertentu. Bahwasanya supaya serangan klinik yang dilancarkan oleh musuhnya ataupun lawannya dalam pilkada nanti tidak bisa pengumuman. Tidak hanya satu atau dua kali bakal calon kades yang berinisial H ini juga kerap mendapatkan serangan ini, baik berupa tanah maupun benda-benda lainnya. Selain itu, beberapa pengakuan bakal calon kades lainnya juga mengaku hal senada, di mana mulai saat dimulainya gelaran pilkada ini, mereka juga sudah mulai melakukan pembentengan diri supaya jikalau terjadi serangan dari lawan ataupun siapapun yang tidak suka dirinya untuk maju ataupun berpotensi untuk menjadi kepala desa nantinya di desa tersebut, itu bisa mental. Mereka pun tidak enggan ataupun juga melakukan ritual-ritual tertentu, baik mulai dengan membaca doa ataupun membaca rapal-rapal yang disarankan dari gurunya, bahkan menggelar acara tertentu di rumahnya. Selain itu juga berdasarkan penelusuran Tribun Solo di lokasi, ada satu sendang yang berada di Sendang itu, yang berada di Desa Cabian Kundi ini, belakangan ini juga mulai ramai dikunjungi ataupun didatangi oleh bakal calon kepala desa. Mereka biasanya datang pada malam hari dengan menggelar atau melakukan ritual tertentu seperti yang disarankan oleh para gurunya. Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Triwidodo dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pebalap Yamaha Toprak Razga Lioglu beraksi di sirkuit Mandalika. Dalam aksinya, Toprak Razga Lioglu standing menggunakan motor metik di area belakang paddock sirkuit Mandalika. Tampak Toprak sangat menikmati aksinya, di mana ia berputar berkali-kali di sirkuit Mandalika. Pada atraksi pertama, ia melakukan menggunakan helm. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Lombok, rekan Sinto. Silakan laporannya. Ya, terima kasih rekan Yus. Rekan Sinto?
dari para penonton yang hadir di sirkuit Mandalika begitu. Tampak di situ ya volunteer dari sirkuit Mandalika dan juga sejumlah media dan juga fans datang menghadiri Toprak untuk menyaksikan aksinya tersebut. Beberapa kali Toprak melakukan aksinya di mana dia melakukan wily begitu ya di sirkuit Mandalika selama 2 kali, yang di mana pada percobaan pertama yaitu tidak menggunakan helm Tribuners. Kemudian yang pada aksinya yang kedua tersebut dia kemudian keluar lagi yang melakukan aksinya berputar-putar mengelilingi area belakang pedok sirkuit Mandalika begitu. Namun bukan hanya pembalap Toprak saja yang melakukan aksinya tersebut ya, aksi isengnya tersebut, namun juga kru dari pembalap Yamaha juga ikut melakukan aksi pedok sirkuit, yaitu krunya, dan juga tentu ini mengundang sorak-sorai dari para penonton begitu. Memang pembalap asal Turki ini memang dikenal nyentrik ya, dan juga senang ya eksis gitu di media sosial, sehingga memang banyak sekali ya penonton ataupun masyarakat Indonesia yang mengenal pembalap Toprak ini begitu Tribuners. Selanjutnya kemudian pada hari pertama ini pada sesi latihan bebas 1 ini dimenangkan oleh Toprak sendiri ya. Kemudian juga sesi latihan bebas kedua untuk World Superbike Mandalika 2022 ini mencatatkan waktu tercepat untuk sesi latihan bebas kedua adalah Alvaro Bautista Tribuners. Sekian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Sinto dari Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners. Keluarga Laurina Saiba berusia 63 tahun merupakan satu dari 11 kepala keluarga yang mendiami kampung Persiapan Dahama Arfai, distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat sejak 2014. Kampung Persiapan Dahama dimekarkan dari Kampung Dihara. Lokasi Kampung Persiapan Dahama terbilang cukup strategis di kawasan perkotaan Manokwari. Namun demikian, sejak 2014, Laurina Saiba merasa kembali hidup di zaman kuno karena gelap gulita di kala malam. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Papua Barat, Crescentia Kurniawati. Silakan laporannya, rekan Crescentia Kurniawati. Baik, rekan bahwa ada salah satu kampung di daerah perkotaan Manokwari, Papua Barat, yakni Kampung Kapanta, mekaran dari Kampung Dihara, Manokwari, Papua Barat, yang saat ini belum dialiri listrik di PLN. Padahal jarak Kampung Persiapan Dahama ini dari kantor gubernur hanya berjarak, kantor gubernur Papua Barat maksudnya hanya berjarak 3,5 km tempuh dalam waktu 6 menit menggunakan sepeda motor, dan Kampung Persiapan Dahama ini juga hanya berjarak 6,5 km dari kantor Bupati Manokwari yang bisa ditempuh dengan dalam waktu 11 menit menggunakan sepeda motor. Keadaan Kampung Persiapan Dahama memang sangat memprihatinkan, apalagi mengingat lokasinya yang saat ini sangat strategis berada di jalur yang menghubungkan 2 kantor pemerintahan. Kampung Persiapan Dahama didiami oleh 11 kepala keluarga di 10 rumah yang rata-rata rumahnya juga masih rumah dari kayu. Dan Laurina Saiba adalah salah satu keluarga yang mengeluhkan soal kondisi gelap gulita kala malam ketika mulai tahun 2015 Kampung Persiapan berinisiatif untuk membeli satu set yang digunakan untuk 11 kepala keluarga. Mereka setiap sore akan patungan untuk membeli bensin dan untuk menyalakan genset. Tapi ketika di sana tidak memiliki cukup uang untuk beli bensin itu, maka mereka akan mengandalkan senter, dan keluarga Laurina Saiba ini salah satunya hanya memiliki satu senter di rumahnya yang untuk menerangi sekeluarga di rumah pangganannya itu. Dan warga Kampung Persiapan Dahama ini sangat berharap pemerintah di tahun 2023 mendatang untuk segera mengaliri listrik PLN di Kampung Dahama ini. Baik rekan Justina, itulah yang bisa saya laporkan, saya kembalikan.
Baik, terima kasih atas laporannya rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara warga Kampung Dahama, Tony Anare. Kami Kampung Persiapan Damaha, kami di sini sudah di 2000 sudah ramah. Kami sudah ramah di sini. Sudah sebelum mawarnya kami sudah ada di sini. Kami sudah ada di sini. Itu setiap kami maram itu kami pakai center dengan berita. Sampai 2018 baru kami bisa pakai genset. Ya. Tetapi kami hanya beri bensin 5 liter. Ya. Jadi setiap malam kami pengeluaran terus. Setiap malam ini kami pengeluaran dengan 5 liter itu dia punya harganya 75.000. 75.000 kami pengeluaran uangnya terus setiap malam. Ya, setiap malam sebelum sore kami baru malam kami sudah ditagih dari rumah ke rumah untuk mereka sumbang uang 10.000, 5.000, 20.000 untuk kami kumpul untuk beri genset, beri bensin. Beri bensin untuk kami pakai. Kami pakai dari kalau beri 5 liter kami pakai dari jam 7. Di jam 7 sampai jam 10 itu bisa itu padam. Jadi harapannya apa nih Kakak? Jadi kami harapannya kepada pemerintah diperhatikan kami yang ada di tengah-tengah kantor bupati dengan kantor gubernur. Ya. Setiap hari pemerintah hanya lewat kami di sini. Ya. Tidak perhatikan kami yang ada di setengah kantor gubernur dengan bupati. Padahal kami sepanjang ini kami ada dari sini kantor gubernur dengan bupati. Setiap pemerintah pulang kantor itu mereka lewat kita terus. Tapi tidak ada perhatikan kami di sini. Terus mereka setiap di sini kan tidak ada rambu, jadi mereka masyarakat pembunuhan juga buang masa juga di sepanjang jalan ini. Ya. Walaupun dari polisi juga mereka datang ambil data, tapi terus dari pemerintah juga mereka datang lihat, hanya mereka lihat saja, tapi mereka tidak perhatikan lampu yang ada di sepanjang ini. Ya, padahal kami masyarakat ada tinggal di sini. Sempat molor kurang lebih 2 jam dari jadwal persidangan perdana perkara dugaan korupsi suap dengan terdakwa mantan Bupati Tanah Bumbu atau Tanbu, Mardani Hamaming, dimulai sekira pukul 10:55 waktu Indonesia Timur pada Kamis 10 November. Sidang yang digelar di ruang sidang 1 Pengadilan Tipikor Banjarmasin ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Heru Kuncoro bersama 4 anggota majelis, yakni Jamser Simanjuntak, Aris Bawono Langgang maksud kami, serta 2 hakim ad hoc. Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan ini terlihat pengamanan ekstra dari kepolisian di area gedung Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Informasi lengkap terkait berita ini akan disampaikan oleh rekan Ahmad Maudodi. Dari reporter Banjarmasin Pos, silakan laporannya rekan Ahmad Maudodi. Baik, rekan Justina di studio dan pemirsa dapat kami laporkan pada sidang kemarin itu unit mobil taktis hingga unit mobil pengendali massa disiagakan di halaman gedung Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Terlihat pula unit truk pengangkut personel terlihat membawa puluhan personel pengamanan, di mana personel kepolisian terlihat ada di berbagai sudut area gedung Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Tidak hanya personel dari Polresta Banjarmasin, namun personel dari Satrimob dan Dalkam Polda Kalsel juga diturunkan. Ada yang bersiaga dengan seragam dan senjata lengkap, ada pula yang mengenakan pakaian preman. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Amarto Sumito, dan Direktur Intel Kapolda Kalsel, Kombes Pol Sental Adi Darmawan juga terlihat sempat turun langsung untuk memantau kegiatan pengamanan tersebut. Disampaikan Kapolresta Banjarmasin, tak kurang dari 90 personel hampir setingkat kompi diterjunkan dalam kegiatan pengamanan ini. Menurut Kapolresta ini personel dibagi tugasnya, ada yang pengamanan di dalam dan di luar area gedung pengadilan, serta ada juga tim khusus untuk yang disiapkan jika diperlukan evakuasi dari pengadilan tipikor. Pengamanan kata dia dilakukan sepanjang rangkaian persidangan hingga selesai pembacaan vonis nantinya, baik apakah itu diminta maupun tidak diminta oleh pihak Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dalam perkaranya sendiri ini diketahui penuntut umum KPK mendakwa mantan Bupati Tanah Bumbu
Mardani Helmi telah menerima hadiah atau gratifikasi dari seorang pengusaha pertambangan, yakni mantan Direktur PCN almarhum Henry Sutio. Menurut penuntut umum KPK memaparkan total tak kurang dari 118 miliar hadiah atau gratifikasi diterima terdakwa dari almarhum Henry, baik melalui perantara perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa maupun melalui perantara lainnya. Masih dalam dakwaan, penerimaan hadiah itu disebut karena terdakwa telah menandatangani surat keputusan Bupati Labu nomor 296 tahun 2011 tentang persetujuan pengalihan IUP pertambangan dari PT BKPL ke PT PCN. Dalam perkara ini, Mardani didakwa jaksa penuntut umum KPK dengan dua dakwaan alternatif, yaitu pasal 12 huruf B kecil junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang yang sama. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Ahmad Maudodi dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana Amarto Sumito. Kami dari Polres Banjarmasin ya mengadakan satu setingkat kombi lah 90 orang ya. Tapi timnya terbagi-bagi. Ada yang bertugas sebagai ini, itu teknis ya. Di mana kita tahu hari ini pelaksanaan sidang ya dari tersangka MHM atau kami mengharapkan sidang kali ini berjalan secara virtual dan benar hari ini virtual. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua PR dan selebihnya juga sama ya virtual karena mungkin sama saja ya, kalau tidak kami tidak mengetahui teknisnya ya, namun harapan kami seperti itu demi menjaga kondusivitas wilayah ya Kota Banjarmasin supaya kondusif, aman, damai, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya. Hari tadi ada tim gegana juga yang diturunkan. Ada, itu pasti ya. Itu suatu SOP ya, suatu SOP. Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana memberikan bantuan dana untuk kelurahan mulai 2023 mendatang. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan dana kelurahan sebesar 600 juta rupiah nantinya akan digunakan untuk sejumlah hal, di antaranya peningkatan layanan di masyarakat hingga perbaikan infrastruktur di wilayah kelurahan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltara, rekan Maulana Ilhami Faudi. Silakan laporannya. Baik rekan Justina dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa mulai tahun 2023 mendatang pihak Pemkab Bulungan akan menganggarkan senilai 600 juta rupiah untuk nantinya disalurkan ke tiap kelurahan yang ada di Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan dana sebesar 600 juta rupiah itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelurahan untuk sejumlah hal seperti program pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur di wilayah kelurahan, serta peningkatan pelayanan publik yang ada di kelurahan. Menurut Syarwani, dengan dana sebesar itu diharapkan peningkatan pelayanan yang ada di kantor-kantor kelurahan yang ada di Kabupaten Bulungan, serta diharapkan nantinya masyarakat di warga kelurahan dapat mendapatkan manfaat dari bantuan dana tersebut seperti program pemberdayaan, UMKM, dan juga pembangunan sejumlah infrastruktur yang ada di wilayah kelurahan. Menurut Syarwani, pencairan dana kelurahan ini nantinya akan mengikuti skema seperti pencairan dana alokasi dana desa yang akan dicairkan tiap awal tahunnya. Pihaknya memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana kelurahan ini agar nantinya penggunaan dana kelurahan dapat tepat sasaran. Demikian rekan Justina laporan yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Baik, terima kasih laporannya rekan Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pekerja antre pembayaran bantuan subsidi upah BSU di kantor Pos Martapura, Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Kamis 10 November 2022, pekerja menerima BSU sebesar Rp600.000. Kepala Kantor Pos Martapura Hadi Prayitno menjelaskan pembayaran BSU sejak 2 November telah 570 penerima manfaat yang mengambil dana BSU. Menurutnya pengambilan dana BSU dapat dilakukan di seluruh PT Kantor Indonesia di seluruh Indonesia. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Mukhtar Wahid, reporter Banjarmasin Pos. Silakan laporannya rekan Mukhtar Wahid.
Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar ya, kemarin sampai hari ini pun bantuan subsidi upah bagi para pekerja disalurkan kantor pos Martapura di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kendati kondisi saat ini ya, cuacanya hujan deras, itu tidak menyurutkan para pekerja untuk datang mengambil hak mereka ya, mendapatkan BSU. Nah, syaratnya hanya membawa KTP dan nanti oleh pihak kantor pos memeriksa identitas KTP itu, apakah mereka sebagai penerima BSU atau tidak. Begitu sudah menerima, mereka akan diberi uang Rp600.000. Kemudian oleh pihak kantor pos dipegang uangnya oleh penerima manfaat, kemudian dipoto. Dan sampai saat ini sudah 570 sekian ya pekerja yang mengambil upahnya dan sudah dibayarkan oleh pihak kantor pos. Ini informasi dari Kepala Kantor Pos Martapura, Hadi Prayitno. Demikian Justina, laporan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Mukhtar Wahid dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Kepala Kantor Pos Martapura, Hadi Prayitno. Ada yang pakai sistem pembagikan undangan, ada yang langsung menunjukkan KTP atau membawa barcode yang telah di-download di aplikasi Pospay. Dengan menunjukkan barcode, itu sudah bisa, nanti petugas kantor pos tinggal mencocokkan data eKTP-nya dengan barcode tersebut. Apabila sudah cocok, nah itu sudah bisa dibayarkan. Dan cara pembayarannya selain itu melengkapi apa, didukung apa? Didukung dengan KTP dan tidak boleh diwakilkan, harus yang bersangkutan sendiri. Jadi pertama setelah pencocokan data identitas, foto KTP, setelah foto KTP yang bersangkutan pegang uang dan KTP baru difoto. Setelah menerima uang ya. Besaran bantuan subsidi upah? Sebesar 600.000. 600.000 ya. Dan di sini mudah ya Pak pelayanannya? Mudah. Gratis ya, tidak dipungut biaya? Gratis, tidak dipungut. Baik, terima kasih. Kalau totalnya semuanya sejak tanggal berapa tadi? 2 November? Bayarkan di Kabupaten Kantor Pos Martapura 570-an. 70. Komando Armada Koarmada 3 Sorong menggelar upacara tabur bunga dalam rangka Hari Pahlawan pada Kamis 10 November 2022. Menariknya, upacara penaburan bunga dilaksanakan di atas kapal perang KRI Teluk Wondama 527 sambil berlayar mengelilingi perairan Papua Barat. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 Sorong, Laksamana Muda TNI Irfansyah. Turut hadir pejabat Bupati Sorong Yan Pit Moso, Kapolres Sorong, Forkom Pinda Sorong, pelajar dan prajurit. Kita kembali terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat, rekan Petrus Boli Lamak, yang akan memberikan informasi lengkapnya. Silakan rekan Petrus Boli. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2022 ini, Koarmada 3 atau Komando Armada 3 Sorong menggelar upacara tabur bunga di perairan Sorong, Provinsi Papua Barat. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 Sorong, Laksamana Muda TNI Irfansyah, dan dihadiri oleh pejabat Bupati Sorong, Yan Pit Moso, Kapolres Sorong, dan beberapa Forkopimda serta pimpinan tertinggi di Koarmada 3. Dalam wawancara kami dengan Panglima Koarmada 3 Sorong, Laksamana Muda TNI Irfansyah, beliau menyampaikan bahwa Hari Pahlawan ini generasi muda harus ikut meneladani para pahlawan
sehingga bisa membangun dan menjaga keutuhan perairan di Indonesia, terkhusus di perairan Provinsi Papua Barat. Kegiatan tabur bunga ini juga dilaksanakan di atas sebuah kapal perang atau KRI Teluk Wondama 527, di mana KRI ini merupakan nama yang diambil dari salah satu kabupaten di Papua Barat, yaitu Kabupaten Teluk Wondama, sehingga KRI ini berlayar dan berlabuh di sekitar perairan Sorong. Kemudian secara simbolis Panglima Koarmada 3 menabur bunga dan diikuti oleh seluruh pejabat Forkopimda termasuk penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso. Setelah upacara tabur bunga selesai, KRI Teluk Wondama 527 kembali ke dermaga atau pangkalan utama Koarmada 3 Sorong, kemudian dilanjutkan dengan Ramatama. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih laporannya rekan Petrus Poli dari Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah. Sengaja hari ini kita melaksanakan tabur bunga di laut. Dan semula kita rencana menggunakan kapal yang kecil. Kemudian alhamdulillah hasil koordinasi kita bisa menghadirkan kapal dari Teluk Wondama ini yang merupakan salah satu kapal dengan nama dari Papua, dari Teluk Wondama. Kita hadirkan di sini supaya bisa membawa pasukan dan tamu undangan yang lebih banyak lagi. Harapannya kita juga sebagai generasi penerus yang mungkin tidak ikut berjuang masa lalu untuk kemerdekaan, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan dan kita menjadikan mereka sebagai teladan dan semangat kita untuk terus membangun, terutama khususnya di tanah Papua, lebih khusus lagi di Kabupaten Sorong sini.
Usai melakukan pencarian selama 6 hari, akhirnya nelayan asal Desa Baru Manggar, Hasan Dolar, ditemukan selamat. Lelaki 67 tahun tersebut ditemukan oleh nelayan Sadai bernama Abdullah di sekitar perairan Lampung pada Selasa 8 November sekira pukul 9 pagi. Kepala Tim SAR Gabungan Belitung Timur, Fernandus Nadabdab mengatakan kondisi Hasan saat ditemukan cukup lemah karena beberapa hari terapung-apung dan tak mendapatkan asupan makanan. Fernandus mengatakan penyebab Hasan Dolar hilang adalah kehabisan bahan bakar serta tak tahu arah jalan pulang. Karena kondisi psikis Hasan saat ini masih lelah dan lemas, tim SAR tak banyak bertanya lebih lanjut. Terkait pemulangan korban ke Manggar, Fernandus mengatakan akan menunggu kondisi Hasan. Fernandus akan menunggu kondisi Hasan stabil baru bisa dipulangkan kembali. Tim SAR Gabungan Pencarian Korban ini terdiri dari Rescuer Posar Belitung, Unit Siaga SAR Tanjung Pandan, Unit Siaga SAR Tobo Ali, BPBD Beltim, Tagana Beltim, Aparat Kadus, Bir Polair Polda Babel, Polairut Polres Beltim, Pos TNI AL Manggar, Senkom Beltim, Orari Beltim, dan warga setempat. Pekerjaan konstruksi perbaikan dan perkuatan jembatan Espute menelan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2022 senilai sekira 15,8 miliar rupiah. Jembatan itu masuk dalam jalan nasional yang berlokasi di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kontraktornya ialah PT Multikarya Cemerlang dengan konsultan supervisi ialah PT Arvala Wiratama Konsultan dan PT Aresmah Multi Konsultan. Jembatan Putih merupakan jembatan gantung yang memiliki panjang 85 meter dengan lebar 7 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tribun Timur, Rekan Wahyudin. Silakan laporannya, Rekan. Baik, Tribuners, dimanapun berada, dapat kami laporkan kondisi Jembatan Putih yang merupakan salah satu jalan nasional di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, jembatan ini Tribuners awalnya dibangun pada tahun 2009 dan telah diresmikan pada tahun 2013. Namun sejak tahun 2021 tahun lalu mengalami sedikit keretakan sehingga dilakukan perbaikan dan renovasi ulang. Sehingga sejak dilakukannya perbaikan, jembatan tersebut secara total ditutup sehingga kendaraan tidak bisa melintas ke jembatan tersebut. Akhirnya kendaraan dari arah Kota Makassar yang ingin ke Kabupaten Pangkep ataupun ke Sulawesi Barat terlebih dahulu dialihkan ke arah kanan atau ke jalur sebelah kanan yang merupakan satu jalur dari arah Kabupaten Pangkep. Akibatnya terjadi kemacetan pada sore hari, utamanya pada jam pulang kantor, di mana hanya satu jalur yang dilalui oleh kendaraan dari dua arah, sehingga harus antri yang mengakibatkan kemacetan panjang. Jadi Tribuners dimanapun berada, untuk perbaikan jembatan ini, anggaran yang digunakan yaitu senilai 15 miliar, maksud kami 15.853.201.000. Jadi anggaran ini menggunakan dana APBN tahun 2022. Jadi mulai dikerja Tribuners, jembatan ini mulai dikerja pada Juli tahun ini, tahun 2022, dan masa kontrak berakhir pada bulan Desember atau bulan depan. Sehingga jembatan tersebut ditarget bisa dilalui oleh kendaraan pada arus mudik akhir tahun ini. Nah, demikian Tribuners, Justina di studio yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Wahyudin. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara Inspektur Konsultan Pengerjaan Jembatan Putih Maros, Arman, dan pelaksana lapangan Gungun. Mengingat dengan pekerjaan perbaikan dan perkuatan jembatan Sungai Putih, terkontrak kami mulai dari bulan Juli sampai dengan 31 Desember.
2022 ini. Ya, Dek? 2022. Jadi apa-apa saja pengerjaannya ini yang diperbaiki? Bisa dijelaskan apa-apa yang dikerjakan? Mengenai perbaikan dan perkuatan jembatan Sungai Putih ini, ada perkuatan terhadap pelengkung, struktur pelengkung, dan beberapa item-item pekerjaan yang dilaksanakan untuk perbaikan dan perkuatan jembatan ini, termasuk pekerjaan pada perkuatan hanggar pendek yang kemarin jadi jadi permasalahan mengenai terhadap jembatan ini. Kita udah perbaiki dan perkuatan di cross feeder yang di Lampungan seperti itu, dan itu perkuatan yang utama di area Makassar, sama di area Parepare sebelah ujung. Adapun untuk pengerjaan hanggar panjang, yang hanggar-hanggar yang selanjutnya itu juga diperkuat dengan perkuatan SRI. Begitupun di lengkungan. Puluhan karangan bunga dari tokoh-tokoh nasional menghiasi kompleks Pondok Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso Pati pada Jumat 11 November 2022. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hingga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengirimkan karangan bunga tanda bela sungkawa untuk almarhumah yang merupakan istri dari mendiang ulama karismatik Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Jenazah Nyai Nafis diberangkatkan ke pembaringan terakhirnya di Kompleks Mahat Ali Maslakul Huda fi Usul Al-Fiqh pada pukul 9 pagi, usai disalatkan di musola pondok. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan disampaikan oleh reporter Mas Gauza Noval. Reporter Tribun Jateng, silakan laporannya, rekan Mas Gauza. Baik, terima kasih Justina. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa umat Islam di Jawa Tengah dan juga di Indonesia secara umum tengah berduka karena kehilangan sosok ulama perempuan karismatik dari Kabupaten Pati, yaitu Nyai Hajah Nafisah Sahal Mahfud yang merupakan istri dari mendiang Kiai Haji Sahal Mahfud. Nyai Nafisah Sahal Mahfud meninggal tadi malam sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Islam Pati Margoyoso. Kemudian segera dibawa ke rumah duka di Kompleks Pondok Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dan sudah dimakamkan tadi pagi pada pukul 9. Jadi prosesi pemakaman dimulai pukul 9 setelah jenazah almarhumah Nyai Nafisah disolatkan di musola pondok, kemudian dimakamkan di area halaman belakang Ma'had Ali Maslakul Huda. Jadi prosesi pemakaman ini diiringi oleh ribuan santri dan muhibbin yang memenuhi kompleks Ma'had Ali Maslakul Huda yang ikut serta mengantarkan pembaringan terakhir Nyai Nafisah. Termasuk juga ada sejumlah tokoh nasional yang mengikuti langsung prosesi pemakaman. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih kita kenal dengan nama Gus Baha. Kemudian ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kemudian juga ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun. Lalu ada juga anggota DPR RI yang merupakan alumni Pondok Maslakul Huda yaitu Marwan Jafar. Kemudian prosesi doa bersama dipimpin oleh 3 tokoh ulama yang saya sebutkan tadi secara bergantian, Gus Baha, kemudian Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf, dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun secara bergantian memimpin pembacaan doa. Lalu sekitar pukul 9:45 prosesi pemakaman selesai dan para tokoh tersebut langsung meninggalkan lokasi pemakaman. Dan ada keterangan menarik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, maksud kami anggota DPR RI dari fraksi
PKB Marwan Jafar yang dulu pernah mondok di Pondok Pesantren Asuhan Kiai Sa'al Mahfud bersama Nyai Nafisah, yaitu Marwan Jafar. Marwan Jafar mengingat pesan yang disampaikan oleh Nyai Nafisah, yaitu slogan atau moto dari beliau yang selalu dipegang hingga saat ini, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nyai Nafisah selalu menyampaikan kepada para santrinya untuk memegang teguh prinsip bahwa sebagai manusia harus bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian dari Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menyampaikan bahwa Nyai Nafisah merupakan sosok pejuang, ulama perempuan pejuang yang terus berjuang hingga akhir hayatnya. Dan menurut Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Nyai Nafisah memiliki barokah yang besar manfaatnya untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama secara khusus dan umat Islam secara umum. Ya, demikian rekan Justina, laporan kami dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Mas Husanoval dari Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara dari Marwan Jafar, anggota DPR RI yang merupakan alumnus Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Nyai itu pejuang sampai. Kasih jalan mas, kasih jalan. Ayo kasih jalan. Sewu paling parking ini. Kasih jalan. Sewu paling parking. Kasih jalan. Barokahnya ini selama ini. Sangat besar. Terus usahaan. Nas anfa'uhum linnas. Itu satu moto beliau. Itu selalu diajarkan ke para santri. Iya. Sampai nyalon pun tagline-nya juga itu. Jadi manusia harus bermanfaat bagi manusia. Yang pernah dipraktekkan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport Tribun News yang akan dipandu host Yesi Winata. Nah, dan akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan
penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Jumat 11 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Jumat 11 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Striker Manchester United Anthony membuat 5 tato baru jelang tampil di Piala Dunia 2022 Qatar. 5 tato baru Anthony tersebut diketahui dari unggahan Instagram story pribadinya Kamis 10 November 2022. Anthony memang dikenal sebagai salah satu pesepak bola yang cukup memiliki banyak tato di tubuhnya. Selang beberapa hari setelah pengumuman skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022 Qatar, Anthony langsung membuat tato baru di tubuhnya. Seperti yang diketahui, Anthony masuk ke dalam skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022 mendatang. Melalui Instagram story yang diunggahnya, Anthony terlihat bertelanjang dada
saat seorang ahli tato menggoreskan tinta di lengannya. Anthony pun terlihat memamerkan 5 gambar tato barunya tersebut. Kelima tato barunya tersebut menggunakan tinta berwarna ungu. Rinciannya, tato baru yang pertama berada di bagian belakang lengan kiri yang bertuliskan 2014. Kedua, ada tato baru yang bertuliskan angka 7. Lalu tato ketiganya berada di jari kanan dengan tulisan 1, 2, 3, titik. Ada pula tato baru keempat yang berada di sisi jari telunjuk dengan tulisan. Terakhir, ada tato baru yang berada di leher bertuliskan Illuminado. Illuminado sendiri adalah sebuah kata yang memiliki arti diterangi. Di sisi lain, pelatih timnas Brazil Tite memanggil Anthony untuk mengisi posisi lini depan skuad. Mengetahui namanya masuk, ia pun langsung mengunggah video di akun Instagramnya Senin 7 November 2022. Dalam video tersebut, ia mengaku hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Jumat 11 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah
Selamat pagi Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update pagi edisi Jumat 11 November 2022. Pagi ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ferdy Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mendapat support dari putri sulungnya. Putri sulung Ferdy Sambo TS mengunggah foto bersama ayahnya di akun Instagram pada Kamis 9 November. Sang anak tampak bersandar di bahu ayahnya dan tampak berkaca-kaca. Tertulis pula caption yang menunjukkan Ferdy Sambo merupakan pahlawan baginya. Tertera pula tulisan tanggal foto tersebut diambil yakni pada 8 November 2022. Diketahui TS Sambo merupakan anak sulung dari pasangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. TS memiliki 2 adik laki-laki dan 1 perempuan. Diketahui Ferdy Sambo dan istrinya sendiri terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo menjadi otak dari kasus pembunuhan tersebut, dan saat ini kasus pembunuhan Brigadir J telah memasuki sidang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Terbaru, terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November. Sebanyak 10 orang saksi hadir dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Mereka terdiri dari asisten rumah tangga atau ART di rumah Sambo yang berada di Jalan Saguling, Duren 3, dan Bangka, serta ajudan dan sopir mantan Kadif Propam Polri tersebut. Sebelum dimintai keterangan di muka persidangan, Hakim Ketua Majelis Wahyu Iman Santosa membuka persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo. Seusai membuka persidangan, Hakim melanjutkan dengan menanyakan kondisi kesehatan Sambo. Kemudian Hakim mempersilakan Sambo untuk duduk di sebelah tim penasihat hukumnya. Lebih lanjut, hal yang sama pun dilakukan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Hakim membuka persidangan dan menanyakan kondisi kesehatan istri Ferdy Sambo tersebut. Selanjutnya, Hakim Wahyu juga meminta Putri duduk di sebelah tim penasihat hukumnya. Setelah itu, jaksa menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di muka persidangan. Mereka adalah ART di Rumah Saguling bernama Susi dan security atau petugas keamanan di Rumah Saguling bernama Damianus Labakobam alias Damson. Ada pula saksi yang berasal dari Rumah Sambo yang berada di Jalan Bangka, yakni ART Daryanto alias Kodir dan petugas keamanan Marjuki. Selain itu, jaksa juga menghadirkan ADDCam alias ADC atau ajudan Sambo bernama Azan Romer, Daden Miftahul Haq, dan juga sopir Sambo bernama Prayogi Iktara-Wikaton, serta saksi lainnya yang juga anggota Polri bernama Farhan Sabilah. Pakar mengungkapkan dibukanya sifat-sifat negatif almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dinilai merupakan sebuah strategi. Hal itu disampaikan anggota Pusat Kajian Asesmen Warga Binaan Pemasyarakatan Poltekip Kemenkumham Reza Indragiri pada Kamis 10 November. Reza mengatakan dibukanya sifat buruk Brigadir J merupakan fenomena profiling. Yang seharusnya terjadi adalah victim profiling karena Brigadir J merupakan korban. Namun yang terjadi alih-alih bersimpati dengan kondisi Brigadir J, sifat-sifat tersebut justru mendiskreditkan korban sebagai orang dengan tabiat buruk. Reza mengatakan terlepas benar tidaknya profiling Brigadir J yang diumbar ke publik, hal ini seolah-olah membuat korban memang telah melakukan kekerasan seksual. Profiling Brigadir J beraroma kriminal profiling. Reza mengatakan ia menilai sejumlah saksi yang dinilai kompak dan fasih menyebutkan watak-watak buruk Brigadir J. Namun tidak ada satu saksi pun yang mengatakan sifat positif tentang Brigadir J. Menurut Reza, fairness pertama tak mungkin ada manusia yang isinya sampah semua.
Jadi setelah Brigadir J dilukiskan sebagai manusia dengan sifat-sifat negatif, para saksi dan ahli juga dikondisikan untuk tidak bias dan tidak lalai menjabarkan sifat-sifat positifnya. Reza meyakini Brigadir J memiliki sifat positif kecuali jika saksi diajari untuk lupa menjabarkan dalam sidang sifat-sifat baiknya. Fairness kedua yakni karena sudah ada victim profiling beraroma criminal profiling tentang Brigadir J, maka bolehlah di ruang sidang juga disodorkan criminal profiling tentang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut Reza, Polri membutuhkan criminal profiling tersebut gunanya agar pihak Polri paham dinamika kehidupan Ferdi Sambo dan mencegah para perwira tinggi menjadi Sambo-Sambo yang baru. Masyarakat pun juga bisa menggunakan criminal profiling untuk mewaspadai orang-orang dengan ciri-ciri yang sama, sehingga memperkecil risiko menjadi sasaran pembunuhan berencana. Lalu ada kemungkinan purposefulness karena lukisan kelam tentang kepribadian Brigadir J itu tampaknya akan dipakai untuk menopang tuduhan kekerasan seksual. Maka dari itu, ahli yang membuat profiling harus bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat Brigadir J bisa membuat kesimpulan sedemikian rupa mendorong dirinya melakukan kekerasan seksual. Tanpa penjelasan, maka profiling itu hanya akan menambah stigma buruk berikutnya terhadap Brigadir J dengan keluarga besarnya. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J, Yonatan Baskoro, menanggapi soal dibukanya sifat-sifat negatif Yosua dalam persidangan. Kesaksian tersebut salah satunya diungkap oleh asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yakni Susi. Dalam sidang lanjutan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal pada Rabu 9 November, Susi menyebut Brigadir J adalah sosok yang pemarah dan temperamental. Ada juga kesaksian dari sekuriti rumah Ferdi Sambo, Damianus Laba alias Damson, yang mengatakan jika Brigadir J sering pergi ke tempat hiburan malam, hingga menyebut ada wanita yang bersama Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, Yonatan menilai jika pihak Ferdi Sambo kini sudah kehabisan strategi untuk melakukan pembelaan, sehingga mereka melakukan victim profiling, menyerang personality dari Brigadir J semasa hidupnya. Eksepsi atau nota keberatan terdakwa Baikuni Wibowo atas kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 10 November. Penolakan eksepsi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Afrizal Hadi menolak nota keberatan penasihat hukum Baikuni Wibowo. Hakim meminta jaksa melanjutkan pembuktian dugaan perkara perintangan penyidikan atas kematian Brigadir J dengan terdakwa Baikuni Wibowo. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai eksepsi yang disampaikan pihak Baikuni Wibowo telah masuki pokok perkara, sehingga hal itu dikesampingkan karena pokok perkara yang termuat dalam dakwaan JPU harus diuji lewat proses pembuktian dengan alat bukti. Sementara itu, nasib yang sama juga dialami oleh terdakwa obstruction of justice lainnya, yakni Cuk Putranto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan alias eksepsi terdakwa perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penolakan itu dibacakan oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi dalam sidang yang berkendakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 November. Dengan penolakan tersebut, maka Cuk Putranto akan menjalankan sidang lanjutan ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang telah mengatur apabila sidang tetap dilanjutkan hingga vonis dijatuhkan. Adapun sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut
diagendakan bersama dengan Baikuni yakni pada Kamis 17 November mendatang. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice atas tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Keseluruhannya didakwa melanggar pasal 49, Jungto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, nomor 19 tahun 2016, dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf. Saat ini kelimanya terlima tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55 Jungto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati dan atau penjara seumur hidup dan atau penjara selama 20 tahun. Eksepsi atau nota keberatan terdakwa Cuk Putranto atas kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 November. Penolakan eksepsi tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Afrizal Hadi menolak nota keberatan penasihat hukum Cuk Putranto. Hakim meminta jaksa melanjutkan pembuktian dugaan perkara perintangan penyidikan atas kematian Brigadir J dengan terdakwa Cuk Putranto. Adapun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai eksepsi yang disampaikan pihak Cuk Putranto telah memasuki pokok perkara. Sehingga hal itu dikesampingkan karena pokok perkara yang termuat dalam dakwaan JPU harus diuji lewat proses pembuktian dengan alat bukti. Sementara itu, nasib yang sama juga dialami oleh terdakwa obstruction of justice lain yakni Baikuni Wibowo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menolak nota keberatan alias eksepsi terdakwa perkara penghalangan penyidikan yakni Baikuni Wibowo. Penolakan itu dibacakan oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi dalam sidang yang bergendakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 November. Dengan penolakan tersebut, maka Baikuni akan menjalankan sidang lanjutan ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang telah mengatur apabila sidang tetap dilanjutkan hingga vonis dijatuhkan. Adapun sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut diagendakan bersama dengan Cuk Putranto yakni pada Kamis 17 November mendatang. Diketahui dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka. Terdakwa maksud kami melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo.
Keseluruhannya didakwa melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 subsidiar, pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer alias Barade, dan juga Kuat Ma'ruf. Saat ini kelima tersangka dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, Jungto pasal 55, Jungto pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan atau penjara seumur hidup dan atau penjara selama 20 tahun. Selama Ferdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propampori, belum pernah ada anak buah yang berani melawan atau tidak mematuhi perintahnya. Hal ini diungkapkan oleh Arianto, pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propampori dalam persidangan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 10 November. Kuasa hukum terdakwa Agus Nurpatria kemudian menanyakan kepada saksi Arianto apakah selama menjadi bawahan atau anak buah Ferdi Sambo ada anak buah yang berani melawan atau tidak melaksanakan perintah dari Ferdi Sambo. Arianto kemudian menjawab belum pernah ada yang bisa membantah Ferdi Sambo. Menurutnya, perintah Ferdi Sambo selaku pimpinan kemungkinan besar akan langsung dilaksanakan. Jawaban Arianto kemudian disela oleh Hakim Ketua. Hakim Ketua menambahkan apabila memang itu perintah dari atasan, pasti langsung dilaksanakan oleh anak buah. Arianto kemudian mengubah jawabannya dan memastikan perintah Ferdi Sambo pasti dilaksanakan. Namun Arianto mengaku belum pernah mengetahui ada anak buah yang menolak atau melawan Ferdi Sambo selama ini. Sebelumnya Arianto juga sempat ditanya apakah mengetahui kejadian di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Ia mengaku tak tahu menahu soal insiden penembakan Brigadir J ini. Saat Brigadir J dieksekusi, Arianto tengah berada di kantornya. Baru pada tanggal 9 Juli, ia datang ke rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling karena menerima perintah. Arianto mengatakan ia ditelepon Ferdi Sambo pada siang hari hanya untuk membeli makan. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pada 9 Juli,
Setelah diminta mengantar makanan ke rumah Ferdi Sambo, Arianto juga disuruh untuk mengambil DVR CCTV rumah dinas Duren 3 yang dibawa Irfan Widianto. Permintaan ini datang dari Cuk Putranto. Selebih lanjut, Arianto langsung menghubungi Irfan Widianto. Mario Teguh ini, Pak Mario Teguh dicecar berapa pertanyaan oleh penyidik? Jangan bilang dicecar, kita santai-santai aja. Tengah aja Bu, tengah aja. Iya, tengah aja. Ya, jangan dicecar ya. Ditanyai berapa pertanyaan? Kita Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, berhasil melewati masa kemoterapi. Kiki Fatmala mengatakan masih sering sedih. Pemain legendaris Kiki Fatmala sudah berhasil melewati masa-masa kritis yang dengan kemoterapi yang dilakukan sebanyak 8 kali. Meski sudah melewati hal itu, Kiki mengaku bahwa dirinya masih sering bersedih jika mengingat mengenai penyakit kanker paru-parunya itu. Hal ini membuat dirinya bisa lebih bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa menjalani kehidupan hingga saat ini. Selain itu, kepergian teman-teman seperjuangannya ketika di masa pengobatan yang sudah berpulang juga menjadi alasan semakin bersyukurnya Kiki Fatmala. Kiki kini mengatakan bahwa dirinya hanya bisa terus-menerus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang didapatkan oleh dirinya. Berikut wawancara dengan Kiki Fatmala. Iya, aku sekarang ini lagi masih kemonya udah selesai. Aku 8 kali kemo waktu itu, 8 kali kemo selesai karena dokter kansernya udah mulai mengecil. Terus sekarang tinggal namanya imunologi. Setiap bulan aku masih pengobatan. Imunologi itu untuk supaya tidak besar lagi gitu loh. Jadi sekarang benar-benar harus dibuat benar-benar tidur. Sekarang sih udah tidur, nggak sembuh 100% belum. Tapi aku kalau ngomong gitu udah pengen nangis. Tapi udah bersyukur aku jauh lebih baik sekarang. Tapi mungkin ada yang hal-hal yang dipantang nggak sih jadinya dengan itu kalau ngomongin sakit gitu nangis. Yang dipantang sih nggak ada sih, cuma dokter bilang aku nggak boleh stres, aku harus banyak istirahat, paling nggak 1 hari aku harus tidur 2 jam gitu. Jadi badan aku sekarang ya udah mulai olahraga. Aku bersyukur sekarang aku udah balik lagi olahraga, tapi olahraganya pun udah harus yang nggak boleh yang terlalu misalkan terlalu berat gitu loh. Jadi sekarang olahraganya mesti yang relax, nggak terlalu berat, pokoknya nggak boleh terlalu capek gitu aja. sempat udah berapa kali kemo sih kalau ditotalin? Aku kemo 8 kali. Jadi setelah kemo 8 kali, dokter bilang udah nggak bisa dikemo lagi karena udah kansernya udah tidur gitu ya. Istilah katanya tuh tidur udah kanser aku tuh udah sebesar handphone segini ya di belakang tuh sekarang udah jadi kecil gitu. Sekarang udah nggak bisa dikemo lagi, tapi sekarang namanya imunologi supaya dia nggak ada kan orang udah selesai udah sembuh, toto bisa kambuh lagi, banyak yang kejadian seperti itu. Jadi aku sekarang tetap dipantau sama dokter. Setiap bulan aku imunologi, sama aku harus melakukan namanya PET scan. PET scan tuh terus dilihat per 3 bulan. Per 3 bulan aku PET scan, jadi ambil darah, tetap
ya tetap berobat sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir apa sih Maki yang bikin lu jadi sempat sedih tadi tuh? Nggak tahu kalau lagi ngomongin sakit gitu ya aku suka pengen nangis aja gitu. Aku sangat bersyukur sekarang aku udah bisa ada di sini, aku udah ada sekarang begini, itu karena pertolongan Tuhan gitu ya. Soalnya banyak sekali orang yang cancer stadium 4, apalagi paru-paru stadium 4. Aku dengar gitu waktu aku lagi berobat waktu itu, dokter, aku tanya dokter, yang orang yang itu, Pak, gimana dokter? Oh, dia udah meninggal. Gitu. Ada beberapa orang yang kemo bareng aku tinggal gitu. Jadi aku sampai sekarang tetap banyak bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan. Aku ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Menjalani pola hidup sehatnya mungkin sekarang? Sebenarnya aku pola hidup sehat dari dulu. Aku pola hidup sehat, aku suka olahraga, aku tidur cukup, aku makan bagus gitu ya. Cuma ini juga bagus juga untuk masyarakat yang belum mengerti cancer itu kata dokter dari genetik. Jadi kita tuh sebaiknya periksa darah untuk namanya cancer marker. Kalau kita punya keluarga yang misalkan orang tua kita atau paman kita yang ada riwayat sakit cancer, sebaiknya kalian periksa darah cancer marker. Karena aku nggak tahu waktu itu kalau keluarga aku banyak yang cancer. Jadi aku tuh nggak pernah periksa cancer markernya. Padahal setiap bulan aku selalu melakukan namanya general check up. Jadi aku tuh ya aku bersyukur semua aku nggak ada masalah. Aku nggak darah tinggi, aku nggak ada kolesterol, apa semua aku sehat. Pas aku dicek cancer marker. Berita selanjutnya, putrinya sudah beranjak dewasa, Jarwo kuat akui mulai resah. Komedian sekaligus aktor Jarwo Kuat mengatakan bahwa putri keduanya, Putri Anjaini, kini sudah mulai beranjak dewasa. Karena itu, Jarwo mengaku merasa deg-degan karena putrinya tersebut sudah mulai memperkenalkan sang kekasih kepada dirinya. Jarwo bahkan menjelaskan bahwa lelaki yang diperkenalkan oleh anaknya tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang. Melihat hal ini, Jarwo mengatakan bahwa dirinya merasa jika waktu berjalan dengan sangat cepat, sampai tidak terasa sang putri sudah dewasa. Bahkan Jarwo merasa seakan putri keduanya ini baru kemarin lahir ke dunia. Namun sekarang sudah akan diwisuda dari perguruan tinggi. Untuk masalah jodoh sang anak, Jarwo mengaku bahwa dirinya tak ingin banyak ikut campur. Berikut wawancara dengan Jarwo Kuat. Lihat. Cakep. Yuk, Bang Jarwo, mendekati sekarang melihat anak-anak sudah bertambah masuk ke usia dewasa. Iya. Udah di depan lagi. Kenapa? Ya gimana? Ya nggak gimana-gimana ya. Yang jelas ada apa namanya? Ada kadang-kadang kok rasa deg-degan. Tiba-tiba nanti ada seorang laki-laki datang gitu dengan berbagai macam latar belakang. Kadang-kadang juga ada buaya darat yang datang. Macam-macam kategorinya. Terus juga ada yang baik-baik. Ya yang jelas sebagai papanya dari anak saya nih, ya jelas apa ya, bagaimana sudah nggak terasa gitu istilahnya, dulunya bayi gitu lahir, kemudian tiba-tiba udah sebesar ini dan sebentar lagi Desember di wisuda. Dan ya kita sih ngikutin aja kodrat alamnya lah gitulah, itu aja sih. Tapi udah dikasih lampu hijau ya Pak Jarwo? Nggak tahu lampu hijau yang mana nih. Bagi saya sih terserah anak aja, gimana pilihan yang terbaik buat dia gitu, kan dia yang jalanin ini gitu. Tapi udah ada yang pernah datang? Ada sih satu kali dia. Iya. Dari kalangan artis kah atau? Enggak sih. Berarti sekarang udah ada pacaran? Ada yang dekat ada. Ada yang dekat, tapi belum pacaran. Iya, udah pacaran juga. Oh, udah pacaran. Terus gimana? Belum sekali juga datang itu. Oh, sekali? Terus gimana? Ya kaget dong. Kaget. Pakai seragam lagi. Stopnya boleh dikasih tahu. Iya. Pakai seragam. Seragam apa nih? Seragam pramuka. Ya seperti itulah gitu. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa kedepannya gitu. Iya.
Bagi orang tua Bang Jarwo punya kriteria nggak yang diberikan ke anak tuh dari pasangannya seperti apa? Kriterianya sih ya nggak macam-macam. Yang pertama dia masih hidup, kemudian laki-laki, punya mata, punya hidung. ya yang penting nggak bertanggung jawab lah, itu aja. Kaget nggak kalau bawa pacar ketemu bapak? Pas pertama-tama sih masih malu, tapi pas udah kuliah udah mulai berani. Berani ya. Maksudnya udah dikenalin ke papa pas udah kuliah. Kriteria Pacarnya apa ini sih? nggak, pacarnya lihat responnya gimana, lihat bapak kan dia kocak juga kan. Iya, respon pacar saya gitu. Oh iya, responnya ya papa baik, orangnya welcome, friendly juga. Nah, papa tipe yang posesif nggak sih, kakak kayak harus menuntut cewek yang gini ya, gini atau Jadi pulang malam ya kalau pacaran gitu. Ya paling kalau papa pasti ngasih peraturan yang terbaik juga buat anaknya sendiri gitu. Paling ya waktu pulang, kayak kalau pergi gitu pulangnya harus ada jam crossingnya gitu. Kayak jam 11 harus sudah di rumah. 11 malam loh, 11 siang. Kakak sendiri kriterianya kayak gitu? Aku sih ya pasti yang seagama, yang baik, yang sopan, sayang sama keluarganya. yang lebih pilih-pilih. Berita selanjutnya, Mario Teguh inisiatif berikan klarifikasi soal robot trading Net 89 ke Barreskrim Polri. Motivator Mario Teguh hari ini mendatangi gedung Barreskrim Polri. Kedatangan Mario Teguh untuk memberikan klarifikasi terkait kasus investasi bodong robot trading Net 89. Bersama dengan kuasa hukumnya Elsa Syarif, Mario Teguh mengatakan tidak ada panggilan polisi kepadanya. Kedatangannya ke Barreskrim murni inisiatif untuk memberikan klarifikasi. Mario Teguh dianggap turut memberikan promosi robot trading Net 89. Terkait itu, melalui Elsa Syarif, Mario Teguh belum bisa memberikan banyak keterangan. Berikut wawancara dengan Elsa Syarif. Jangan bilang dicecar, kita santai-santai aja. Tengah aja bu, tengah aja. Iya, tengah. Ya, jangan dicecar ya. Ditanyain berapa pertanyaan? Kita 28 pertanyaan. Seputar apa aja tuh? Ya, seputar pengetahuan tentang apa yang terjadi masalah net yang jelas. Saya Pak Mario Teguh memberikan edukasi di bidang groups. Edukasinya dalam hal apa aja tuh? Ya menjelaskan pada saat itu kan Pak Mario Teguh juga baru mulai tanggal 24. Itu pun dari 24 itu komunitas yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Net 89 atau PTSNI. Itu adalah komunitas menurut penyampaiannya yang meng-hire Pak Mario Teguh, bahwa itu kumpulan dari para pengusaha yang bisa mendapatkan link pada masa pandemi. Ini tahun 2021 ya. Dan sehingga itu ada pengusaha properti, coffee shop, ada sampai ke ini masalah pengusaha sendal, slop, segala rupa. Nah, dari kelompok itu kemudian itu aku memberikan edukasi bagaimana sih menambah income dalam keadaan pandemi, ya kan? Nah, tetapi ternyata pada saat memulai dari Februari itu kan kejadiannya semuanya down, ya, coffee shop, hotel dan segalanya itu tidak jalan. 24 dari Februari sampai Juli Pak Mario Teguh nggak ada kegiatan. Tapi kan Pak, karena udah kontrak Pak Mario Teguh kan
dibayar oleh hire pribadi ya. Nah, akhirnya di dalam komunitas itu ada namanya kelompok Sukses 89. Sukses 89 itu yang merupakan member-member yang sukses, dia melakukan kegiatan usaha di Net 89, tapi hanya nggak tahu sebagian kecil aja. Nah itu aja, dan itu hanya berlangsung 3 bulan. Dan total 3 bulan itu berapa kali kelas yang dilakukan? Itu bukan coach ya, saya mesti jelaskan, ini bukan coach, menjelaskan secara general bagaimana pembelajaran edukasi kepada kelompok itu saja untuk bisa menambah income. Dan untuk masalah orang-orang yang sukses 89, dia sendiri yang melakukan testimoni. Nah, tapi walaupun mereka melakukan testimoni, Pak Mario Teguh menjelaskan namanya investasi suatu usaha itu ada up and down, ada namanya risiko. Itu Pak Mario itu kan memang seorang yang pernah di perbankan, jadi menjelaskan segala risiko dan setiap ada untung. Berita selanjutnya, Taki Malik diperiksa hingga 7 jam. Tekankan tidak pernah kenal sosok Reza Paten. Taki Malik baru saja rampung menjalani 7 jam pemeriksaan polisi terkait kasus investasi bodong robot trading di Barreskrim Polri. Taki diperiksa lantaran menerima aliran dana dari Reza Paten yang diduga uang hasil dari robot trading Net 89. Taki Malik melelang sebuah sepeda mewah Brompton yang dimenangkan oleh Reza Paten. Reza Paten kala itu mutlak menang lantaran memberikan penawaran tertinggi. Pihak Taki Malik pun membantah memiliki hubungan dengan Reza Paten, pemilik Net 89. Berikut wawancara dengan Taki Malik. Tadi menjelaskan secara jelas, terang benderang. Apapun yang ditanya oleh penyidik lancar, tidak ada yang berpikir yang aneh-aneh, karena dilihat bahwa apa yang dimaksud sepeda, kemudian dilelang, kemudian siapa pembeli yang tertinggi, disitulah uang itu. Uang itu diserahkan pada saat peletakan waktu membeli lahan, ya, tanah itu. Dan sekarang ini sudah jadi, ya. Oke. Ada penyidik sempat menyinggung untuk mengembalikan dana nggak, Bang? Oh, tidak ada, karena uang itu sudah digunakan untuk keperluan masjid. Nah, berarti nggak ada rencana untuk pengembalian itu sejauh ini ya? Ya, karena sudah ditegaskan. Gini loh, teman-teman, uang ini kan digunakan oleh masjid ya untuk kebutuhan kepentingan masyarakat banyak. Karena Taki Malik ini sebagai penceramah ya, dan mendidik juga para santri-santri yang ada di sana. Itu. Oke, Bang, tadi pemeriksaannya poin-poin penting yang ditanyakan. Ada berapa pertanyaan? Oke, poin-poin penting itu seperti yang disampaikan dari awal. Uangnya dikemanakan? Tadi sudah dijawab sama Prof. Halim bahwa uangnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Yayasan Masjid Malikal Mulki yang berada di Kota Bogor. Dan itu sudah selesai semua pembangunannya. Jadi tidak ada kewajiban dari Mas Taki Malik, Mas Ustadz untuk mengembalikan uang itu, karena diperuntukannya jelas untuk kemaslahatan umat. Nilainya 700 juta rupiah. Dedi DJ. Dr. Halim ya. Oke, sekarang Mas Taki biarkan bicara sebagai prinsipal ya. Silakan, Bang. Ya, Bang Taki, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Una belukum bisyari wal khawah. Hidup saya pakai untuk mendidik umat, karena hari ini banyak umat yang jauh dari masjid, banyak umat yang jauh dari Quran. Maka itulah tugas saya, kawan-kawan semua, bahkan wartawan pun. Jadi jangan jadikan saya sebagai pendakwah, itu profesi. Wartawan juga bisa berdakwah, ya.
siapapun itunya, profesinya harus berdakwah. Itu tugas kita semuanya. Maka dalam hal ini ya saya sebagai warga negara yang baik ya, kooperatif, saya mendatangi memenuhi surat panggilan dari Bareskrim yang memang kita harus menjelaskan secara detail, secara jelas, secara gamblang. Jangan sampai justru berita-berita yang beredar ini simpang siur ya, atau bahkan justru menggunakan headline yang justru membuat umat ini bingung ya. Kalau misalnya para wartawan, siapapun, para media-media membuat berita justru tidak sesuai, jatuhnya fitnah, maka sepanjang itu orang-orang itu mengalir dosanya kepada orang tersebut. Maka dengan adanya berita terakhir, menjadi pengusaha sekaligus istri, beginilah cara Putri Tanjung membagi waktu. Pengusaha muda Putri Tanjung memiliki cara tersendiri dalam membagi waktu di tengah aktivitasnya yang sangat padat. Terlebih saat ini, Putri Tanjung juga merupakan seorang istri dari pengusaha Gwindra Majati Kusumo. Menurutnya hal yang paling utama dalam membagi waktu adalah tahu mana prioritas. Selain itu, menurutnya juga penting untuk mengetahui kemampuan dan potensi diri. Kendati memiliki demikian, wanita kelahiran 22 September 1996 tersebut juga menyebut tak sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Ia menyadari bahwa dirinya masih sangat membutuhkan dukungan orang lain untuk membantu aktivitas dan pekerjaannya. Berikut wawancara dengan Putri Tanjung. Pertanyaannya adalah apa yang mendorong Mbak Putri untuk menginisiasi dan melanjutkan inisiatif ini bersama dengan Azan? Oke, jadi alhamdulillah Elevate Women ini sudah tahun kedua. Mungkin teman-teman yang masih bingung sebenarnya Elevate Women itu apa sih? Jadi Elevate Women ini adalah sebuah platform di mana kita mencari the best women entrepreneurs di bidang industri kreatif untuk nantinya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk pitching di depan potential investors, dan insya Allah akan langsung deal di tempat itu juga. Jadi kalau teman-teman pernah nonton mungkin Shark Tank gitu ya, kalian itu memang terinspirasi banget sama Shark Tank, tapi bedanya kalau Elevate Women ini 100% women owners dan 100% juga pelaku UMKM. Jadi kita juga sadar bahwa nggak semua pelaku UMKM punya privilege untuk punya kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi, bisa mendapatkan angel investors untuk menjadi strategy partnernya gitu. Jadi kita pingin banget membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk para women entrepreneurs untuk punya platform ini gitu, karena awalnya sebenarnya yang memotivasi untuk membuat Elevate Women ini, kita tahu bahwa sedih banget karena kurang banyak women entrepreneur yang diinvest oleh venture capital. Kalau dari keseluruhan cuma 2% dari 100% perempuan yang diinvest sama venture capital, yang itu adalah angka yang sangat menyedihkan gitu. Kalau misalkan kita ngomong soal leaders di industri kreatif, itu pun masih 2/10 itu leadernya perempuan, cuma 2 dari 10. Jadi kita membutuhkan, bukan mungkin, tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi women entrepreneur gitu. Jadi insya Allah dengan harapan yang besar dan baik, kita ingin banget dengan adanya Elevate Women ini bisa membuka pintu untuk lebih banyak lagi women entrepreneur mendapatkan kesempatan. Oke, luar biasa. Boleh minta tepuk tangan untuk semangat dari Mbak Putri, yang semoga energi dan semangat dari Mbak Putri ini juga tersalurkan ke seluruh perempuan Indonesia. Khususnya sudah ada lebih dari 1.600 yang mendaftar tadi. Hampir 2.000 UMKM yang mendaftar. Kita pilih 30, habis itu 20, habis itu 10 besar ini yang akan mendapatkan kesempatan untuk pitching depan potential investors. Kalau tahun lalu alhamdulillah total investasinya ada di 10 miliar. Jadi semoga mungkin bisa diulang dari tahun lalu total investasinya berapa Mbak? Jadi total investasi dari tahun lalu itu di 10 miliar. Jadi semoga tahun ini para angel investors bisa ada beberapa UMKM yang bisa mereka tertarik dan bisa sebenarnya bukan hanya uangnya sih, karena yang penting itu sebenarnya lebih dari itu. Para
investor yang dipilih kali ini sangat luar biasa. Ada Maudi, ada Bu Erika, ada Patrick Owen, ada Pak Ferry dari Lazada gitu ya, dan juga aku juga ikutan, dan kita insya Allah bisa memberi value bukan hanya uang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan Instagram Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Jumat 11 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, menghabiskan waktu di akhir pekan biasanya dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga. Namun jika bingung menentukan lokasi, kami punya rekomendasinya untuk Anda Tribuners, yakni di Museum Kebangkitan Nasional. Di tempat wisata yang satu ini, Anda bisa berlibur sekaligus melihat sekira 2.000 koleksi sejarah. Dan apa saja koleksi yang ada di sana akan disampaikan oleh rekan Leon Wical dari Warta Kota. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Ariska. Museum Kebangkitan Nasional bisa menjadi salah satu destinasi untuk menghabiskan waktu saat akhir pekan. Berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 25, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Museum Kebangkitan Nasional menyuguhkan hampir dari 2.000 koleksi. Seorang kurator koleksi Museum Kebangkitan Nasional SWA mengatakan koleksi di museum tersebut terdiri dari alat-alat peraga, patung, gambar, dan sebagainya. Sumber adanya koleksi di Museum Kebangkitan Nasional pun beragam. Ada yang memang diproduksi secara internal, hibah, bahkan dari pematung profesional. Contohnya saja, kalau alat-alat peraga bagian dari tata koleksi dari Museum Kebangkitan Nasional di bidang kedokteran, jadi koleksi tersebut merupakan hibah dari institusi-institusi kedokteran untuk memberikan wawasan kepada pengunjung di museum. Kemudian untuk patung sendiri, pihaknya membuat patung-patung di lokasi tersebut sebagai peraga serta visual supaya ada vibes atau agar lebih mudah membayangkan tokoh-tokoh pada masa lampau. Di akhir obrolan, SWA menginformasikan bahwa Museum Kebangkitan Nasional buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, kecuali tanggal merah. Adapun untuk jam operasionalnya mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dan untuk tiket masuknya dibanderol mulai dari harga 2.000 untuk dewasa, 1.000 untuk anak-anak, sedangkan untuk turis mancanegara dibanderol di harga Rp10.000. SWA pun juga menjelaskan apabila yang datang adalah rombongan dengan minimal jumlah 20 orang, maka akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Demikian informasi, kembali kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Leon Wical dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Leon juga sempat melakukan wawancara dengan kurator koleksi Museum Kebangkitan Nasional SWA. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, selamat pagi menjelang siang. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, ini dengan Mas siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Swa. Saya bekerja di Museum Kebangkitan Nasional sebagai kurator koleksi museum. Oke, mohon maaf sebelumnya Mas, usia berapa Mas? Usia? Waduh. Hampir 30. Hampir 30, baik. Mas Swa, mungkin bisa diceritakan sejarah dari bangunan Museum Kebangkitan Nasional ini seperti apa sih Mas? Oke, jadi yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional ini dulunya adalah gedung Sekolah Kedokteran untuk Bumi Putra atau STOKIA.
Dan mulai dibangun 1899 dan diresmikan tahun 1902, digunakan sebagai sekolah kedokteran sampai tahun 1926. Oke. Lalu dulu kenapa alasannya memilih dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional bukan museum yang lain? Oke, karena peristiwa kebangkitan nasional yang terjadi tanggal 20 Mei 1908 itu terjadinya di gedung ini, tepat di ruangan ini yang kita ada sekarang. Jadi di ruangan inilah dulu para pelajar Stovia mereka mendeklarasikan berdirinya organisasi Bumi Tomo, organisasi modern pertama yang dibuat oleh Bumi Putra untuk kepentingan Bumi Putra. Dan peristiwa itu kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan tempatnya kemudian menjadi Gedung Kebangkitan Nasional dan sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional. Oke, kalau Museum Kebangkitan Nasional ini sendiri diresmikannya kapan, lalu oleh siapa, Mas? Kalau Museum Kebangkitan Nasionalnya sendiri, Tribuners, untuk menyambut Hari Natal pada 25 Desember 2022 mendatang, kantor Gubernur Sulawesi Utara kini mulai bersolek. Lorong-lorong kantor Gubernur pun didekorasi dengan pernak-pernik Natal Tribuners. Bahkan ada spot khusus yang disiapkan sebagai dekorasi utama. Dan sejauh mana persiapan di sana akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Terima kasih rekan Ariska. Sekitar sebulan jelang Natal, kantor gubernur sudah melakukan sudah bersolek menghias Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengunjungi Pantai M Beach atau yang dulu dikenal sebagai Pantai MB Tribuners. Saat mengunjungi pantai ini, Anda bisa menikmati glamor camping di pinggir pantai dengan fasilitas lengkap. Selain camping, pantai ini juga cocok untuk kumpul bersama teman atau keluarga Tribuners. Sebab di Pantai M Beach juga terdapat amphitheater yang bisa menampung hingga 100 orang. Dan seperti apa tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung. Silakan rekan Domi. Baik rekan Ariska dan juga Tribuners, jika berkunjung ke Lampung Selatan, Tribuners wajib ke pantai atau M Beach yang dulu dikenal sebagai Pantai MB begitu. Nah, lokasi M Beach ini berada di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 45, Dusun Muing, Desa Marak Belantung, Kecamatan Kalen, Lampung Selatan. Lokasinya, jika dari Bandar Lampung, ditempuh jarak sekitar 53 km atau menempuh waktu sekitar 1 jam. Lalu dari Bakauheni pun sama, sekitar 53 km dan menempuh jarak atau waktu 1 jam. Nah, kalau dari pusat kota Kalenda, Tribuners mungkin hanya menempuh jarak 12 km atau menempuh waktu sekitar 20 menit. Lalu untuk harga tiket masuk di M Beach sendiri, untuk hari biasa Senin sampai Jumat itu dikenakan biaya 25.000 per orang. Lalu untuk weekend ataupun Sabtu Minggu, biaya masuk dari Pantai M Beach sekitar 35.000 per orang. Lalu di M Beach sendiri ada glamour camping atau biasanya berkemah begitu untuk pengunjung. Nah, mereka juga menyediakan tenda berukuran kecil sekitar 249.000 untuk 2 orang, mendapat 2 bantal dan juga 2 spray begitu. Nah, lalu juga mereka juga menyediakan tenda berukuran besar seharga 499. Nah, itu untuk 4 orang
dan mendapat 4 kasur, 4 spray dan 4 lantal. Lalu di bulan November ini mereka memiliki program yaitu diskon 20%. Nah, itu biasanya tenda yang berukuran besar 460.000 akan mendapatkan potongan sekitar 350.000 dan tenda berukuran kecil yang tadinya 250.000 mendapat potongan sekitar 200.000. Nah, selain glamour camping sendiri di pantai di M Beach itu terdapat banyak sekali spot foto dan pengunjung bisa mengabadikan fotonya di situ dikenakan biaya 10.000 per orang itu untuk hari biasa, lalu 15.000 untuk weekend atau Sabtu Minggu. Lalu untuk harga tiket kendaraan untuk kendaraan bermotor dikenakan biaya 5.000 dan untuk kendaraan mobil Rp10.000. Lalu di sana juga menyediakan berbagai macam fasilitas, salah satunya ada bersepedaan. Sepeda itu dikenakan biaya 20.000 per 2 jam. Lalu untuk bisa nyewa seharian itu hanya dikenakan biaya 100.000. Lalu ada juga menyewa ban 20.000 untuk seharian dan juga kanal begitu. Itu 100.000 kita bisa menikmatinya seharian. Begitu rekan Ariska. Baik rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners pesisir barat Lampung memang memiliki potensi wisata yang melimpah, termasuk diantaranya ada Pantai Wisata Walur Tribuners. Tepatnya pantai ini berada di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat Lampung. Saat mengunjungi Pantai Wisata Walur, Anda akan dimanjakan dengan keindahan alamnya. Biasanya pantai yang satu ini juga kerap dimanfaatkan untuk peselancar pemula karena memiliki ombak yang lebih landai Tribuners. Dan seperti apa detail pantai ini akan disampaikan oleh rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Baik, rekan Rizka, terima kasih. Selamat sore Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita berbicara potensi wisata yang dimiliki oleh pesisir barat Lampung memang sepertinya tidak ada habisnya Tribuner ya. Di antaranya yang dimiliki oleh pesisir barat yaitu destinasi wisata Pantai Walur yang cukup menarik untuk kita kunjungi saat berlibur di bumi para sahibatin dan ulama tersebut ya. Pantai Walur ini menyimpan keindahan yang mampu memanjakan mata bagi pengunjungnya. Pantai ini tepatnya berada di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Lokasinya cukup dekat dengan ibu kota Krui, hanya berjarak sekitar 5 km. Pantai Walur ini terbilang cukup berbeda dengan pantai-pantai yang lain yang pada umumnya di pesisir barat ya. Ombak di Pantai Walur ini terbilang lebih bersahabat jika dibandingkan pantai yang sudah cukup terkenal seperti Pantai Labuhan Jukung, kemudian Pantai Tanjung Setia. Di pantai ini juga biasanya digunakan oleh para peselancar pemula untuk berlatih, sebab di pantai ini ombaknya lebih landai dan tidak ada batuan karang Tribuner ya. Selain itu, pantai tersebut juga sangat cocok bagi anak-anak untuk bermain pasir dan juga berenang. Kemudian hamparan pasir putihnya ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Lalu di pinggiran pantai tersebut juga terdapat hamparan rumput hijau dan pohon kelapa yang cukup tinggi dan sangat cocok untuk digunakan untuk menikmati keindahan pantai Samudra Hindia sambil berteduh ya. Kemudian bagi para pengunjung yang ingin berfoto untuk mengabadikan momen bersama keluarga ataupun kerabat, di sini jangan khawatir sebab panorama pemandangan di Pantai Walur ini cukup indah dan juga mempesona. Dan tidak kalah dengan pantai-pantai yang lain ya. Di sebelah timur pantai ini juga ada pemandangan gunung yang cukup indah dan juga hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan di tempat inilah menjadi spot terbaik bagi para pengunjung yang ingin berfoto di pantai ini. Pada musim liburan tiba, biasanya Pantai Walur ini dipadati oleh para pengunjung dari berbagai daerah, baik dia dari para wisatawan lokal ataupun mancanegara. Kemudian pantai ini bagi para pengunjung yang datang dari luar daerah tidak perlu khawatir sebab di sekitar Pantai Walur ini juga terdapat banyak penginapan yang sudah disediakan. Kemudian
Menurut pengunjung, salah satu pengunjung yang bernama Fitri, Pantai Walur ini lebih cocoknya ketika dikunjungi ketika pada sore hari. Dari Pantai Walur ini menikmati sunset pada sore hari. Pada sore hari tidak terhalang oleh apapun ya, dan bisa langsung kita nikmati. Demikian rekan Rizka yang dapat kami laporkan. Baik rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribunar, saat masuk ke Manado dari Trans Sulawesi, Anda pasti akan menemukan Monumen Pahlawan Indonesia, yakni Monumen Robert Walter Mongisidi dan Pier Tendean Tribunars. Di monumen ini berdiri dua patung. Di sisi kanan ada patung Robert Walter Mongisidi Tribunars. Pahlawan berdarah Bantik ini digambarkan siaga dengan baju militer dan pistol di genggaman tangan kanan. Sementara di sisi kiri, Pier Tendean dengan sikap sempurna dalam balutan pakaian dinas militer lengkap. Dan seperti apa detailnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Ya baik Tribuners, kami laporkan kepada Anda ketika Anda ke Manado ada pilihan destinasi yang baru yaitu Monumen Robert Walter Mongisidi dan Pier Tendean. Robert Walter Mongisidi dan Pier Tendean ini merupakan pahlawan dari Sulawesi Utara. Robert Walter Mongisidi merupakan pahlawan nasional dan Pier Tendean adalah pahlawan revolusi. Dan Tribuners, monumen ini terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di persimpangan antara Jalan Robert Walter Mongisidi dan Jalan Pier Tendean. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 5 menit. Dan apa yang Anda bisa dapatkan di monumen ini, yaitu di sini ada dua patung, yaitu di sisi kanan patung Robert Walter Mongisidi, yaitu pahlawan nasional asal Sulawesi Utara, yang berdarah Bantik Minahasa yang gugur pada tahun 1949, dan di sisi kanannya itu ada patung dari Pier Tendean, yaitu satu di antara pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Dan Tribuners, dalam monumen ini juga ada terdapat lukisan atau gambar terbuat dari semen, gambar timbul yang menceritakan secara ringkas perjuangan dari kedua pahlawan ini. Dan untuk bisa mengakses monumen ini terbuka untuk umum, artinya tidak berbayar dan siapa saja bisa masuk ke monumen ini. Dan monumen ini dari informasi yang kami telusuri diresmikan pada 26 September 1986 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, yaitu Letnan Jenderal TNI Tri Sutrisno. Demikian kami laporkan kepada Anda. Terima kasih. Baik rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda.
Tribuners, di Bandar Lampung terdapat tempat wisata yang bernama Bukit Aslan Tribuners. Bukit Aslan sendiri merupakan wisata yang menyuguhkan panorama alam serta menyimpan situs seni instalasi multimedia pertama di Sumatera. Pasalnya, situs tersebut merupakan karya seorang artis asal Francisco bernama Emes Demetrios Tribuners. Dan seperti apa informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, rekan Ariska, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan dari Kota Bandar Lampung bahwasannya ini ada tempat wisata yang cukup baru di Kota Bandar Lampung ya, namanya Bukit Aslan. Dan Bukit Aslan ini merupakan wisata alam yang menyajikan panorama alam berupa teropong kota dan juga laut Teluk Lampung ya. Jadi Tribuners bisa berkunjung ke sini kapan saja mulai dari pukul 14.00 atau pukul 2 siang sampai sekira pukul 9 malam ya. Jadi Tribuners juga bisa menuju ke lokasi yang lokasinya itu tepatnya ada di Bukit Waibuba, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung ya. Jadi di sini ada cukup banyak fasilitas yang bisa dinikmati ya Tribuners. Fasilitas yang bisa dinikmati itu ada banyak spot foto seperti ada miniatur benteng, lalu ada juga beberapa tempat duduk, tempat santai, serta ada juga playland, serta yang menarik di sini itu ada sebuah situs seni instalasi ya yang merupakan karya dari seorang artis asal San Francisco bernama Emes Demetrios. Jadi kebetulan saat dikunjungi, Emes sendiri sedang melakukan kunjungan di wisata Bukit Aslan tersebut, dan Emes sendiri menjelaskan bahwasannya memang wisata ini dipilih karena sesuai dengan visi Emes yang memang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan, keluarga, dan lainnya. Jadi patung instalasi ini berbentuk sedikit abstrak dengan banyak sudut berukir 1-2 patah kata filosofi hidup dalam 3 bahasa ya, yakni Lampung, Indonesia, dan Inggris. Di sini patung instalasi ini membuat penasaran para penikmatnya yang sedang berkunjung, karena dikatakan memang patung instalasi ini memiliki makna tentang teka-teki dan kertas hidup ya. Jadi di dalam situs seni tersebut bisa dicari maknanya. Jadi Emes menyarankan untuk bisa menebak teka-teki tersebut, nantinya akan bisa dilihat untuk simbolnya dan juga warnanya dicocokkan dengan patung-patung lainnya, sehingga sebuah cerita tentang keluarga. Jadi memang ini adalah proyek Parallel Universe yang milik dengan yang bekerja sama dengan Emes Demetrios ya, yang memang situs seni instalasi ini adalah yang pertama di Pulau Sumatera. Jadi untuk situs ini hanya ada di 30 negara dan 6 benua di dunia. Jadi untuk situs instalasi di Bukit Aslan ini menjadi situs yang ke-144. Dan dikatakan Emes sudah memiliki ide untuk membuat situs ini di seluruh dunia itu sudah sejak pertama kalinya itu sejak tahun 2003. Dan di sini situs ini bisa dinikmati ataupun dipecahkan. Jadi untuk menarik para pengunjung agar bisa memecahkan, agar timbul rasa penasaran untuk memecahkan teka-teki tersebut, Bukit Aslan juga sampai mengadakan sayembara
dengan undian berhadiah apabila bisa memecahkan teka-teki yang diterapkan oleh IMS ini. Jadi untuk bisa masuk ke sini, Tribuners bisa merogoh kocek mulai dari Rp25.000. Bisa melalui e-payment ataupun tunai ya. Jadi sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, saat berkunjung ke Karanganyar, Anda tak boleh melewatkan tempat wisata Kampung Karet. Sebab selain menawarkan harga tiket terjangkau, tempat yang satu ini juga menyuguhkan keindahan alam Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Kampung Karet ini berlokasi di Kenteng Putukirejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tempat wisata ini memang terkenal akan kekayaan wisatanya yang menarik untuk dicoba Tribuners. Mulai dari wisata agro, tempat camping, spot selfie, taman bermain anak, dan yang paling populer adalah outbound. Mengunjungi tempat ini, Anda pun bisa menikmati beragam fasilitas dan wahana seru. Namun apabila ingin merasakan liburan yang anti-mainstream, outbound bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda, Tribuners. Di Kampung Karet sendiri, fasilitas outbound yang disediakan sudah cukup lengkap dengan wahana permainan dan area yang lapang. Selama outbound berlangsung, Anda pun bisa mencoba semua permainan. Namun apabila kurang puas, di Kampung Karet sendiri, fasilitas outbound yang disediakan sudah cukup lengkap dengan wahana permainan dan area yang lapang. Selama outbound berlangsung, Anda pun bisa mencoba semua permainan Tribuners. Namun apabila kurang puas, Anda bisa menginap di Kampung Karet. Yap, di tempat ini menyediakan pula area khusus camping yang bisa digunakan untuk berkemah para pengunjungnya Tribuners. Jika tidak membawa tenda, Anda pun tak perlu khawatir. Sebab di Kampung Karet ada tempat persewaan tenda yang bisa Anda manfaatkan. Menariknya lagi, camping di tempat ini Anda bisa menghabiskan waktu untuk menikmati sunset dan sunrise. Hal ini karena Kampung Karet berada di kawasan dataran tinggi dekat dengan Gunung Lawu Tribuners. Lantaran lokasinya ini pula, di tempat ini Anda bisa merasakan hawa sejuk selama liburan ke Kampung Karet. Sementara bagi Anda yang gemar selfie, pemandangan alam di Kampung Karet bisa membuat foto Anda semakin ciamik. Beragam spot foto menarik pun bisa Anda temukan di tempat ini, Tribuners. Bahkan ada juga beberapa spot yang mengusung konsep wisata luar negeri. Selain itu, ada resto outdoor ala hutan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan ketika liburan ke Kampung Karet. Dikelilingi dengan pohon rindang nan sejuk, Anda bisa menyantap hidangan lezat di sana. Untuk masuk ke Kampung Karet sendiri, Anda hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp6.000 untuk anak-anak dan Rp7.000 bagi dewasa saat weekday. Sementara saat weekend, Rp7.000 bagi anak-anak dan Rp10.000 bagi dewasa.
Dengan sekali membayar harga tiket masuk Kampung Karet, Anda sudah mendapatkan gratis akses internet, terapi ikan, kolam renang, dan juga spot selfie. Tribuners, dalam beberapa waktu belakangan kerap terjadi insiden yang melibatkan banyak orang, terutama dalam sebuah konser musik. Akibatnya banyak insiden tersebut muncul isu larangan penyelenggaraan event hingga Desember 2022. Namun isu tersebut kini dibantah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Tribuners. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sabta Pesona pada Kamis 10 November 2022 sore, Sandiaga mengatakan penyelenggaraan event tetap diperbolehkan, namun harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan dan keamanan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi penyelenggara, pelaku kreatif atau musisi, juga masyarakat. Selain itu, Sandiaga Uno juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah mengizinkan penyelenggaraan event, termasuk konser musik dan acara budaya dengan syarat protokol kesehatan dan keamanan terpenuhi. Terkait hal ini, pihaknya juga telah menyusun buku pedoman CHSE sebagai panduan penyelenggaraan event, Tribuners. Sementara itu, untuk menggelar suara acara, penyelenggara harus bisa mengelola kegiatan secara profesional. Salah satunya dengan memperhatikan aspek carrying capacity atau daya dukung dari satu kegiatan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Peningkatan secara signifikan dari kunjungan penonton juga harus diantisipasi dengan baik oleh pihak penyelenggara kegiatan. Selain itu, penyelenggara kegiatan juga harus memiliki early warning system untuk bisa memberikan informasi berapa banyak orang di dalam satu kegiatan atau lokasi acara, sehingga bisa mengurangi potensi dari kerumunan serta ketersediaan jalur evakuasi dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Produk Wisata dan Event akan terus memfasilitasi pelaku penyelenggaraan event. Diketahui sebagai langkah gerak cepat dalam menjalankan instruksi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, jajaran Menparekraf telah menggelar rapat evaluasi mekanisme perizinan penyelenggaraan kegiatan pada Rabu 9 November 2022. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Event Kemenparekraf Rizky Handayani, Tribuners. Dalam kesempatan tersebut, Kemenparekraf mengundang seluruh stakeholder guna mengevaluasi seluruh pariwisata yang terjadi di industri event. Rizky menjelaskan dalam pertemuan tersebut sangat tercermin nuansa positif dan semangat kebersamaan agar event tetap berlangsung. Pihak dari Polri juga sangat mendukung dan seluruh stakeholder akan segera bertemu kembali untuk menyusun beberapa kriteria dalam rangka meningkatkan kualitas event. Yang harus kami tanggapi, pertama, adanya isu tidak boleh diselenggarakan event sampai Desember. Nah, sama sekali tidak benar. Isu ini sangat kontraproduktif terhadap bisnis konser musik di tanah air. Presiden Jokowi telah mengizinkan konser digelar dengan syarat protokol kesehatan dan keamanan terpenuhi. Kita sudah menyusun buku pedoman CHSE sebagai panduan penyelenggaraan event. Jadi tetap dapat dilakukan namun dengan protokol yang ketat. Sehingga event konser maupun gelaran budaya yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan termasuk G20, GTF, ATF, ini semua dapat dilakukan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Dari pertemuan kami kemarin, nuansa positif dan semangat kebersamaan agar event tetap berlangsung itu terasa sekali. Pihak dari Polda maupun dari Polri sangat mendukung dan kita memang akan segera bertemu kembali untuk menyusun beberapa kriteria dalam rangka meningkatkan kualitas event, Mas Menteri. Jadi kita harapkan para promotor, para pelaku event ini benar-benar mematuhi dan membuat rencana yang mengikuti CHSE ini
Dan kemudian juga kita himbau penonton nih Mas Menteri, jadi tidak hanya di promotornya mungkin sudah bagus, sudah punya rencana, tapi penonton juga punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menjaga keamanan diri sendiri maupun keamanan dari keseluruhan acara. Demikian Mas Menteri. Tribuners, berkah Sale Tidore 2022 dirasakan para produsen kopi Dabe. Kopi khas Tidore ini sebelumnya memang sudah memiliki banyak peminat Tribuners. Bahkan dalam sebulan, kopi yang dijual di sentra promosi IKM Kota Tidore Kepulauan tersebut bisa terjual hingga 200 dos. Dan kini jelang Sale Tidore 2022, kopi Dabe semakin cepat terjual dari biasanya. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ariska dilaporkan dari Kota Tidore Kepulauan, di mana pada saat menjelang Sale Tidore ini salah satu produk lokal Kota Tidore Kepulauan yang juga menjadi khas di Kota Tidore Kepulauan, yaitu kopi Dabe. Menjelang Sale Tidore ini penjualannya sungguh laris atau cepat sekali dijual pada tempat atau sentra IKM yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Pada hari-hari biasanya sebelum menjelang Sale, kopi Dabe itu biasanya terjual dalam satu harinya itu bisa mencapai 200 dos. Namun pada saat menjelang Sale Tidore, kopi Dabe itu sungguh laris penjualannya, bahkan dalam bulan ini sebelum mencapai pertengahan bulan, kopi Dabe sudah terjual kurang lebih 120 dos. Nah, diketahui bahwa lakunya atau larisnya kopi Dabe ini dikarenakan banyaknya kunjungan-kunjungan dari luar daerah Kota Tidore Kepulauan yang datang mengunjungi sekaligus melihat-lihat produk-produk lokal. Dan kopi Dabe sendiri adalah kopi yang sudah terkenal khususnya di wilayah Maluku Utara karena rasanya yang khas, yang terbuat dari rempah-rempah yang juga khas Tidore. Sehingga selain di sentra IKM di Kota Tidore, di tempat produksinya pun pesanan yang datang dari luar Kota Tidore Kepulauan atau di luar Provinsi Maluku Utara itu bahkan lebih dari 200 dos. Bahkan dalam sebulannya itu bisa menjual 400 hingga 800 dos per bulannya. Nah, keuntungan ini atau penjualan ini belum lagi pada menjelang Sale Tidore, dan akan diprediksikan akan lebih dari penjualan-penjualan pada hari-hari biasanya. Dan mungkin pada penyelenggaraan Sale Tidore, produktivitas kopi Dabe akan ditambahkan. Dari pemilik atau produsen kopi Dabe sendiri mengaku kewalahan karena banyaknya orderan yang masuk padanya setiap hari. Demikian Ariska yang dapat kami laporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Baik rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, pada Sabtu 12 November 2022 di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah terdapat gelaran menarik, yakni event Borobudur Marathon 2022 Tribuners. Meski digunakan untuk event ini, Anda yang berencana untuk liburan ke kawasan wisata Candi Borobudur tak perlu khawatir, sebab wisata Candi Borobudur akan tetap buka selama event berlangsung Tribuners. Hanya saja akan ada perubahan jam buka dan juga layanan loket, di mana layanan operasional tiket ini akan dibuka mulai pukul 9.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kawasan halaman Candi Borobudur dibuka mulai pukul 9.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya Candi Borobudur ini memiliki bangunan megah yang dilengkapi dengan 1.460 relief di setiap sudut candi. Candi Borobudur juga dilengkapi dengan ratusan stupa sebanyak 504 di mana bangunannya terbentuk punden perundak 10 tingkat. Dulunya stupa dan relief ini sering dijadikan latar belakang berfoto Tribuners. Namun kini pengunjung hanya bisa berfoto dari halaman Taman Candi Borobudur dan memperlihatkan bangunan megahnya candi tersebut. Saat ini lapisan punden dan halaman candi juga tengah proses pembenahan.
Pasalnya, pembenahan area ini dilakukan untuk mengembalikan kondisi keterawatan halaman zona 1 Candi Borobudur yang mengalami kerusakan Tribuners. Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk mewujudkan keterawatan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia atau World Heritage Sites. Meski demikian, keindahan Candi Borobudur bisa Anda nikmati hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun. Sedangkan untuk usia 3 hingga 10 tahun dibanderol dengan harga Rp25.000 saja per orang. Tiket masuk Candi Borobudur ini bisa Anda dapatkan secara online Tribuners, yakni melalui website resmi Candi Borobudur. Perlu Anda ketahui sebelum melakukan pemesanan tiket, Anda juga perlu mengisi kunjungan untuk turis lokal ataupun asing. Kemudian klik OK dan memilih tanggal atau waktu kunjungan dan jumlah tiket yang akan dipesan. Setelah itu di kolom bagian bawah akan langsung muncul harga tiket yang Anda pesan. Lalu masukkan dalam keranjang dan teruskan pemesanan hingga transaksi pembayaran Tribuners. Untuk lokasinya, Candi Borobudur ini berada di Jalan Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya lokasi Candi Borobudur ini bisa Anda tempuh selama 1 jam lebih 12 menit perjalanan dari Bandara Internasional Adi Sucipto atau sekira 44 km. Menariknya untuk menuju ke Candi Borobudur ada beberapa transportasi yang bisa Anda pilih. Mulai dari kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, bus maupun ojek online. Seperti yang diberitakan sebelumnya Tribuners, Borobudur Marathon 2022 akan segera digelar. Tepatnya event ini akan berlangsung pada tanggal 12 dan 13 November 2022 di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Terkait hal ini, pihak penyelenggara telah menyiapkan shuttle bus untuk transportasi para peserta Borobudur Marathon 2022. Namun bagi yang ingin naik transportasi shuttle bus Bank Jateng Tilik Candi 2022, peserta harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Dilansir dari tribuntravel.com, Anda bisa pesan transportasi tersebut melalui aplikasi My Borobudur Marathon. Setelah masuk ke aplikasi, Anda bisa pilih shuttle bus Bank Jateng Tilik Candi Half Marathon sekaligus jadwal keberangkatan. Untuk pembayarannya bisa Anda lakukan dengan menggunakan kartu kredit Tribuners. Setelah selesai membayar, tunjukkan QR Code yang Anda dapatkan kepada petugas shuttle. Diketahui pada hari Jumat dan Sabtu 11 hingga 12 November 2022, layanan shuttle bus beroperasi dari Bandara YIA ke Grand Atos dengan tarif Rp25.000. Untuk layanan shuttle bus sendiri tersedia pukul 9, 11, 13 dan 15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk layanan shuttle bus dari dan ke Candi Borobudur di hari Minggu 13 November akan dilayani dari beberapa tempat, seperti dari Artos Mall Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 1 Magelang dengan jam keberangkatan 3 hingga 3:30 waktu Indonesia Barat. Lalu parkiran Abu Bakar Ali Malioboro, Jalan Abu Bakar Ali nomor 1 Yogyakarta dengan jam keberangkatan pukul 2 hingga 2:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian terakhir dari TVRI Yogyakarta, Jalan Magelang kilometer 4,5 dengan jam keberangkatan pukul 2 hingga 2:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk layanan kepulangan tersedia pukul 10, 11, dan 11:30 waktu Indonesia Barat dengan tarif Rp25.000. Sebagai informasi, untuk naik shuttle bus ini ada beberapa hal dan ketentuan shuttle bus ke Candi Borobudur. Di antaranya adalah harga yang ditetapkan telah termasuk dengan PP. Bagi peserta yang naik transportasi ini juga wajib berada di titik yang sama Tribuners. Peserta pun wajib membaca detail lokasi dan jam keberangkatan dengan teliti sekaligus menunjukkan BIB kepada petugas shuttle saat race day.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Hoirina beserta segenap yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program live update Tribun News Sore edisi Jumat 11 November 2022. Seperti biasa, informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia, inilah live update Tribun News selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan sidak di kawasan Kali Ciliwung pada Kamis 10 November 2022 kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto kaget masih banyaknya gedung di Jakarta yang membuang limbah ke kali tersebut. Bersama dengan jajaran Kostrat, Kopassus, Marinir, Brimob, dan masyarakat pun pihaknya menggelar kerja bakti. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter dari Tribun Jakarta yang akan melaporkan terkait bagaimana situasi di Kali Ciliwung kemarin. Silakan rekan. Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada Kamis 10 November kemarin, Dinas Lingkungan Hidup bersama jajaran dari Marinir, Kopassus, Kostrat, dan lain sebagainya melakukan operasi kerja bakti di Kali Ciliwung, di mana kerja bakti ini dilakukan oleh petugas gabungan. Sekiranya ada 1.400 petugas gabungan yang diterjunkan untuk membersihkan sampah di Kali Ciliwung. Kemudian bisa diinformasikan juga bahwa kerja bakti ini bakal rutin dilakukan untuk membersihkan sampah di sepanjang Kali Ciliwung, di mana memang pihak dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, yakni disampaikan oleh Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengklaim bahwa dengan kegiatan seperti ini, penurunan sampah telah terjadi di tahun lalu, yakni sekitar 20%, sehingga kegiatan ini bakal rutin dilakukan. Kemudian, ia juga yang mengikuti kerja bakti tersebut menyampaikan bahwa masih banyaknya gedung-gedung di Jakarta yang melakukan pembuangan limbah di atau ke Kali Ciliwung, sehingga nantinya bakal ada sosialisasi lanjutan agar pembuangan limbah tidak lagi dilakukan dan tidak lagi diarahkan ke Kali Ciliwung. Kemudian nantinya juga ada OTT atau operasi tangkap tangan bagi mereka yang melakukan buang sampah sembarangan, yang dimana diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta Diskominfotik DKI Jakarta melalui drone, sehingga nantinya para warga yang melanggar bakal dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni sanksi sosial maupun sanksi administratif.
Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan. Kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Polda Kalimantan Timur kembali mengungkap kasus tambang ilegal, kali ini di kawasan Kampung Pegat Bukur, Sambaliung, Berau. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto membeberkan pengungkapan ini bermula dari pelaporan pihak PT SBE bahwa di lokasi kerja IUP di Kampung Pegat Bukur, Sambaliung terjadi penambangan tanpa izin. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Muhammad Zain di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan dia. Dapat kami laporkan dari Kalimantan Timur, di mana dari pihak Polda Kaltim berhasil mengungkap salah satu kasus tambang ilegal lagi. Setelah sebelumnya melakukan pengungkapan di Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini berhasil dilakukan ataupun ditemukan aktivitas tambang ilegal di kawasan Berau, di mana seperti tadi sudah disampaikan bahwa pengungkapan ini bermula dari dugaan yang dilaporkan oleh PT SBE yang memang memiliki kawasan tersebut, di mana dari pelaporan tersebut kemudian berhasil ditindaklanjuti dan langsung dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Di mana untuk tersangka sendiri berinisial MK dengan usia 47 tahun yang memang merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari titik temuan tambang ilegal tersebut. Namun dari tambang ilegal ini, dari MK sendiri ataupun tersangka memang hanya bekerja seorang diri dan memang menggunakan modus menyelinap di kawasan IUP yang dimiliki oleh PT SBI itu. Kemudian dari Polda Kaltim sendiri kemudian langsung menahan tersangka, kemudian juga sejumlah barang bukti seperti alat berat, 1 unit eskavator dan juga beberapa tumpukan batu bara yang saat ini juga langsung dilimpahkan ke Polres Berau. Dan untuk saat ini dari kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, dalam hal ini MK, dari mana dia bisa mendapatkan alat berat tersebut, kemudian termasuk juga apakah dia sejauh ini dimodali oleh pihak tertentu. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan dari Kalimantan Timur. Terima kasih rekan Zain untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Jawa Tengah. Bunga bangkai ditemukan di persawahan dekat Sungai Kendeng di Dukuh Lembu Putih, Kelurahan Karangjoho, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Tumbuhan itu awalnya ditemukan oleh seorang petani yang tengah berkeliling sekitar sawah. Dan untuk informasi lebih detailnya dan juga bagaimana penampakan dari bunga bangkai ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Zarfan Muhana. Silakan rekan. Berawal dari bau bacin di area persawahan. Bunga bangkai atau bunga suwak ini ditemukan oleh Sumanto, 51 tahun, sebagai petani. Awalnya dia mengaku lewat di area persawahan saat pagi belum menemukan. Saat siang setelah dia istirahat, saat melintas tercium aroma bacin yang terdapat di sekitar bunga itu. Setelah ditelusuri, ternyata bunga bangkai sudah kebakar. Baunya menurut Sumanto sangat membuat kepala pusing. Bunga bangkai ini memiliki tinggi sekitar 40 cm dan lebar bunga saat ditemukan sekitar 35-40 cm. Bunga ini menurutnya baru ditemukan tumbuh dekat tinggalnya. Setelah dia menemukan, langsung memanggil ponakannya, nama Tio, untuk mengabadikannya. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Zafran untuk informasi Anda dari Klaten, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Dalam 1 bulan terakhir, puluhan pelaku kriminalitas berhasil diringkus aparat Polres Lampung Utara. Kasus yang menjerat antara lain yakni pencurian, kemudian pencurian dengan pemberatan, kekerasan dalam rumah tangga, video asusila, pemalsuan, dan tindak asusila. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Anung Bayuwardi, reporter dari Tribun Lampung. Silakan rekan. Ya, rekan Dea. Bentar. Bisa dijelaskan bahwa saat ini Polres Lampung Utara melakukan ekspos kasus di mana mereka mengamankan 22 tersangka. Dari 22 tersangka itu didominasi oleh pencurian sebanyak 11 orang, kemudian curat sebanyak 8 orang. Dari mereka, ke-22 tersangka yang diamankan itu diamankan selama 1 bulan terakhir oleh Polres Lampung Utara dan jajaran. Kemudian oleh mereka ada 1 orang yang ditembak di kakinya yaitu pelaku jamret. Kemudian mereka juga didapati barang bukti seperti uang tunai, pisau tajam, serta benda-benda lainnya yang seperti motor yang digunakan untuk alat kejahatan mereka. Saat ini mereka sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Polres Lampung Utara. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Anung untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Masih di Provinsi Lampung, pelajar SMP tewas tenggelam di Sungai Waikekah, Pesawaran pada Kamis 10 November 2022 kemarin. Pelajar itu tenggelam saat berenang di Sungai Waikekah, Dusun Sepakat, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan. Korban atas nama Desta Bayu Aditya, berusia 14 tahun, merupakan warga Dusun Gunung Rejo, Desa Wiono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Untuk mengetahui kronologi terkait kecelakaan ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Oki Indra Jaya di sana. Silakan. Oke, rekan Dea di studio dan Tribuners. Di sini saya akan menginformasikan terkait peristiwa korban tewas, yakni seorang bocah berumur 14 tahun, siswa MTS dari Nurul Iman, Gedung Tataan yang bernama Desta. Awal mula kronologi kejadiannya dimulai dengan Desta mengajak 3 orang temannya untuk berenang di Sungai Waikekah, tepatnya di Dusun Sepakat, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan. Ketiganya berenang di tempat tersebut bersama dengan Desta, namun Desta yang memang berenang di tengah derasnya air dan dalamnya Sungai Waikekah tersebut tidak dapat berenang dan akhirnya tenggelam. Ketiga temannya tersebut kemudian melaporkan kepada Sudianto, yaitu saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Sudianto menjelaskan bahwa memang kejadiannya tersebut pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan juga Sudianto mengajak warga setempat untuk melakukan pencarian dibarengi dengan dari bantuan dari Kapolsek Gedong Tataan dengan masa pencarian selama 1 jam. Kemudian itu juga Rudi Marioto, Kepala Desa Sukadadi, telah menghubungi keluarga dan juga menghubungi pihak rumah sakit untuk Desta dibawa ke dalam rumah sakit tersebut. Kemudian Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo juga menjelaskan jika memang tempat tersebut merupakan tempat yang memang rawan untuk dilakukan aktivitas berenang, karena kan memang sungai tersebut merupakan sungai memiliki arus deras dan juga kedalaman yang cukup membahayakan, sehingga AKBP Pratomo Widodo mengatakan jika itu masih dikaji,
jika ada masyarakat yang ingin berenang untuk dihentikan atau ditunda dulu karena memang tempat tersebut saat ini sedang dipasang polis line oleh pihak kepolisian. Dan pada hari itu juga almarhum Desta langsung dimakamkan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan dilakukan sholat dan juga pengantaran jenazah di TPU Desa Wiono. Sekian ya. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini rekan Oki juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo. Berikut liputan lengkapnya. Kurang lebih jam 13.00 tadi saya mendapat laporan dari Pak Kapolsek tentang terjadinya ada anak pelajar yang tenggelam di Sungai Waikekah, Dusun Sepakat, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan. Korban atas nama Desta Bayu Aditya, umurnya 14 tahun, pelajar MTS Nurul Iman. Alamat korban di Dusun Welinti, Desa Wiono, Kecamatan Gedong Tataan. Kronologis kejadiannya, setelah pulang sekolah, korban mengajak 3 orang temannya untuk bermain atau berenang di sungai tersebut. Ketika sedang berenang, kurang lebih sekitar pukul 12.00, korban menuju ke lokasi di sungai yang arusnya agak deras dan cukup dalam. Korban berenang di situ, kemudian hanyut terbawa oleh arus yang berputar-putar di situ sehingga dia tidak mengendalikan diri. Mantan anggota Polres Samarinda berpangkat Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu Ismail Bolong menyumbangkan setengah miliar rupiah untuk pembangunan masjid di kampung halamannya. Dari informasi yang dihimpun, Ismail Bolong diketahui merupakan sosok baik hati dan dermawan. Ismail Bolong, maksud kami, merupakan mantan anggota Polres Samarinda yang memberikan keterangan adanya dokumen laporan hasil penyelidikan atau LHP Divisi Propam Polri terkait penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kalimantan Timur. Untuk informasi lengkapnya terkait ini akan disampaikan rekan Noval Kurniawan, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, Tribuners, kemarin pada hari Kamis 10 November 2022, tim dari Tribun Timur mencoba untuk mendatangi kediaman Ismail Bolong di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Tim Tribun Timur bermula dari titik di Kota Makassar sejauh 170 km menuju Kota Bone. Kemudian tepat di pusat Kota Bone sekitar 14 km kami baru bisa menemukan kediaman dari Ismail Bolong di Kecamatan Sibulue. Nah, berdasarkan saksi-saksi yang kami temui di kampung halaman Ismail Bolong, mengaku bahwa Ismail Bolong telah memberikan sumbangan atau donasi sebesar 500 juta rupiah untuk melakukan pembangunan atau renovasi terhadap sebuah masjid, salah satu masjid tertua maksud kami di Kabupaten Bone. Masjid itu bernama Masjid Besar Istiqbal. Selain Masjid Istiqbal, diketahui Ismail Bolong juga memberikan donasi ke masjid lain sebesar 25 juta rupiah. Dan menurut pengakuan dari beberapa pejabat setempat, baik itu mulai dari lurah hingga bupati,
mengaku bahwa sosok Ismail Bolong merupakan sosok yang baik hati dan dermawan. Bahkan bukan cuma dari pejabat saja, Tribuners. Baik tetangga maupun keluarga juga mengaku bahwa sosok Ismail Bolong merupakan sosok yang baik hati dan dermawan. Terbukti ketika Ismail Bolong selalu memberikan atau membagi-bagikan uang kepada baik itu untuk tetangganya, keluarganya atau siapapun itu yang membutuhkan. Dan menurut dari keterangan yang kami himpun, Tribuners, bahwa Ismail Bolong tidak akan berhenti membagi-bagikan uang sebelum uangnya habis. Dan seperti yang saya bilang tadi, Tribuners, di awal bahwa salah satu bukti kedermawanan atau kebaikan kedermawanan dari Ismail Bolong ini adalah sumbangan kepada salah satu masjid tertua di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Besar Istiqbal, sebesar 0,5 miliar. Sebelumnya, jauh sebelumnya, bermula pada saat Bupati Bone mengumpulkan para putra-putra terbaik daerah Kabupaten Bone untuk melakukan dengan tujuan untuk melakukan pembangunan atau pengembangan kepada daerah asalnya atau kampung halamannya. Nah, dari situ kemudian Ismail Bolong memberikan sumbangan sebesar 0,5 miliar. Demikian laporan dari saya, rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Noval. Dan Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Bupati Bone, Andi Pasar M. Pajalangi selengkapnya. Ya namanya orang Bone. Iya. Ini bagus lah, apalagi dia KKM nih. Iya. Kita, dia setiap ada acaranya dia batas di situ. Sudah berapa lama Puang kenal? Waktu sejak pelantikan itu. Kenapa memang? Anda kan lagi viral sekarang Puang. Siapa sih bukan orang-orang yang tersudut meruakan karena orang Sulawesi. Iya, ini maksudnya kita mau Puang. Bagaimana sosok kebaikannya di mata Oh baik deh. Dermawan, baik orangnya. Care sama orang Bone. Jadi orang Bone di sana yang ada apa dia? Iya. Makanya dia dipilih. Jadi termasuk banyak juga mantuannya sini Puang tuh. Masjidnya. Iya. Kalau saya tidak bantu ya. Kemarin Puang, kita juga ke masjidnya Puang. Katanya, menurut informasi dari luar dari sana, kita pernah undang Puang, katanya apakah harus jadi bola. Aksi tawuran yang dilakukan pelajar berseragam pecah di depan Stadion Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Kabag Ops Polres Pangkal Pinang, AKP Tony Susanto, saat dihubungi via telepon juga membenarkan adanya aksi tawuran, namun untuk identitas atau asal sekolah masih belum diketahui. Dan untuk bagaimana penanganan dari kasus ini, Tribuners, selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Irianda Pahlevi, reporter dari Bangka Pos. Silakan rekan. Iya, Dea, pada Rabu lalu terjadi aksi tawuran antar siswa sekolah menengah atas yang terjadi di depan Stadion Depati Amir, Kota Pangkal Pinang. Saksi mata yang merupakan penjaga stadion, Hendra Rifani pun Halo? Pelajar. Ya. Iya, sudah kembali tersambung, silakan rekan. Iya, saksi mata yang merupakan penjaga stadion, Hendra Rifani pun mengatakan setidaknya ada sekitar 30 siswa dari sekolah yang terlibat, dari kedua sekolah yang terlibat perkelahian. Untuk tawuran itu, awalnya sekelompok pelajar itu datang sekitar pukul 4 sore, namun saat itu mereka sempat membubarkan diri terlebih dahulu. Namun berselang 1 jam kemudian, kedua kelompok pelajar ini datang dan langsung terlibat tawuran. Bahkan dalam aksi tawuran yang berjalan sekitar 15 menit tersebut terjadi kejar-kejaran menggunakan sepeda motor hingga ke arah hutan yang berada di depan stadion. Dan dalam aksi tawuran itu juga tidak ada siswa yang diamankan, dikarenakan memang saat aparat kepolisian datang,
aksi tawuran ini sudah selesai dan para pelajar pun sudah membubarkan diri. Dan dari informasi kami sejauh ini tidak ada korban jiwa dan dalam aksi tawuran tersebut, dan untuk saat ini identitas kedua sekolah tersebut juga masih terus didalami terkait asal sekolah mereka. Namun untuk dari Kabak Ops Polres Pangkal Pinang AKP Tony Susanto mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan patroli, bahkan untuk Lantas Polres Pangkal Pinang diperintahkan untuk melakukan patroli setiap 1 jam sekali di daerah Stadion Adipati Amir Kota Pangkal Pinang. Sementara itu saat dikonfirmasi Sekretaris Dewan Pendidikan Bangka Belitung Ibrahim juga menyayangkan adanya aksi tawuran antar pelajar, karena kan memang untuk di Bangka Belitung memang tidak ada sekolah yang memiliki budaya tawuran antar pelajar, dan memang untuk kasus tawuran antar pelajar di Bangka Belitung memang sangat minim dan sangat jarang terjadi. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, terulang kembali Ibrahim juga tentunya meminta kepada pihak sekolah, seluruh sekolah, baik di tingkat khususnya mulai dari tingkat SMP dan SMA, untuk melakukan pembinaan dan edukasi secara intensif kepada para siswa. Demikian ya. Saling berantem, sama-sama mukul-mukul lagi. Saling mukul-mukul. Untuk bawa senjata tajam atau segala macam ada nggak, Pak? Oh, itu nggak ada senjata tajam. Nggak ada. Jadi mereka kesininya bawa sepeda motor. Sepeda motor. Semuanya, tapi pakai baju seragam sekolah semuanya. Mereka jam berapa tuh, Pak, kira-kira, Pak? Awal pertama datang jam 4. Jam 4. Bubar. Oh, sempat bubar. Balik lagi deh jam 5 lewat. Oh, yang pertama itu sempat tawuran? Belum. Jam 5 lewat baru tawuran. Jam 5 lewat. Itu ada sepengetahuan Bapak ada yang korban luka-luka atau gimana nggak, Pak? Oh, sepengetahuan saya nggak ada. Nggak ada ya? Cuma berantem gitu aja. Cuma berantem. Oh, untuk duluan polisi datang. Oh, ya. Itu pas saat polisi datang, mereka seperti apa itu, Pak? Udah kabur semua. Udah kabur semua? Oh, jadi saat polisi datang memang udah nggak ada lagi yang tawuran. Nah, mungkin Bapak bisa dijelasin, Pak, di mana aja mereka tawurannya, Pak? Tawurannya di depan sini ya. Oh, di depan sini? Di hutan gitu. Oh, di hutan? Oh, di hutan. Oh, bukan di jalanan ini? Di hutan. Oh, di hutan situ? Oh, jadi sekitar berapa orang, Pak? Kurang lebih di atas 30-an lah. Di atas 30 orang? Oh, mereka berarti motornya mereka diparkirkan di mana? Motornya baru parkir di sini, di ujung situ. Oh, jadi mereka parkir motor, habis itu ke arah sana. Ngejar siswa yang lain loh. Ngejar siswa lain. Oh. Jangan dari hutan kan. Kejar, tinggal sini. Maksud kami, bentrokan di kawasan STAIN Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pecah pada Selasa hingga Rabu 9 November 2022 lalu. Bentrokan itu melibatkan 2 kelompok pemuda yang mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka dan rusaknya bangunan. Kedua belah pihak yang terlibat kini berdamai usai mediasi antara Pemkot Ambon bersama dengan aparat kepolisian, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Meisya Marasabesi, reporter dari Tribun Ambon. Silakan rekan. Baik, halo Dea, halo Tribuners. Saya Meisya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, akan melaporkan terkait dengan bentrokan yang terjadi di kawasan Stain, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang Selasa
November 2022 kemarin yang melibatkan 2 kelompok pemuda, dan dari bentrokan itu mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka, kemudian beberapa bangunan ikut hangus terbakar, Tribuners. Kemudian peristiwa itu membuat pemerintah Kota Ambon, unsur TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat melakukan mediasi sebagai upaya proses penyelesaian terhadap bentrok ini. Dan dari hasil mediasi kemudian 2 tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, baik dari negeri Kailolo maupun K, mendukung untuk bentrok ini kemudian berakhir dengan damai, Tribuners. Karena menurut mereka bentrokan yang terjadi ini juga membuat mereka merasa tidak nyaman dan aman terkait dengan kondisi saat ini. Dan mereka yakin tentunya dari bentrok yang terjadi akan ada solusi untuk memperbaiki situasi yang ada, Tribuners. Kemudian berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 11 siang tadi, kondisi atau suasana di lokasi bentrokan TKP sudah mulai aman dan lancar, baik dari aktivitas warga maupun arus lalu lintas sudah mulai kondusif, Tribuners, karena sudah ada dari unsur aparat kepolisian yang juga sudah diterjunkan pada lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan, Amato. Baik, terima kasih rekan Mesya. Berikut kami tampilkan juga Tribuners keterangan dari tokoh masyarakat dan juga tokoh masyarakat setempat. Selengkapnya kami tampilkan. Intinya adalah kita menyelesaikan persoalan dan tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan. Tentu semua itu harus kita duduk bersama, tidak ada penyelesaian yang tidak berbahasa hal yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres tadi. Intinya kami sangat untuk masalah ini diselesaikan. Masalah keamanan tentu kepada pihak keamanan, termasuk lembaga hukum nantinya. Ya, lembaga hukum itu tentu dan kita masyarakat tidak punya ranah di sana. Yang punya ranah itu adalah aparat keamanan, sehingga mereka punya sesuatu dan punya manfaat yang bisa membantu. Kita tidak bisa mereka-rata karena mereka bisa berkaitan dengan Bapak siapa Pak? Beliau Prof. Zainuddin Mangkabunungu, Ketua apresiasi atas pertemuan yang diinisiasi oleh Bapak dari pertama Pak Wali, Pak Anggota, Ketua Pidana, Polda, Polres, selaku warga masyarakat Kailolo kita cukup menganggap ini pertemuan simpatis karena ini semuanya dalam rangka untuk menyelesaikan konflik yang ada di seputaran kita, khususnya di Kota Ambon. Karena memang kita selaku warga di sini kita merasa kurang nyaman dan aman ketika ada eskalasi pertikaian itu semakin hari semakin menjadi. Karena itu ketika ada pertemuan yang seperti ini, kami menghimbau untuk kita semua, bukan hanya untuk masyarakat Pololo ya, tapi kita semua termasuk saudara-saudara kita dari luar, mari kita mendukung upaya-upaya ini karena ini upaya-upaya ini cukup baik untuk ke depan, karena memang hari ini bukan untuk hari ini tapi untuk ke depan. Komando Rayon Militer atau Koramil di Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan bertambah 1. Kini kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jambi ini sudah memiliki 4 Koramil dari 7 wilayah kecamatan. Koramil yang baru saja diresmikan adalah Koramil 40611 Nibung yang berada di Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Sumsel, ada rekan Rahmat Aizullah. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea dan juga Tribuners, dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan bahwa baru saja diresmikan 1 bertambah lagi Koramil di wilayah Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Koramil yang baru saja diresmikan ini yaitu Koramil 40611 Nibung yang berada di Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Peresmian Koramil Nibung ini dilaksanakan langsung oleh Komandan Korem atau Danrem 044 Garuda Dempo
Brigadir Jenderal TNI Naudi Nurdika. Untuk diketahui, Tribuners, wilayah Kabupaten Musi Ras Utara merupakan wilayah paling barat di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Jadi saat ini Tribuners di Kabupaten Musi Ras Utara ini sekarang dengan bertambah satu lagi koramil menjadi jumlah totalnya ada 4 koramil dalam wilayah 7 wilayah kecamatan. 4 koramil tersebut yaitu koramil yang berada di wilayah ibu kota Rupit, yaitu ada juga koramil Rawas Ilir, koramil Rawas Ulu, dan yang terbaru koramil Nibung. Brigadir Jenderal TNI Naudi Nurdika menjelaskan bahwa kehadiran dari koramil Nibung ini hadir berkat dari dukungan dari masyarakat setempat yang bersedia menghibahkan tanahnya untuk TNI, diharapkan bisa membantu kepolisian untuk menjaga atau membantu kepolisian menjaga wilayah Kecamatan Nibung khususnya dan Kabupaten Musi Ras Utara pada umumnya. Ada 2 pemilik lahan yang menghibahkan tanah untuk dibangun koramil ini dengan luas lahan seluas 0,5 hektar yang sebelumnya merupakan lahan perkebunan karet dan perkebunan. Di Nurdika, tugas TNI tidak hanya bertempur di medan perang, tetapi juga ada tugas operasi militer non-perang. Seperti misalnya membantu pembangunan daerah, membantu kepolisian, membantu masyarakat, kemudian ikut serta dalam menanggulangi bila terjadi bencana alam di suatu daerah. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan juga Tribuners keterangan dari Brigadir Jenderal TNI Naudi Nurdika selaku Danrem 044 Garuda Dempo selengkapnya. Jadi tugas pokok daripada TNI Angkatan Darat dari mulai atas sampai dengan bawah bisa itu melaksanakan tugas operasi baik militer selain perang maupun operasi militer perang. Nah, kaitannya dengan operasi militer selain perang, koramil merupakan ujung tombak dari mana tugas-tugas koramil dan bisa di dalamnya itu banyak sekali. Ya, membantu pemerintah daerah, untuk membantu ketertiban masyarakat bersama-sama Polri, membantu penanggulangan bencana alam dan sebagainya. Sehingga keberadaan koramil ini harapannya dapat memberikan kontribusi dan mendukung keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Arak-arakan kirap api Porprov ke-14 Jabar 2022 tiba di Pendopo Kabupaten Ciamis pada Jumat 11 November 2022 hari ini. Iring-iringan disambut oleh sejumlah pelajar dari Kabupaten Ciamis di sisi sepanjang jalan menuju Pendopo Ciamis. Bupati Ciamis yakni Herdiat Sunaria menerima obor api dari para atlet dan mengelilingi kaldron sebelum dinyalakan. Untuk mengetahui bagaimana kemeriahan dari iring-iringan obor ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan kami, reporter dari Tribun Periangan, ada rekan Aisani Nuraini. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea dan selamat sore Tribuners. Jadi rangkaian kirap api Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022 ini sebenarnya sudah berlangsung sejak hari kemarin ya, pada 10 November 2022. Di mana penyalaan api pertama ini dilakukan di Bukit Bongkok oleh beberapa perwakilan komunitas pendaki Indonesia yang ada di daerah Kabupaten Ciamis. Kemudian setelah api menyala, api tersebut dibawa ke kantor Kecamatan Cihaurgeti. Dan tepat pada hari ini, pada 11 November tahun 2022, api tersebut dibawa dari kantor Kecamatan Cihaurgeti menuju Pendopo Kabupaten Ciamis. Obor api ini dibawa oleh beberapa perwakilan atlet kontingen asal Kabupaten Ciamis, dikawal oleh 1 unit mobil kepolisian, kemudian juga diiringi beberapa mobil perwakilan ofisial dari kontingen Kabupaten Ciamis. Tidak lupa juga diiringi oleh beberapa mobil ambulans dan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kirap api atau arak-arakan api Porprov ini juga disambut meriah oleh warga Kabupaten Ciamis tentunya
juga disambut meriah oleh para siswa dan siswi yang letak sekolahnya tidak jauh dari wilayah ataupun lingkungan pendopo Kabupaten Ciamis. Api obor Porprov tersebut sampai di pendopo Kabupaten Ciamis sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setelah sampai di halaman pendopo, obor api yang dibawa oleh atlet kontingen dari Kabupaten Ciamis ini diserahkan kepada Bupati Ciamis, Bapak Herdian Sunaria. Kemudian ia mengelilingi kaldron api dan menyalakan obor api Porprov Jabar 2022 ini. Setelah itu acara dilanjutkan dengan Pak Bupati dengan para jajarannya itu menyalami para atlet dari kontingen Kabupaten Ciamis. Tidak lupa juga beliau menyalami beberapa perwakilan dari komunitas pendaki gunung di mana yang telah menyalakan api pertama di Bukit Bongkok Gunung Sawal tersebut. Kemudian rencananya esok hari pada tanggal 12 November, hari di mana opening ceremony Porprov Jabar ini akan dilaksanakan. Jadi rencananya besok api yang sudah berada di halaman pendopo Kabupaten Ciamis ini akan diarak kembali atau dibawa ke lokasi acara opening ceremony, tepatnya di Stadion Galuh Kabupaten Ciamis. Dan rencananya juga besok perhelatan Porprov Jabar ini akan diresmikan gitu atau dibuka secara resmi oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Sekian live update dari saya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ayani untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Relawan Ganjar Millennial Center Kabupaten Sika menyatakan sikap siap mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Pernyataan sikap mendukung Ganjar Pranowo itu dilakukan melalui deklarasi Ganjar Millennial Center Kabupaten Sika pada Kamis 10 November 2022 kemarin, bertempat di Monumen Tsunami Kota Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Albert Aquinaldo, reporter dari Tribun Flores. Silakan dengan informasi Anda. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa pada Kamis 10 November 2022 kemarin telah berlangsung acara deklarasi Ganjar Millennial Center Kabupaten Sika yang bertempat di Monumen Tsunami Kota Maumere. Dan peserta yang hadir dalam deklarasi tersebut merupakan dari kalangan mahasiswa, generasi muda, dan beberapa simpatisan atau masyarakat umum yang mendukung Ganjar Pranowo untuk dicalonkan atau menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dan berdasarkan hasil wawancara tribunforest.com kepada Ketua DPW GMC atau Ganjar Millennial Center Provinsi NTT, Bapak Nasrin mengatakan bahwa Kabupaten Sika merupakan kabupaten yang ke-12 di Provinsi NTT yang sudah melakukan deklarasi Ganjar Millennial Center di Provinsi NTT sendiri. Setelah melakukan deklarasi, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sebelumnya dan pada Kamis kemarin juga dilaksanakan, yaitu sebelumnya relawan Ganjar Millennial Center di Kabupaten Sika melakukan aksi open donasi untuk salah satu korban kebakaran di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan pada Kamis kemarin setelah usai acara deklarasi dilaksanakan aksi bersih-bersih di sekitar Monumen Tsunami dan juga pembagian makanan serta baju Ganjar Millennial Center kepada ibu-ibu pedagang atau penjual di Pasar Tingkat Maumere. Dan pada sore harinya relawan Ganjar bersama masyarakat di Dusun Magedoa, Desa Langir, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika melakukan aksi penanaman bambu di sekitar Kali Weko yang merupakan titik erosi wilayah tersebut. Dan alasan kaum milenial atau generasi milenial yang tergabung dalam Ganjar Millennial Center di Kabupaten Sika mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden di pemilu 2024 mendatang adalah mereka mengatakan bahwa Ganjar merupakan sosok yang nasionalis, sosok yang humanis, dan beliau merupakan sosok yang menggambarkan sosok Jokowi, dan yang selama ini sudah terbukti 2 periode memimpin Jawa Tengah, dan mereka menilai bahwa Ganjar Pranowo
cocok menjadi Presiden RI pada pemilu 2024 mendatang. Demikian rekan dia, kami kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Albert juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua DPW Ganjar Millennial Center Provinsi NTT, Nasrin. Berikut liputannya kami tampilkan. Tergabung dalam relawan Ganjar Center itu tergabung dari mahasiswa dan pada masyarakat relawan Ganjar Center yang mana terus mendukung Haji Ganjar terus mensosialisasikan Sudah berapa kabupaten yang membutuhkan GMC? Jadi untuk deklarasi yang sudah deklarasi itu sudah 12 kabupaten. Kegiatan hari ini apa saja? Jadi untuk kegiatan hari ini yang pertama tadi rangkaian yang pertama deklarasi. Setelah deklarasi kita adakan kegiatan sosial atau bersih di taman taman di Kabupaten Sijar, namanya Taman Senang. Dan juga setelah itu kita Pemerintah Kabupaten mengadakan pembinaan manajemen pemerintahan desa. Kegiatan ini dalam rangka pembekalan Kades Kabupaten Nunukan tahun 2022 di kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang menegaskan kepada para kepala desa agar tertib untuk mengelola dana desa. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Febrianus Felis yang akan menginformasikan terkait kegiatan ini. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, belum lama ini pada Rabu 9 November 2022 berlangsung acara pembinaan manajemen pemerintahan desa dalam rangka pembekalan Kepala Desa se-Kabupaten Nunukan tahun 2020 di kantor Bupati Nunukan, yang mana acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang. Zainal Paliwang menegaskan kepada para kades agar bisa memanajemen desanya supaya tertib dan tidak menabrak aturan dalam mengelola dana desa. Zainal Paliwang mengaku tak ingin kades di wilayah Kaltara terjerat masalah hukum berkaitan pengelolaan dana desa. Sehingga kata dia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pembinaan manajemen pemerintahan desa untuk para kades se-Kabupaten Nunukan. Zainal Paliwang menyebut selama ini penyaluran dana desa di wilayah Kaltara berjalan sesuai aturan. Bahkan sejumlah desa di Kabupaten Nunukan sudah membentuk badan usaha milik desa yang menunjukkan kemandirian suatu desa. Zainal Paliwang menyampaikan akan mengundang Ketua KPK bertandang ke Kaltara untuk memberikan pembekalan kepada perangkat desa dan camat agar ke depan tidak ada lagi ataupun para kades di Kaltara, utamanya Nunukan, tidak terjerat masalah hukum dan juga para kades bisa mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan itu juga, Zainal menyampaikan bahwa sejauh ini yang menjadi keluhan para pemerintahan desa, yaitu diantaranya adalah masalah jaringan internet. Untuk membuat laporan keuangan, mereka harus mencari jaringan internet di wilayah lain, bahkan ada yang sampai menyeberangi pulau demi mencari jaringan internet untuk mengirimkan laporan keuangan. Zainal Paliwang mengatakan bahwa di 2023 mendatang pihaknya akan memastikan tidak ada lagi blank spot di Kaltara, dan untuk itu dia memohon doa kepada seluruh masyarakat yang ada di Kaltara agar upaya pemerintah provinsi untuk tidak ada lagi blank spot ataupun desa-desa yang tanpa jaringan agar bisa diakomodir pada tahun 2023 mendatang, sehingga pelaporan dana desa ataupun keuangan desa bisa cepat dan tepat sasaran. Demikian laporan sementara dari Nunukan Kalimantan Utara, kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners rekan Felis juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, berikut liputannya. Manajemen desa itu, ya, manajemen desa supaya tertib, supaya bagus, jangan menabrak, terutama masalah
pengelolaan keuangan desa. Jangan sampai kepala desa ini hanya masalah uang kecil kemudian terjerat masalah hukum. Dan di sini kita berikan pembekalan itu supaya bagaimana mengelola pemerintahan desa ini berjalan dengan baik. Itu aja intinya. Bagaimana Pak keefektifan penyaluran dana desa selama ini Pak? Ya kalau saya monitor selama ini sudah berjalan sesuai dengan aturan ya. Kemudian juga dari desa-desa juga membentuk badan usaha untuk ada penghasilan desanya. Ya, itu sangat bagus. So, makanya saya sampaikan tadi kalau satu desa tidak mampu, mereka bisa join 2 desa, 3 desa membentuk satu badan usaha milik desa. Itu untuk juga menjadi bahan pendapatan asli desa ini. Pak, upaya pemerintah provinsi untuk agar kepala desa tidak. Bupati Jayapura Matius Awaitau melayangkan surat peringatan ketiga kepada perusahaan perkebunan PT Permata Nusa Mandiri atau PNM. Pasalnya peringatan pertama dan kedua larangan beroperasi tidak digubris oleh perusahaan tersebut. Surat ditujukan kepada Direktur PT PNM itu sehubungan dengan izin lokasi yang diberikan telah habis masa berlaku pada 2020 lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua, ada rekan Putri Nurjanah Kurita. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, dari Kabupaten Jayapura melaporkan Bupati Jayapura kemarin pada tanggal 10 bulan November 2022 kembali melayangkan surat peringatan ketiga kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri, di mana perusahaan ini telah mendapatkan surat peringatan pertama dan kedua, namun hingga saat ini belum menghentikan aktivitas pembukaan lahan di lokasi di distrik Unurum Kampung Benek, distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura. Surat peringatan ketiga dengan nomor surat 525/2049 itu ditujukan kepada Direktur sehubungan dengan izin lokasi yang telah habis masa berlaku pada tahun 2022 lalu. Sekda Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Jayapura Joko Sunario yang mewakili Bupati Jayapura membacakan surat peringatan tersebut kepada masyarakat adat yang tergabung dalam koalisi masyarakat adat Lembah Griminawa yang mana kemarin melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati Jayapura yang mana menuntut agar Bupati Jayapura segera mencabut izin lokasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Nusa Mandiri tersebut. Dea dan juga Tribuners, dalam kesempatan tersebut Joko Sunario mewakili Bupati Jayapura yang berhalangan hadir untuk menerima aspirasi dari masyarakat adat dari Lembah Griminawa, kemudian membacakan surat peringatan ketiga yang dilayangkan kepada PT PNM atau Permata Nusa Mandiri. Dalam poin tersebut mengatakan bahwa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Jayapura untuk peringatan penghentian sementara atas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam keterangannya, Sunario menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jayapura secara serius menangani masalah yang terjadi oleh penolakan masyarakat adat dari Lembah Griminawa kepada pihak PT PNM ini yang telah membuka lahan dan telah mendapatkan HG yang telah membuka lahan seluas 32 hektar 32.000 hektar di mana 10.000 hektarnya telah mendapatkan hak guna usaha atau HGU. Dalam kesempatan tersebut juga Ketua dari Dewan Adat Suku Masyarakat Adat Namblong Matias Sawam menjelaskan bahwa masyarakat adat yang hari kemarin melakukan aksi tersebut merasa tidak puas dengan adanya hanya peringatan ketiga saja. Mereka kemudian meminta agar pada tanggal 20 November 2022 nanti akan kembali dan menuntut agar Bupati Jayapura sebelum turun dari jabatannya segera mencabut izin daripada lokasi PT Permata Nusa Mandiri tersebut. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Putri juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Dewan Adat Suku atau DAS Namblong Matias Sawa. Berikut liputannya.
pencabutan izin AGU itu baru selesai. Ya, saya harap ini tolong sampaikan kepada publik. Kami di Lembah ini belum selesaikan masalah. Ini baru peringatan ketiga. Kami tunggu sampai Bupati harus cabut AGU izin usaha apa sawit. Itu baru berakhir. Dan kami tunggu surat keputusan Menteri bagaimana tanah adat dikembalikan kepada masyarakat adat pemiliknya. Kalau belum serahkan belum bisa. Anggaplah ini tanah masih dimiliki 24 baru tidak. perusahaan dan negara. Seperti apa dari masyarakat? Ya, nah ini ya nanti tolong sampaikan bahwa kami belum bisa terima dengan keputusan-keputusan ini. Sampai ada pencabutan izin dan pengembalian hak kedaulatan tanah adat kepada pemilik masyarakat adat. Itu akan berakhir masalah. Kalau tidak kami tetap berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Karena Pertikaian antara warga Villa Sawo di RT 11 dengan oknum Ketua RW 05 Cipete Utara Kebayoran Baru telah berlangsung hingga belasan tahun. Kasus ini terkait permasalahan pembongkaran tembok pembatas. Pertikaian diawali ketika Ketua RW 05 Yusuf membeli sebuah tanah yang berada di RT 10 sejak tahun 2005 silam. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Nur Mahadi yang akan menginformasikan terkait permasalahan ini lebih detailnya. Silakan rekan. Baik Dea dan Tribuners di studio dan juga Tribuners. Pertikaian itu dimulai ketika tahun 2005 di mana Yusuf membeli sebuah tanah yang berada di RT 10. Berdasarkan denah, keberadaan RT 10 berbatasan dengan perumahan Villa Sawo di RT 11, sebuah tembok setinggi kurang lebih 4 hingga 5 meter jadi pembatasnya. Rumah tinggal yang awalnya dibeli oleh Yusuf kemudian beralih fungsi menjadi kos. Hingga pada tahun 2007 Yusuf memutuskan untuk memukul tembok antara RT 10 dan RT 11 sebagai akses masuk indekos miliknya. Tindakan ketua RW tersebut sontak membuat warga Villa Sawo merasa dirugikan. Pasalnya mereka merasa tembok pembatas tersebut merupakan hak milik warga RT 11. Sekretaris Desa RT 11 Hengki mengatakan Yusuf tidak memiliki surat izin dari warga maupun pemerintah daerah soal pembongkaran tembok. Tidak hanya itu, pihaknya juga mengantongi surat dinas dari Dinas Ketentraman dan Ketertiban atau Trantip soal pembangunan kembali tembok yang sudah dibongkar oleh Yusuf. Yang paling membuat warga heran, yakni keberadaan RT 11 dihapus sejak tahun 2007. Hingga tahun 2018, sehingga warga yang berada di RT 11 harus bergabung dengan RT 10. Akibatnya warga mengeluh karena tidak bisa mengakses fasilitas kependudukan seperti mengurus STNK, jasa hingga perbankan. Selain itu, Hengki juga menduga penggabungan RT ini untuk mempermudah akses usaha indekos yang dikelola oleh Yusuf. Diketahui indekos yang dikelola Yusuf memiliki 40 kamar. Warga Villa Sawo juga keluhkan perihal indekos itu. Sejak bangunan rumah tinggal beralih fungsi menjadi indekos, kerap kali terjadi kegaduhan, baik siang hari ataupun dini hari. Ia mengaku sering menegur para penghuni indekos, bahkan ia juga sempat menegur ketua RW selaku pemilik, akan tetapi teguran itu tidak pernah digubris. Kemudian Hengki dan warga Villa Sawo lainnya juga merasa ada kejadian yang tidak wajar di dalam indekos itu. Baru-baru ini, Hengki mengatakan menemukan jarum suntik dan alat kontrasepsi yang tergeletak begitu saja di area indekos. Terhitung sudah 3 kali Hengki ajukan surat kepada pemerintah provinsi. Terbaru pada hari Selasa kemarin, pihaknya mengajukan kembali surat tembusan kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono untuk menindaklanjuti perkara ini. Sebelumnya Hengki mengatakan pernah ada sidang dari pemerintah soal pembongkaran tembok pada tanggal 3 Agustus 2022 lalu. Akan tetapi hingga detik ini Hengki merasa tidak ada kepastian dari pemerintah kota. Mediasi pun dilakukan beberapa kali bersama lurah, camat hingga wali kota untuk mencari jalan keluar, tetapi hal itu tidak membuahkan hasil. Oknum ketua RW ini memberi kucuran dana kepada para pemerintah kelurahan hingga Pemkot agar perkara ini ditindaklanjuti. Itu menurut dugaan Hengki. Saat ini pihaknya sudah menunggu kelanjutan surat tembusan kepada PJ Gubernur. Jika memang surat tembusan tidak ditanggapi, Hengki mengatakan akan ada gejolak dari warga Villa Sawo. Di sisi lain, Ketua RW 5 Muhammad Yusuf memberikan penjelasan saat diwawancarai oleh Warta Kota kemarin. Menurutnya, tembok yang dia bongkar tersebut bukanlah milik RT 11, melainkan tembok milik Pemda.
Hal itu dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari PT Bangun Cipta Sarana selaku pembangun kompleks Kila Sawo. Ia juga mengaku tembok sepanjang perumahan Kila Sawo itu bukan milik satu kelompok saja, akan tetapi merupakan fasilitas umum, sehingga siapapun bisa menggunakannya. Terkait surat dinas transit yang memerintahkan untuk menutup tembok, Yusuf mengatakan tidak akan menutupnya kembali. Pasalnya, dia merasa mengantongi surat izin dari Dinas Tata Kota, sehingga surat dari transit dihiraukan oleh oknum RW 5 tersebut. Selain itu, berdasarkan dokumen-dokumen yang dia punya, Yusuf juga mengatakan pihak wali kota telah menutup perkara ini sejak tahun 2007. Dia juga menyebutkan tembok yang membentang itu akan dihilangkan permanen oleh Dinas Tata Kota, hingga jalan selebar 6 meter di depan kompleks Kila Sawo itu akan diperluas menjadi 8 meter. Kemudian soal penggabungan RT 11 dan RT 10, Yusuf mengaku tidak memiliki wewenang. Ia hanya mengikuti apa yang disampaikan lurah melalui rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi itu, Yusuf mengatakan pada saat itu penduduk RT 11 hanya memiliki 30 kakak saja, sehingga jika ingin membuat RT baru harus berjumlah sebanyak 80 kakak. Sementara itu, Yusuf mengatakan jika mendapati kegaduhan di pos miliknya, silakan membuat pengaduan kepada kepolisian. Ia juga menyatakan jika mendapati alat-alat kontrasepsi atau alat suntik yang diduga digunakan untuk narkoba di area pos itu pun bisa dilaporkan saja kepada kepolisian. Ia mengaku hingga kapanpun tembok yang sudah dibongkarnya itu tidak akan ia bangun kembali. Hal itu disampaikan Yusuf karena merasa tidak melakukan sebuah tindakan yang melanggar undang-undang. Ia juga berulang kali mengatakan bahwa tembok tersebut merupakan fasilitas umum. Demikian Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nur Mahadi untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak selengkapnya. Tembok ini ditutup kembali dan kita harus bedakan dia mempunyai izin mendirikan bangunan, terserah dia mau bikin bangunan atau apa, tapi jangan membongkar dan merobohkan tembok. Harus ada izin itu. Tembok ini ditetapkan oleh gubernur, ada SK-nya 3386, dan yang bisa membongkar ini SK gubernur juga. Nah, Ketua RW ini mendapat jaminan dari Ketua RT, oknum Ketua RT 10, sudah wafat juga orangnya. Dengan jaminan surat itu dia berani membongkar. Cuma surat keterangan biasa aja, tanda tangan doang. RT seberang, sekarang orangnya udah mati dan dia juga korup itu. Kita cuma minta keadilan, Bapak Jokowi, Bapak Heru, kita minta keadilan. Tolong fasilitasi ditutup kembali, bahwa kita masih belum merdeka karena selalu ada masalah mengenai pembongkaran tembok yang terjadi pada tahun 2005 sampai sekarang, jadi sudah 17 tahun sampai tahun ini. Jadi kita minta keadilan, minta masalah ini diselesaikan setuntas-tuntasnya. Dan harga mati bagi kita adalah tembok itu dibangun kembali. Karena itu yang kita beli waktu kita membeli rumah di kompleks Kila Sawo. Saya tidak usah tahu dari kenapa. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah ada tamu dan juga narasumber saya yang sangat spesial. Hari ini sudah hadir Dr. Haji Sukarti SPPM Kes. Ya, halo dokter. Halo. Apa kabar nih Mbak Husnul ya? Iya. Iya, alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya dok? Ya. Ya. Sebelumnya aku dari perwakilan Tribun Lampung mengucapin terima kasih banyak ya dok, sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengedukasi Tribuners di rumah walaupun di sela-sela kesibukan dan jadwal dokter yang padat.
Tapi alhamdulillah Tribuners, Dr. Soekarti bisa membersamai kita semua walaupun belum bisa datang langsung ke studio, tapi beliau bisa mengedukasi kita semua melalui Zoom meeting hari ini. Nah, dokter, hari ini kita akan membahas yaitu temanya tentang asma nih dok. Nah, jadi asma ini secara keseluruhan dan juga mungkin Tribuners banyak yang nanya dan request dari kita yaitu tentang asma pada remaja nih Kak, cara mengatasinya atau dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Dr. Soekarti di sini, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan bisa menjadi dan menambah pengetahuan untuk Tribuners di rumah. Oke, Dr. Soekarti mungkin boleh langsung untuk mengawali bincang kesehatan kita pada hari ini, bisa jelasin dulu dok untuk definisi dari asma ini sebenarnya disebabkan oleh apa sih dok gitu? Ya, terima kasih Mbak Husnul ya. Jadi asma itu adalah suatu penyakit radang kronik atau menahun pada saluran napas. Ya, biasanya ditandai atau karakteristiknya adalah adanya suatu gejala di saluran napas berupa batuk, ya, rasa tidak nyaman di dada atau rasa berat di dada, sesak napas, ya, atau napasnya berbunyi, ya, dan itu munculnya bisa bervariasi, ya, waktunya bervariasi, terus derajat keluhannya tersebut juga bervariasi, ya. Dan munculnya juga bisa siapa aja bisa kena, ya, maksudnya bisa anak-anak, ya, usia remaja, dewasa, usia tua, gitu juga bisa. Makanya asma ini merupakan penyakit yang heterogen gitu. Oh gitu. Ya. Jadi memang penyakit yang bisa kena ke semua kalangan usia ya dok. Jadi nggak melihat usia berapa gitu ya dok ya. Iya. Nah, berarti asma ini bukan disebabkan oleh bakteri ya dok, tapi lebih ke penyumbatan saluran pernafasan tadi ya dok ya? Ya, jadi munculnya gejala asma tersebut itu dikarenakan ada 3 hal yang terjadi pada saluran nafas kita. Oke. Yang pertama adalah hiperreaktivitas daripada saluran nafas kita, ya, atau hiperaktivitas bronkus, ya, secara ilmiahnya disebut begitu. Kenapa disebut hiperaktivitas bronkus? Kita kalau biar gampang dibayangkan gitu ya, saya selalu mengedukasi pasien-pasien itu dengan gini, kita tahu nggak itu tanaman putri malu? Ya, putri malu itu kalau nggak kita sentuh dia daunnya nggak mengkeret ya mbak ya? Iya benar dok. Ya, jadi kalau kita sentuh baru dia mengkeret. Nah, itu seperti halnya saluran napas kita. Apabila ada pencetusnya, ya, yang nantinya pencetusnya itu banyak ya, antara lain bisa faktor alergen, ya, debu, gitu, asap rokok, asap kendaraan, ya banyak ya. Jadi ada faktor eksogen, endogen, gitu ya. Pajanan di tempat kerja juga bisa, gitu. Stres juga bisa, infeksi virus atau bakteri juga bisa, gitu ya. Nah itu kalau menyerang saluran napas itu, maka saluran napas kita itu akan terjadi penyempitan. Oke. Nah jadi saluran napasnya menyempit. Nah kalau saluran napasnya menyempit kan akan menimbulkan keluhan dadanya nggak nyaman ya, gitu. Berat dada saya ya, sesek. Aduh harus sambil napas lebih ya, biasanya kan kalau misalnya kita buru-buru, kayak misalnya kita takut juga kadang kan harus menghela napas ya, lebih ya, gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi selain itu tadi pertama hiperaktivitas bronkus, ya. Yang kedua adanya proses radang yang tadi ya, radang menahun. Ya, jadi dengan adanya tadi faktor pencetus merangsang saluran napas, nanti akan merangsang sel-sel radang yang ada di saluran napas itu untuk bekerja. Ya, nah proses radang itu ditandai dengan apa? Pastinya kalau kita pernah mungkin kesentuh tawon gitu ya, kan merah, ya, merah, gatel, nyeri gitu ya. Nah kadang kalau nggak diobati nanti berair. Iya. Gitu. Nah,
di saluran napas kita pun seperti itu. Jadi airnya berupa apa? Hipersekresi bronkus, hipersekresi di saluran napas. Jadi muncul cairan yang berlebihan. Kalau kita nggak ada keluhan kan kita nggak batuk-batuk ya Mbak. Benar dok. Dan kayak sekarang hari ini alhamdulillah sehat walafiat, nggak batuk-batuk. Nyaman-nyaman aja. Tapi manakala mungkin pada seseorang yang mungkin sedang terjadi sakit ya asma, dia akan mengeluh, dok dahak saya ini kok kayaknya kalau pagi-pagi susah keluar ya, lengket di ini ya, di dada ini kayaknya susah banget keluar ya. Salah satunya seperti itu. Atau mungkin batuknya nggak keluar dahak ya dok gitu, tapi batuknya ini bikin nggak nyaman saya, terus kalau habis batuk tuh sesek gitu kan. Itu yang mendasari adalah proses tersebut tadi. Jadi ada hiperaktivitas daripada saluran nafas, proses radang yang berlangsung terus-menerus atau menahun atau kronik ya. Ya, terus kemudian ada hipersekresi dari saluran nafas tersebut. Jadi produksinya cairan yang berlebihan. Oke. Jadi itu adalah gejala-gejala yang memang bisa menyebabkan atau memang gejala asma ya dok ya? Iya. Nah kalau untuk yang dirasakan dari penderita asma itu seperti apa sih dok? Iya, jadi yang dirasakan tadi terkait dengan tadi gejalanya ya. Jadi gejalanya itu ada 4 ya, salah satunya itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, bisa berupa batuk ya, batuk. Kemudian dadanya terasa berat atau tidak nyaman. Terus yang ketiga sesak napas ya, tadi kan sesak napas itu beda-beda ya tadi derajatnya juga ya. Ada yang mungkin sesak napasnya itu nggak kelihatan dari mungkin kelihatan dari napas cuping hidungnya nggak kelihatan ya, karena dia mungkin baru ringan aja ya, tapi mungkin dia sesak napasnya sudah sedang atau berat, manakala dia mengucapkan saja tidak sampai 1 kalimat. Dok, aduh, susah banget dok saya, gitu, misalnya seperti itu ya. Nah gitu. Jadi derajat sesaknya beda-beda, dan kalau kita dari tenaga medis bisa melihat, oh dilihat dong frekuensi napasnya berapa sih gitu kan. Oh gitu, oke. Iya, nanti dilihat frekuensi napasnya berapa. Terus selain sesak napas apa tadi, napasnya bunyi ya. Jadi pada seseorang yang asma kadang-kala tidak semuanya itu muncul, tapi hanya salah satu saja. Misalnya saya ini batuk-batuk terus loh dok, terutama malam menjelang pagi malam gitu, saya batuk-batuk, lagi tidur enak-enak batuk-batuk. Nah, itu khas untuk gejala asma ya. Jadi gejalanya muncul pada malam hari atau menjelang pagi. Nah jadi makanya itu tadi ya, bervariasi ya. Variasi ya dok. Dan mungkin Tribuners untuk yang sudah mempunyai gejala-gejala yang disebutkan oleh Dokter Soekarti tadi, jangan dianggap remeh ya dok, pastinya segera cepat untuk konsultasi ke dokter ataupun ke rumah sakit terdekat ya Tribuners. Nah dok, ini ada yang nanya juga nih dari Tribuners, sebenarnya asma ini itu adalah penyakit turunan atau penyakit yang bagaimana sih dok, atau yang bisa disebabkan oleh pola hidup dan pola makan seseorang juga gitu? Ya, jadi asma ini sebenarnya ada faktor genetik ya, dan juga faktor lingkungan itu berpengaruh. Jadi kalau dia dulu kita kenal juga ada faktor genetik, biasanya lebih ada faktor dia alergi apa tidak ya. Biasanya kalau dia punya riwayat alergi ya, misalnya tiba-tiba pernah suatu saat kok badan saya gatal-gatal ya dok gitu ya, nggak tahu tuh kenapa gitu, apa mungkin waktu itu cuacanya panas atau hujan atau dingin gitu ya. Terus mungkin juga ini hidung saya kok tiap pagi meler, kayaknya rasanya tersumbat gitu ya dok gitu, nggak tahu hampir tiap pagi gitu misalnya ya. Terus itu misalnya lain lagi juga, ini mata saya suka kadang berair gitu ya dok, itu gatel gitu ya.
Nah, itu kalau misalnya pada seseorang itu juga punya faktor alergi gitu ya. Nah, itu ditambah dengan adanya salah satu tadi gejala, itu bisa dikatakan dia menderita asma. Ya. Walaupun memang kalau perlu ada pemeriksaan penunjang lain ya. Salah satunya yang paling gampang itu dengan menggunakan pigflometer gitu, atau dengan spirometer itu untuk tahu fungsi parunya. Karena biasanya pada pasien-pasien asma bisa aja fungsi parunya masih normal ya. Tapi kalau misalnya pas lagi serangan dia ada keluhan sesak napas, bisa jadi memang terjadi tadi karena adanya saluran napasnya yang menyempit, makanya terjadi hambatan aliran udara saat menghembuskan udara. Jadi selain faktor genetik ada faktor lain, dan kadang munculnya bisa sewaktu-waktu. Ada yang waktu bayi enggak ya dok itu, tapi tuh waktu SMP, waktu saya SMA gitu, waktu saya udah mulai kerja, bahkan waktu saya menikah, hamil gitu ya kalau yang perempuan gitu. Kok baru muncul gitu, seperti itu tadi. Kayaknya salah satunya itu makanya dikatakan heterogen gitu ya, bervariasi gitu. Jadi tidak sama memang. Jadi gejalanya pun bervariasi, berat ringannya juga bervariasi. Oke. Makanya terapinya juga nanti individual. Gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seseorang yang sudah mempunyai penyakit asma ini untuk dia itu nggak kambuh lagi gitu dok? Oh iya. Nah, dan asma ini ada cenderung bisa sembuh nggak sih dok? Iya, jadi bagi penderita asma itu yang pertama harus paham gitu, tahu asma itu apa gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan asma itu gejalanya gimana gitu ya. Kok bisa sih muncul gejala seperti itu? Tadi ada tiga proses yang mendasarinya ya. Jadi terutama adalah ada proses radang yang menahun dan ada proses penyempitan saluran napas, hiperreaktivitas bronkus ya. Nah, jadi pertama harus tahu asma itu apa. Nah, yang kedua harus tahu atau bisa mengidentifikasi kapan sih saat serangan asmanya itu kambuh. Ya, jadi harus dicatat. Dok, misalnya aku kok kalau kena debu langsung bersin-bersin, batuk, sesek, nah berarti nggak bisa kena debu. Dicatat ya, karena kalau nggak itu nanti itu sering kambuh ya. Kalau misalnya ada orang nyapu gitu, kita jalan bersin-bersin, batuk, aduh langsung nyesek ya. Kalau bawa obat ya ngantongin obat, gitu. Jadi misalnya kalau saya tuh kalau minum es langsung ini loh dok, pilek, langsung batuk-batuk, sesek. Atau saya makan itu yang ada MSG-nya, atau makan coklat tapi yang coklatnya abal-abal misalnya yang pahit lah, kalau dimakan gitu batuk gitu ya. Batuk gitu ya. Iya, jadi harus bisa mengidentifikasi kira-kira faktor pencetusnya apa. Kan banyak ya faktor pencetusnya tadi ya. Bisa juga dari serbuk sari, jamur gitu. Atau stres, banyak kerjaan, atau exercise yang berlebihan gitu. Makanya ada istilah exercise induced asthma. Atau mungkin kegemukan juga bisa. Atau memang mungkin karena pas lagi hamil gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi memang si penderita, ya. Jadi memang si penderita asma ini harus tahu ya dok, dan peka terhadap hal-hal yang mungkin itu bisa memacu si asma ini kambuh kembali ya dok. Iya, ya. Nah, yang kalau kedua bisa sembuh atau gimana? Sebenarnya istilahnya bukan sembuh tapi terkontrol, ya. Nah, jadi kita lanjut tadi ya. Yang pertama harus tahu asma itu bagaimana. Yang kedua itu tadi bisa mengidentifikasi faktor pencetusnya apa. Kalau sudah bisa mengidentifikasi apa, berarti paling tidak harus bisa menghindari atau mengendalikan atau meminimalisir faktor pencetus tersebut. Ya.
Terus yang ketiga, harus tahu penggunaan obat asma. Ya, jadi karena kita tahu tadi proses asma itu karena ada hiperreaktivitas daripada saluran napas dan proses radang yang kronik, maka obat asma itu ada yang dikatakan berfungsi sebagai pelega, ya, pelega daripada saluran napas kita. Ya, kan tadi prosesnya kenapa sih bisa sesek? Karena saluran napas kita menyempit. Ya, jadi kita sering ya dengar pasien dok, saya biasa gunain itu loh dok, obat semprot itu gitu, atau saya beli asma soho gitu, atau saya minum Teosal gitu. Terus saya biasa ke puskesmas dikasih salbutamol dok, enak gitu ya. Nah, itu semua masuk golongan obat yang untuk namanya pelega. Ya. Nah, jadi kalau cuma menggunakan obat hanya pelega aja, berarti proses radang yang terus-menerusnya itu belum kita kontrol, ya kan? Jadi hanya sesaat aja enak lega sebentar. Padahal proses radang itu masih terus berlangsung. Dan kalau proses radang itu terus berlangsung, sel-sel radangnya nanti merusak saluran nafas kita, jadi saluran nafas kita nanti tidak elastis lagi, terjadi perubahan bentuk dan struktur. Yang tadinya asma itu bisa bersifat reversibel, nanti menjadi irreversibel, tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya. Jadi asma itu kan sebenarnya kalau misalnya masih yang ringan dan belum berat, tidak terjadi remodeling, perubahan bentuk dan struktur daripada saluran napas. Dia ada yang saya dok kalau misalnya lagi sesak itu hanya diem, istirahat, ngisep minyak kayu putih aja udah lega. Ada yang seperti itu kan? Iya. Ya, jadi jangan sampai pasien asma itu jatuh ke asma yang berat gitu. Jadi fungsi dari penggunaan obat secara rutin, teratur, adanya pelega dan pengontrol adalah tujuannya agar asmanya terkontrol dengan baik dan tidak jatuh pada asma yang berat atau tidak sering kambuh. Kalau asmanya sering kambuh, nanti juga efeknya akan terjadi penurunan daripada fungsi paru. Ya. Karena fungsi paru secara fisiologis dengan bertambahnya umur di atas 50 tahun itu nanti juga akan turun. Tandanya apa? Cepat lelah, cepat capek, menges gitu. Ya. Nah dok, untuk asma ini sendiri berarti kan itu seperti yang dokter bilang tadi ya, dia tidak melihat umur, jadi penyerangnya itu bisa anak-anak, bisa remaja, bahkan bisa orang tua. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau asma ini terjadi dan menyerang anak di bawah umur 5 tahun, dok? Ya, jadi kalau menyerang anak di bawah umur 5 tahun, itu memang peran orang tua sangat penting ya, karena anak umur di bawah 5 tahun, tapi memang beda-beda sih. Ada pasien saya, ada yang umurnya udah 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kalau anak itu cerdas, dikasih tahu, dicontohin cara menggunakan obat, bisa ya. Jadi yang biasanya itu umur di bawah 3 tahun ya, memang masih peran orang tua itu penting dalam terapi asma. Jadi ada obat-obat asma itu yang bisa diinhalasi ya, jadi dihirup, ada keluar gitu ya dari alat tersebut, obat tersebut bisa keluar yang bisa dihirup oleh penderita usia di bawah 5 tahun. Tapi biasanya harus menggunakan spacer. Jadi ada suatu alat yang penghubung ya. Jadi antara alat tersebut dengan mulut pasien gitu. Jadi ada diberikan jarak gitu ya, sehingga obatnya bisa masuk ke saluran napas seperti itu. Gitu. Nah dok, asma ini berarti termasuk dalam kategori penyakit yang berbahaya nggak sih dok? Ya sebenarnya berbahaya kalau memang tidak terkontrol dengan baik ya. Karena kalau seseorang itu menderita asma, saat serangan gejalanya itu tadi bisa ringan, sedang, berat, sampai mengancam jiwa.
Jadi memang Ya, bisa menyebabkan kematian juga ya dok? Iya, jadi kalau tidak diobatin dengan benar ya, karena asma ini ada mirip-mirip kayak penyakit PPOK, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal juga kan sesak napas. Oh, gitu. Nah, iya, seperti itu. Tapi mirip kalau itu kan dokter bilang kan agak mirip-mirip tuh dok gejalanya, tapi ada nggak gejala yang memang spesifik sekali menandakan bahwasanya wah ini adalah gejala asma nih gitu? Iya, biasanya pertama kita lihat dari usianya, ya. Tadi munculnya ada faktor pencetusnya apa tidak, seperti itu. Ada riwayat sebelumnya ada pemakaian obat apa tidak gitu, atau itu tadi kalau pencetusnya muncul terus pernah dihindari gitu ya. Itu adalah gejala khas untuk asma. Dan pernah berobat, kadang pasien tuh pernah dok saya dibawa ke IGD terus diuap, lega enak gitu. Tapi SMA kok kambuh lagi ya dok gitu. Ya mungkin karena faktor stres gitu ya, SMA gitu. Atau faktor debu lingkungan gitu bisa gitu. Jadi yang ditandai itu tadi kita biasanya lihat kelompok umurnya gitu ya, terus faktor pencetusnya, visinya gimana, ada tidak penyakit yang lain yang menyertainya saat ada kambuh gitu. Oke, berarti pasien dengan penderita penyakit asma ini seperti yang dokter Sukarti bilang tadi ya Tribuners, jadi bisa terjadi rentan usia berapa saja, dan untuk mengetahui gejala-gejalanya itu kita nggak bisa self diagnose sendiri ya dok ya, jadi memang harus ke dokter langsung, ke rumah sakit langsung, dan yang paling penting itu adalah Tribuners bisa mengetahui apa sih yang seharusnya tidak dilakukan untuk supaya asma ini nggak kambuh lagi dan bisa terkontrol dengan baik gitu. Nah dok, mungkin untuk terakhir dokter bisa kasih saran untuk pasien dengan penderita asma ini baiknya seperti apa nih dok? Iya, baiknya kontrol teratur ke dokter ya, dan gunakan obat secara teratur. Baiknya konsultasikan dengan dokter ya, terutama dokter paru ya terlebih dahulu, karena memang penderita-penderita asma ini butuh yang namanya pengobatan teratur untuk tercapainya asma yang terkontrol dengan baik ya. Biasanya itu kami akan dokter paru itu akan memberikan selembaran ya kertas itu asma control test ya, asma control test di mana penderita asma itu bisa menilai asmanya tersendiri terkontrol baik apa tidak ya, terkontrol sempurna apa terkontrol sebagian apa tidak terkontrol sama sekali. Itu dari asma control test di mana itu ada 5 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan itu ada skornya dari 1 sampai 5 gitu. Nah itu ada nilainya ya, jadi dengan berobat teratur diharapkan tercapai asma yang terkontrol dan paham faktor pencetusnya apa gitu ya. Nah, jadi harus bisa meminimalisir dan menghindari faktor pencetusnya tersebut gitu. Dan konsultasikan kapan sebaiknya obat itu mungkin bisa dihentikan gitu ya. Dan harus dihilangkan stigma bahwa kalau menggunakan obat inhaler nanti saya ketergantungan dok gitu ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu. Apabila kita tahu bahwa tadi gejala asma yang muncul itu ada 3 hal yang mendasarinya itu ya. Jadi pengobatannya adalah berdasarkan itu tadi ya. Sehingga dengan pemberian obat inhaler itu dosisnya kecil, langsung pada tempatnya ke saluran napas ya, efek sampingnya pun kecil daripada menggunakan obat yang oral gitu. Oke. Nah untuk kalau di Lampung sendiri nih dok, menurut dokter Sukarti asma di Lampung ini banyakkah atau sedang atau bahkan cenderung sedikit nih dok untuk di Lampung sendiri? Oh iya, ya menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu dari data Riskerdanas itu
ini apa namanya tahun 2018 itu prevalensi asma itu 1,6%. Jadi sebenarnya cukup tinggi dan itu jadi PR buat kita ya, karena apa namanya dengan tingkat penderita asma yang tinggi ya, apabila tidak terkontrol dengan baik itu akan sangat menjadi masalah ya, bukan hanya masalah di Lampung tapi memang asma ini adalah masalah kesehatan di dunia ya, karena kalau asmanya kambuh otomatis kan akan terjadi keterbatasan aktivitas. Benar. Ya, produktivitasnya jadi menurun ya, yang anak sekolah mungkin jadi sering libur, yang pegawai jadi izin cuti gitu ya, makanya asma ini jangan dianggap remeh gitu ya. Iya seperti itu. Jadi apa namanya masih cukup tinggi ya kasus asma di Lampung ini, terutama di beberapa kabupaten ya seperti Mesuji ya, Lampung Utara itu masih tinggi di metro ya, dan itu memang kedepannya itu menjadi PR kami juga, Perhimpunan Dokter Paru bersama Yayasan Asma Indonesia Cabang Lampung untuk mungkin lebih banyak mengedukasi dan mengenalkan selain dengan obat-obatan itu juga ada cara lain ya, yaitu untuk menjaga kebugaran kita, antara lain dengan aktivitas fisik yang rutin terukur, salah satunya adalah dengan senam asma. Oke, jadi memang ada senam asma juga ya dok untuk penderita pasien asma ini? Iya, dan sebenarnya senam asma ini bukan hanya untuk penderita asma ya, jadi kalau yang bukan penderita asma pun bisa melakukan senam ini. Oke, jadi boleh ya dok? Senam, iya, diberikan nama senam asma itu karena lahir dari Yayasan Asma, dan dulunya memang muncul ide dari para penderita asma, para rehabilitatif itu, jadi muncullah senam asma tersebut. Tapi sebenarnya senam asma ini bisa dilakukan oleh siapa aja gitu ya, terutama dalam keadaan sehat tentunya ya, karena senam asma ini ada beberapa tahapan, di mana kalau misalnya ada pasien asma yang dia dicetuskan dengan exercise yang berlebihan, tentunya mungkin tidak bisa melakukan aerobik 2-3 gitu, tapi mungkin hanya bisa mengikuti pemanasan, latihan inti A, inti B, dan aerobik 1 gitu, dan pendinginan. Oke, seperti itu Tribuners, bincang kesehatan kita mengambil tema tentang asma, dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini itu bisa mengedukasi dan kita menambah wawasan ya Tribuners terhadap ternyata penyakit asma itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ada faktor genetik, dan juga itu faktor lingkungan sangat mempengaruhi sekali ya dok, termasuk debu, kotoran, dan lain sebagainya. Jadi harapannya untuk Tribuners yang memang sudah mempunyai penyakit asma bisa mengenali kira-kira penyebab apa yang bisa memacu asma itu kambuh, dan seperti Dokter Sukarti bilang tadi harus rajin check up ya dok ya, dan juga kontrol itu tadi Tribuners. Dokter, aku mau ucapin makasih banyak nih untuk Dokter Sukarti sudah mengedukasi kita semua hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya Dokter Sukarti hari ini itu bisa menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan kita semua bisa tetap sehat, bisa tetap selalu terjaga aktivitas dan kebugarannya. Terima kasih Dokter Sukarti. Ya, sama-sama. Nah Tribuners, itulah tadi bincang kesehatan bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Tentunya kita masih di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini kita akan mengenal lebih dalam yaitu tentang organisasi yang di sini sudah hadir ya tamu saya, yaitu Imade Dwi Payana. Ya, benar ya? Betul. Atau bisa kita panggil itu dengan Made, bisa ya? Bisa. Oke. Made ini adalah merupakan seorang mahasiswa yang masih seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Lampung ya. Iya, benar. Nah, terlepas dari itu, Tribuners, kita akan mengulik lebih dalam tentang KMHDI atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Mungkin langsung aja kita bisa masuk ke Made untuk bisa menjelaskan lebih lanjut dan lebih lengkap seputar dengan organisasi ini. Tapi sebelum itu mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah, Made, dan juga kesehariannya sekarang ini lagi sibuk ngapain? Halo Sobat Tribuners, pertama-tama perkenalkan nama saya Imade Dwi Payana. Sekarang ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kota Bandar Lampung. Saya untuk kesehariannya sendiri sekarang ini masih sebagai mahasiswa, menyusun laporan akhir atau tugas skripsi sebagai mahasiswa, kemudian juga mengurus organisasi tentunya. Itu. Oke, jadi memang kesibukannya selain sebagai sehari-hari sebagai mahasiswa yang lagi sibuk banget ya Tribuners untuk nyusun tugas akhirnya, tapi tentunya nggak lupa juga Dharma ini menjadi ketua umum ya dari organisasi ini. Betul. Wow, ini gimana nih Made bisa mengatur waktunya antara menyusun skripsi ini dan juga atau menyusun laporan akhir ini dan juga menjadi ketua umum yang pastinya punya tugas dan tupoksinya yang masing-masing berat kan gitu. Betul. Bagi waktunya gimana sih? Iya, terkait saya menjadi ketua umum itu sejak tahun 2021 di bulan 5. Sebelum itu saya sudah mulai menyusun juga. Tapi terkait soal ini problema klasik mahasiswa sih sebenarnya terkait mengatur waktu ya. Untuk mengatur waktu sendiri sih intinya teman-teman ketika ada tugas kemudian ada hal yang harus dikerjakan itu jangan ditunda-tunda. Itu aja sih intinya. Ketika ada waktu untuk mengerjakan, kerjakan saja. Itu bagi waktunya ketika misal ada kegiatan organisasi selesaikan dulu, kemudian setelah ada waktu luang baru kerjakan skripsinya seperti itu. Jadi memang segala sesuatu ya Tribuners nggak hanya untuk mahasiswa aja, Tribuners juga yang punya double job ataupun double pekerjaan itu jangan ditunda-tunda deh pekerjaannya gitu ya, karena kalau nunda sekali tuh bakal ketagihan nunda-nunda lagi gitu kan. Nah Made, mungkin bisa langsung jelasin terkait organisasi yang sekarang lagi Made pimpin ini. Oh iya, terkait soal organisasi khususnya yang saya pimpin per hari ini yaitu KMHDI. KMHDI ini merupakan suatu organisasi ekstra kampus yang bernafaskan Hindu, satu-satunya di Indonesia yang berskala nasional untuk bernafaskan Hindunya. Nah, untuk KMHDI sendiri itu nggak cuma ada di Kota Bandar Lampung aja, tapi udah ada di sekitar 22 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Lampung itu ada 3 cabang, Bandar Lampung, Metro, kemudian Lampung Selatan. Nah, kalau saya menjadi ketua di pimpinan cabang Kota Bandar Lampung. Nah, KMHDI sendiri juga itu mulai terbentuk itu sejak di 3 September 1993. 93, iya, lama ya? Udah 29 tahun. 29 tahun. Ya, jadi sudah cukup dewasa lah berorganisasi ini seperti itu. Oke. Apa yang membuat pada awalnya Made tergabung ke dalam organisasi ini? Yang pertama dan yang utama, ketika saya berkiprah di suatu organisasi, pasti saya mengenal terlebih dahulu itu organisasi di internal kampus, itu pasti. Kemudian ketika dari kawan-kawan KMHDI pada waktu itu melaksanakan sosialisasi organisasi, di sana saya menemukan suatu hal yang menarik. Karena di KMHDI ini tidak hanya satu kampus saja yang tergabung, tapi kalau di Kota Bandar Lampung itu ada sekitar 11 kampus. Jadi dari sana, jadi dari sana kita bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa Hindu yang dari kampus lain gitu. Iya benar-benar. Jadi memang dia multikultural gitu ya, dari semua, dan itu nggak terfokus ke satu kampus ini gitu aja. Nah, awalnya selain itu apa yang membuat tertarik ya, selain karena memang mungkin
satu agama gitu. Apa sih yang membuat Made ingin sekali bergabung dan merasa bahwasannya sepertinya KMHDI ini pantas nih untuk saya lanjutkan gitu. Penasaran nih gitu. Di dalamnya ada apa aja sih? Jadi yang membuat saya tertarik pada saat waktu itu teman-teman melaksanakan sosialisasi adalah yang pertama itu terkait soal organisasi KMHDI ini kedudukannya berskala nasional. Gitu. Jadi ketika semisal ada agenda-agenda nasional yang itu mempertemukan seluruh mahasiswa Hindu yang ada di Indonesia, itu di sana menariknya kita bisa didelegasikan tuh. Untuk berangkat ke acara-acara nasional, dan terlebih juga untuk di KMHDI sendiri itu sudah beberapa kali bisa menghadirkan presiden gitu. Presiden, wakil presiden. Itu yang membuat saya tertarik. Karena kapan lagi nih kita bisa sambil kuliah, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan nasional. Skalanya nasional lagi kan ya. Jadi memang banyak sekali mungkin nggak hanya ilmu yang didapetin, tapi juga networking tadi networking, jaringan, relasi. Jadi kalau Made sendiri udah terjun atau bergabung langsung ke dalam organisasi KMHDI ini udah dari tahun berapa tuh? Saya bergabung KMHDI itu sejak tahun 2018. Masuk kuliah langsung bergabung, kemudian mengikuti proses kaderisasinya karena KMHDI merupakan organisasi pengkaderan, lalu terpilih menjadi ketua itu di 2021. Masa periodenya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Berarti habisnya di 2023 nanti ya. Wah, keren banget nih ya. Ini sesuatu yang menarik juga Tribuners, karena kan KMHDI ini merupakan organisasi berskala nasional tadi ya. Nah, mungkin bisa Made jelasin lagi nih dengan Tribuners di rumah, dan untuk teman-teman juga nih yang mungkin masih bingung gitu kan ya, KMHDI ini di dalamnya ada apa aja sih kegiatannya gitu kan. Jadi biar Tribuners tuh bisa dapat gambaran kira-kira kalau join bersama KMHDI itu seperti ini loh kegiatannya gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sendiri sih, untuk kegiatan di daerah khususnya kami di cabang itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama itu kegiatan kaderisasi, karena memang kami organisasi pengkaderan, kegiatan perekrutan, kegiatan pendidikan, kemudian juga selain daripada itu kami juga fokus di kegiatan-kegiatan sosial. Semisal ada bencana alam, itu kami juga ikut turun untuk membantu rekan-rekan kita yang terdampak. Lalu ada beberapa kali juga kita ada program tahunan juga, turunan dari pimpinan pusat, itu ada yang namanya KMHDI mengajar. Jadi kami ini turun ke daerah-daerah yang memang secara pendidikan itu masih agak kurang, dan kami melaksanakan edukasi di sana terkait apa-apa yang kami dapatkan di perguruan tinggi, kami sebarkan di daerah yang memang secara pendidikannya tertinggal. Kami edukasi agar masyarakat, siswa-siswi, pemuda-pemuda sana mempunyai minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena setelah melaksanakan kegiatan itu ada tren positif secara grafik, karena dari setiap tahun, semisal contoh saja di 2021 kemarin itu ada sekitar 350 mahasiswa Hindu yang kuliah di kota Bandar Lampung aja. Kemudian di 2022 kemarin itu ada terjadi peningkatan sekitar 430-an. Jadi harapan saya ini menjadi suatu program yang positif, di mana khususnya untuk masyarakat Hindu itu lebih melek lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya kan SDM mahasiswa Hindu ini bisa menjadi acuan nanti untuk perkembangan dari masyarakat Hindu itu tersendiri. Seperti itu. Karena KMHDI ini titik fokusnya adalah soal keumatan atau kelembagaan Hindu gitu. Dan kelembagaan Hindu itu sendiri ya. Nah, memang dari KMHDI mengajar ini sudah terrealisasi berarti ya? Sudah beberapa kali terrealisasi, dan itu biasanya dilakukan serentak se-Indonesia pada saat Hari Pendidikan Nasional. Oh gitu, berarti jatuhnya setahun sekali? Setahun sekali. Dan sudah pernah dilakukan di daerah mana? Kalau kita, karena memang untuk daerah Kota Bandar Lampung sendiri sudah memang maju ya, bisa dibilang secara pendidikan ya. Kami bersama dengan pimpinan daerah KMHDI Lampung, itu turun langsung, terakhir kami melaksanakan di wilayah Barat Lampung Tengah, di 2019, itu kami melaksanakan di Bandar Negeri Suwoh di Lampung Barat. Wow. 12 jam perjalanan ke sana. Jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget. Itu perjuangan juga untuk bisa sampai ke sana. Kenapa memilih Suwoh? Karena memang di sana ada umat Hindu yang memang secara pendidikan, secara SDM pengajar agama Hindu memang tidak ada di sana. Oh gitu. Iya. Jadi kami mahasiswa Hindu yang tergabung dalam KMHDI merasa
umat di sana butuh. Butuh. Dan setahun kemudian ada dari pemuda di sana kuliah. Setahun kemudian. Dan tahun selanjutnya ada lagi. Ada lagi. Jadi artinya memang begitu kuat ya pengaruh Begitu terhadap kuat. pengaruh KMHDI ini gitu ya. Apalagi untuk proses pengajaran, dan memang untuk umat-umat yang masih mungkin kita kan nggak pernah tahu latar belakang orang, mungkin latar belakang ekonomi atau latar belakang mereka hanya butuh support gitu ya. Dan dengan adanya organisasi kalian ini sangat-sangat membantu mereka gitu. Nah, rencananya kalau diadakan setiap tahun, apakah tahun ini sudah diadakan? Terakhir kemarin kami melaksanakan di 2021 di Lampung Tengah, di wilayah barat perbatasan dengan Lampung Utara kalau tidak salah. Itu pesertanya cukup lumayan banyak, antusias sekali untuk masyarakat umat Hindu di sana, sekitar 300 orangan yang ikut. Wow, banyak banget loh. Kita laksanakan beberapa hari waktu itu. Gitu. Nah, itu kalian berapa orang tuh, atau bagaimana sih sistemnya kalau dari organisasi ini? Perwakilan saja kah atau semua, atau bagaimana? Itu kan juga artinya menyita waktu kalian kuliah nggak sih? Iya, biasanya memang untuk mensiasati karena kami kan juga ada tugas untuk kuliah ya. Itu kan merupakan hal yang utama, kami dikirim ke Bandar Lampung. Jadi untuk mensiasatinya kami laksanakan itu di weekend, biasanya di Jumat mulai kita berangkat, Sabtu dan Minggu itu kegiatannya. Memang untuk teman-teman yang ikut dari teman-teman KMHD Kota Bandar Lampung itu cukup banyak yang ikut, karena kan semakin banyak jumlah pesertanya semakin banyak pengajar yang dibutuhkan kan, seperti itu. Apalagi dari segi multikultural, dari 11 kampus ini itu backgroundnya beda-beda. Ada yang dari kampus kesehatan, ada yang dari kampus pertanian, ada yang dari kampus memang keguruan. Jadi banyak hal yang bisa kita sharing ke masyarakat di luar sana. Kalau saya titik fokusnya di teknologi. Teknologi. Sistem informasi. Itu juga sangat dibutuhkan. Iya, apalagi di era digital seperti ini kan. Benar-benar. Berarti ini menarik juga ya, beragam gitu kan ya, karena semakin enak juga gitu kan, dari teman-teman juga semakin banyak backgroundnya juga, semakin banyak juga ilmu yang bisa di-sharing dengan teman-teman yang ada di sana gitu kan. Itu dampaknya, terus itu respon dari teman-teman di sana gimana? Menarik sekali respon dari masyarakat ini khususnya, karena memang titik fokus kami adalah untuk para siswa yang memang sedang bingung nih menempuh lanjut nggak ke perguruan tinggi atau enggak. Jadi respon mereka itu sangat baik sekali, sangat diterima sekali kami ke sana, dan bahkan masyarakat sana meminta agar dilaksanakan kembali di sini. Gitu. Jadi respon seperti itulah yang membuat kami terus semangat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terlepas juga kami juga harus melaksanakan agenda-agenda lain juga terkait kaderisasi kan, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat seperti inilah yang juga menjadi suatu unggulan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke KMHDI. Gitu. Nah, jadi memang terakhir dilaksanakan 2021 kemarin, itu responnya masih sangat baik sekali. Masih sangat baik, dan juga peminatnya masih sangat banyak sekali. Apalagi pasca Covid kan. Memang kita sudah hampir 2 tahun tuh nggak ketemu kan. Itu dilaksanakan kalau hampir 300 berarti berapa hari? Kita laksanakan sekitar 3 hari, dan itu dipecah dari menjadi beberapa kelas ya. Kita bekerja sama dengan sekolah juga. Bekerja sama dengan sekolah juga. Jadi koordinasinya ada langsung atau bagaimana dengan memang dari kami kan biasanya kalau memang kegiatan-kegiatan acara itu menggunakan panitia pelaksana. Jadi panitialah yang berkoordinasi dengan masyarakat sana, gimana teknisnya, kemudian berapa pesertanya. Nah, kemudian saya juga agak kaget karena pengalaman sendiri di Lampung Barat itu, karena memang kan tidak banyak jumlah masyarakat di sana kan. Di Bandar Negeri Suwa umat cuma sekitar 30 orang, ketika di 2021 mengadakan kembali jumlahnya sebegitu banyaknya gitu, hampir 300 orang. Berkali lipat. Berkali-kali lipat. Jadi kewalahan juga kemarin. Ada kewalahan juga, tapi ya puji Tuhan Mas Tengkarya bisa selesai lah tuntas. Justru seneng ya, semakin semangat itu tadi. Semakin semangat. Nah, Mada, selain kegiatan mengajar ini tadi yang menjadi kegiatan tahunan, ada kegiatan rutin per setiap minggu atau kegiatan setiap bulan biasanya kami mengadakan, karena kan basis kami di kota sendiri itu memang ada di 11 kampus seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi setiap bulannya itu kami rutin mengadakan yang namanya KMHDI Roto Kampus.
Jadi kami bertandang ke kampus-kampus yang memang menjadi basis massa kami, melaksanakan diskusi-diskusi terkait dengan background pendidikan masing-masing kampus tersebut. Semisal di kampus kesehatan yang dibahas kesehatan, kemudian di kampus pertanian yang dibahas pertanian, soal isu-isu pertanian, seperti itu. Nah, itu yang membahas isu-isu itu dari kadernya KMHD ini? Dari teman-teman yang memang sudah mendapatkan pendidikan kaderisasi tahap 1, kemudian juga dari senior-senior kami juga yang memang berkompeten di bidangnya, seperti itu. Oke, berbicara masalah kaderisasi ini dari tadi Made ya, gimana sih cara perekrutan dan juga kaderisasi untuk mungkin teman-teman di rumah yang pengen join dan bergabung bersama KMHD ini juga? Iya, kebetulan ini di bulan Desember kami akan membuka perekrutan kembali untuk Desember ya. Desember ini melakukan perekrutan kembali untuk mahasiswa Hindu angkatan 2022. Jadi syaratnya simpel banget nih buat teman-teman jika ingin bergabung di KMHDI. Yang pertama itu teman-teman mahasiswa itu dan kuliah di Bandar Lampung. Kemudian yang kedua beragama Hindu, itu bisa gabung di KMHD Kota. Apalagi teman-teman secara jumlah, setelah saya data dari 11 kampus ini, ada sekitar 400 tuh mahasiswa baru. 400 untuk ya? agama Hindunya aja. 400 mahasiswa Hindu baru. Ketika teman-teman sudah berkumpul di suatu wadah, di suatu medium, itu kita bakal jadi wadah yang besar nantinya gitu. Oke. Nah, melihat dari 400 orang yang memang beragama Hindu itu tersebar di seluruh kampus yang ada di Lampung ini, Made. Itu di Kota Bandar Lampung di aja. Kota Bandar Lampung ini di aja. selatan di Metro beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Itu khusus di Bandar Lampung ini aja. Nah, menurut Made sendiri apa sih yang membuat mereka ini masih belum bergabung, masih bingung atau gimana tuh? Karena kan ada nih, kan dari 400 itu belum join semua kan gitu. Cuman dari historis di 2021 kemarin dari 350 itu bisa dibilang 80% ikut ya. 80% ikut. Dan untuk teman-teman yang nggak ikut biasanya ini stagnan di transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dari siswa ini masih belum bisa diubah. Belum bisa diubah. Iya, karena alangkah sayang banget ketika teman-teman sudah berkuliah tapi tidak berkiprah di organisasi. Benar. Karena kalau misal kuliah pulang, cuman fokus di akademis saja, itu juga belum cukup buat teman-teman nanti ketika terjun di masyarakat, terjun di dunia kerja, itu belum cukup. Kadang siswa aja kan masih ikut kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya, kan? betul. Apalagi yang sudah mahasiswa. Ini ajang dan waktunya teman-teman untuk bisa mencari networking, memperluas relasi, terus juga mengasah kemampuan. Apalagi di sini kan banyak ya kegiatannya. Salah satunya ada apa namanya pembelajaran tadi. Itu kan secara nggak langsung kita juga mengasah kemampuan diri kita untuk bisa oh ternyata gini ya cara ngajar teman-teman yang lain gitu. Nah selain itu ada apa lagi kegiatannya? Biasanya kita dibagi jadi 3 bagian: kaderisasi wajib, kemudian pokok, kemudian pilihan. Untuk wajib tadi perekrutan, masa penerimaan anggota baru atau MPAB. Kemudian yang kedua itu ada kaderisasi pokok, itu ada yang namanya diklat, manajemen organisasi, gimana teman-teman diajarkan untuk memanage suatu organisasi nanti di sana. Kemudian ada kaderisasi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, untuk KT1 sampai KT3 ini disinilah pendidikannya. Jadi teman-teman diajarkan untuk berpikir kritis di sana nanti. Itu terkait soal isu-isu daerah, isu-isu nasional. Jadi memang ada waktu diskusinya juga ya? Iya, banyak banget kalau diskusi. Nah, menurut kamu Made, apa manfaat dari diskusi ini untuk teman-teman semua? Yang pertama itu juga selain menambah wawasan dari teman-teman mahasiswa, ini juga kalau teman-teman biasanya masih malu-malu ketika ngobrol sama teman-teman diskusi secara formal, itu nanti juga secara nggak langsung ngelatih public speaking teman-teman. Ketika teman-teman berani berargumen di sana, itu pasti nanti secara nggak langsung melatih gimana caranya menata bahasa. Dan saya juga sedikit pengalaman, orangnya tadinya waktu sekolah itu nggak yang bisa ngomong di depan umum gitu, public speakingnya kurang bagus. Nah, transisi menjadi mahasiswa, ikut di KMHDI, sekarang berani gitu. Berani, oke. Jadi memang dari organisasi itulah yang mungkin hal-hal seperti ini kita nggak dapetin di kampus dan kita dapatkan itu di organisasi. Makanya banyak sekali Tribuners benefit yang bisa Tribuners dapetin kalau bergabung dalam suatu organisasi.
Oke, itu udah masuk ke dalam agenda pilihan ya, agenda bulanan. Terus tuh kalau di setiap harinya itu ngapain aja biasanya? Kalau teman-teman di setiap harinya memang dia terbagi menjadi beberapa, 11 kampus ini memang dia punya kegiatan masing-masing juga di kampus. Kita juga bekerja sama dengan UKM Hindu, UKM Hindu yang ada di kampus. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah terekrut dulu dia sebagai anggota UKM Hindu, lalu nanti dia dipertemukan kembali di pimpinan cabang KMHD Kota Bantar Lampung. Jadi kegiatan-kegiatan setiap harinya teman-teman ini sebenarnya lebih banyak di kampus, di kampus ya, dan bergabung mungkin sama UKM yang di teman-teman kampus. UKM Hindu, karena kami memang menjalin kerjasama juga dengan teman-teman UKM gitu. Jadi setiap ada agenda juga teman-teman dari cabang juga pasti diundang untuk diskus, untuk berkolaborasi terkait kegiatan, itu juga sering. Oke, seperti itu. Nah, apa namanya, kalau tadi kan sudah ada kegiatan pembelajaran itu per setiap tahunnya. Kegiatan yang berskala nasional yang pernah dilakukan? Ada banyak, khususnya semisal ada yang namanya kegiatan regional. Kalau di kami di Lampung sendiri itu tergabung di regional barat. Itu ada Jawa Barat, DKI, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Jadi itu ada yang namanya kegiatan training of trainer. Jadi teman-teman di sana ketika ikut kegiatan TOT ini diajarkan menjadi seorang pembicara. Diajarkan menjadi seorang narasumber, seperti itu. Kemudian nanti ada lagi kegiatan nasional, ada namanya Diklat Nasional. Untuk Diklat Nasional selanjutnya itu akan dilaksanakan di Makassar nanti, di awal tahun kemungkinan, Diklat Kewirausahaan Nasional. Kemudian nanti ada juga, kemarin kami di bulan 6 kalau tidak salah itu melaksanakan kegiatan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, itu dilaksanakan di Lombok kemarin. Di Lombok Iya. kemarin? Kebetulan saya sendiri yang diutus ke sana kemarin. Oh, berarti kemarin memang sudah sampai Lombok sana ya? Sudah sampai Lombok. Wow, keren banget. Dan nanti juga di 2023 akhir kita juga akan melaksanakan Kongres Mahasabah ke-13 itu dilaksanakan di Palu, Sulawesi Tengah. Tuh, jadi jauh-jauh ya? Iya, memang karena memang kami tersebar di 22 provinsi yang ada di Indonesia, memang selalu tiap tahunnya akan berganti lokasi-lokasinya. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman ikut KMHDI nanti pasti berkesempatan untuk berkunjung ke daerah-daerah lain seperti itu. Benar-benar. Apalagi memang kalau memperdalami ya, Iya, betul. dan sampai ada keinginan untuk bisa menjadi ketua seperti Made kan, itu pasti peluangnya semakin besar. Semakin loh, besar. Tribuners. Tapi memang semata-mata bukan menutup jalan-jalan aja ya, tapi kan memang mengambil ilmunya dari organisasi seperti itu. Oke, Made, mungkin bisa kasih pesan untuk Tribuners di rumah yang pengen bergabung bersama KMHDI ini seperti apa, bagaimana caranya, alamatnya ada di mana, bisa jelasin dengan Tribuners. Ya, buat teman-teman mahasiswa Hindu khususnya angkatan 2022 ataupun dari teman-teman mahasiswa Hindu angkatan lain yang belum bergabung ke KMHDI, mari sama-sama kita bergabung di KMHDI, mari kita bersama-sama berproses. Kalau misal butuh info terkait kapan acaranya akan dimulai, itu bisa di follow aja di IG PC KMHDI Bandar Lampung atau ke sekretariat kami yang ada di Jalan Mawar Indah, Labuan Dalam, Tanjung Senang, di belakang Sekolah Yadika, seperti itu. Oke, jadi sekretnya ada ya? Ada. Sekretnya ada di belakang? Belakang Sekolah Yadika. Oh, belakang Sekolah Yadika. Di Tanjung Senang, Labuan Dalam. Oke. Nah, mungkin sekarang kan zamannya teknologi juga ya, Mas. Iya. Jadi kan bisa menghubungi melalui sosial media, Betul. WhatsApp-nya ada, Instagram-nya ada, itu udah lengkap semua ya, Tribuners. Jadi untuk Tribuners nih, jangan ragu-ragu lagi yang beragama Hindu, pokoknya yang mau dapat informasi lebih banyak, jaringan lebih banyak, terus juga ilmu dan soft skill lebih banyak, lebih pinter, lebih keren deh pokoknya, bisa ikut gabung bersama Made di KMHDI ini gitu. Mungkin dari Made ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait dengan organisasi ini, atau dalam waktu dekat ada acara yang mau dilakukan? Iya. Buat teman-teman khususnya stay tune aja, di Desember nanti kami akan melaksanakan kegiatan perekrutan masa penerimaan anggota baru. Akan rugi sekali ketika teman-teman mahasiswa Hindu nggak bergabung di KMHDI, karena pemuda yang diam adalah pemuda yang mati sebelum kematiannya. Wow, keren banget. Terima kasih banyak Made sudah datang ke studio Sama-sama, Tribun Lampung, dan juga sudah mengedukasi dan juga sudah memberitahu Tribuners di rumah bahwasanya ada organisasi skala nasional terkhususnya untuk teman-teman dari yang beragama Hindu ya. Untuk bisa pantengin, karena di bulan Desember nanti berkesempatan banget
banget nih untuk Tribuners bisa ikut rekrutmen bersama dengan KMHDI ini. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai penuh kuotanya nanti ya. Kalau mikir-mikir terlalu panjang tadi, dan kalau mau tanya-tanya seputar dengan informasi bisa melalui Made. Nanti juga kontak personnya bakal kita tinggal di sini gitu. Nah, terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Bincang Kampus hari ini bersama dengan saya Kusnul Syaifah, tentunya bersama dengan narasumber saya Imade ya, dan tentunya hari ini mudah-mudahan Tribuners bisa sekali mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaat, dan juga bisa menjadi referensi untuk Tribuners yang masih bingung mau ikut organisasi apa, dan khususnya untuk teman-teman yang beragama Hindu. Terima kasih yang sudah menyaksikan, sampai jumpa. Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari sempat dirawat di rumah sakit, korban amukan gajah liar di Lampung Timur meninggal dunia. Sempat menjalani perawatan, korban amukan gajah liar di Kabupaten Lampung Timur, Zakori 44 tahun meninggal dunia pada Jumat 11 November. Hal tersebut dikemukakan oleh Kapolsek Purbolinggo Ibtu Emi Suhaimi saat ditemui oleh Tribun Lampung melalui telepon pada Jumat siang. Ia mengatakan saat ini korban sudah berada di rumah duka. Kapolsek juga mengungkapkan Zarkoni meninggal usai menjalani operasi pada Kamis sore. Sementara pantauan Tribun Lampung di kediaman korban di Dusun 4 Desa Tambahan dan di Purbolinggo, terlihat puluhan motor berjejer di pinggir jalan setapak ke arah rumah duka. Puluhan warga terlihat berkumpul di depan rumah berwarna biru kuning milik korban Zarkoni. Terlihat satu tenda terpal terpasang di halaman depan rumah korban Zarkoni. Keponakan korban, Basuki, 36, menuturkan Zarkoni meninggal di Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro Jumat siang sekitar pukul 11.30. Basuki juga mengatakan jika korban Zarkoni tidak dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, menurutnya pamannya dirawat meninggal di RSUD Ahmad Yani Kota Metro karena ia yang menyusul jenazah ke RS di Metro tersebut. Ia juga mengatakan korban dimakamkan di TPU Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Di kemudian sebelumnya Zarkoni diserang satu gajah liar yang memasuki kawasan perladangan jago di Dusun Desa Tambah Dadi Purbolinggo pada Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 2.30 dini hari. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka patah tulang kaki kiri dan patah tulang rusuk sebelah kanan. Berita selanjutnya, sempat diamuk massa seorang pencuri motor diamankan Polsek TPS. Jajaran Polsek Teluk Betung Selatan menangkap seorang pencuri motor di Jalan Yosudarso Gang M Agus Bumi Waras, Bandar Lampung. Pelaku yang berhasil dibekuk berinisial FI, warga Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. FI dibekuk setelah mencuri satu unit motor Honda Beat berwarna merah putih BE 2122 ACB.
Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyatno mengatakan motor tersebut milik korban bernama Anggi Susanti. Kompol Adit pada Jumat 11 November 2022 menjelaskan kronologi bermula pada saat Rabu 9 November 2022 pukul 19 saat tim opsional Polsek TPS bersama dengan TK Polresta Bandar Lampung melakukan patroli antisipasi rawan malam di sekitar TKP. Kemudian petugas melihat ada kerumunan di sekitar tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi, petugas melihat pelaku sudah diamuk massa. Petugas kepolisian lalu mengamankan pelaku di Mapolsek TBS untuk diproses. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit motor BE 2122 ACB serta 1 kunci letter T milik pelaku. Kompol Adit Priyanto mengatakan pada saat melancarkan aksinya pelaku tidak bisa menghidupkan kendaraan milik korban. Pasalnya motor telah dipasang kunci pengaman tambahan sehingga pelaku mendorong motor sekitar 50 meter dari rumah korban. Namun aksi pelaku dipergoki oleh warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sudah mengenali motor milik korban. Akibatnya pelaku tersebut sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Pelaku sendiri mengaku telah melakukan aksinya sebanyak 2 kali dan selain itu ternyata FI merupakan residivis kasus serupa dengan pernah ditahan di Polsek Teluk Betung Selatan pada tahun 2020. Adapun barang bukti yang diamankan pelaku yakni 1 unit BE 2122 ACB serta 1 kunci letter T yang digunakan pelaku. Berita selanjutnya, atap bangunan TK Pembina Kecamatan Sangkai Jaya, Lampung Utara ambruk. Atap bangunan TK Negeri Pembina di Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara ambruk pada Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 9 pagi. Atap bangunan ambruk ini merupakan ruang guru yang sudah lama tidak dipakai. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Sungkai Jaya Sartivina aslinya membenarkan jika atap ruang guru itu ambruk. Kejadian ini terjadi setelah melaksanakan peringatan upacara Hari Pahlawan. Upacara sendiri dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sungkai Jaya yang letaknya bersebelahan dengan sekolah tersebut. Setelah upacara saat anak-anak TK akan mengambil bekal makanan, tiba-tiba atap ambruk. Seftina pada Jumat 11 November 2022 mengatakan beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian guru-guru sedang di dalam kelas. Ambruknya atap bangunan ini juga diduga karena usia, sebab sejak tahun 2009 hingga sekarang belum pernah dilakukan perbaikan. Ditambah lagi faktor cuaca yang menyerang, kayu mudah lapuk. Selain itu menurut Seftina bangunan juga sudah tidak dipakai sejak pandemi COVID-19. Seftina juga mengatakan jumlah siswa di sekolah tersebut ada 13 orang dan guru PNS ada 2 orang dan honorer ada 1 orang. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki gedung tersebut dengan cepat. Pelajar MTS tewas tenggelam saat berenang di Sungai Waikekah, Pesawaran. Pelajar MTS Nurul Iman Gedong Tataan tewas tenggelam saat berenang di Sungai Waikekah, Pesawaran, Dusun Sepakat, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan pada Kamis 10 November 2022. Pelajar tersebut bernama Desta Ayu Aditya 14 tahun, warga Dusun Gunung Rejo, Desa Wiyono, Gedong Tataan, Pesawaran. Sudianto 42 tahun. Saksi mata dalam peristiwa tersebut mengatakan peristiwa itu diketahui warga sekitar pukul 11 siang. Ia menjelaskan korban bersama 3 orang temannya itu sedang mandi bersama di Sungai Waikekah. Namun tak berselang lama, Sudiana tiba-tiba tenggelam dan hilang. Ia menjelaskan setelah kejadian tersebut, ketiga teman korban langsung teriak minta tolong hingga warga sekitar. Proses pencarian pun segera dilakukan hingga memakan waktu selama 2 jam hingga akhirnya korban bisa ditemukan. Korban langsung dibawa ke RSUD Pesawaran dan sementara Kepala Desa Sukadadi, Rudi Marioto mengatakan pihaknya telah menghubungi keluarga korban menjemput korban di RSUD Pesawaran.
Kapolres Pesawaran AKBP Pramoto Widodo mengatakan peristiwa tersebut berawal saat korban pulang sekolah yang mengajak 3 temannya berenang. Sekitar pukul 12 siang saat berenang di Sungai Waikeka yang berarus deras dan dalam, korban hanyut terbawa oleh arus yang berputar-putar hingga tak bisa menyelamatkan diri. Menurut Pratomo, korban sudah diingatkan untuk tidak berenang di area sungai yang dalam, namun korban tetap ingin berenang ke arah situ. Kemudian dilakukan pencarian hingga 45 menit, kemudian jasad korban ditemukan dan langsung dievakuasi ke RSUD Pesawaran dan setelahnya dibawa ke rumah duka. Mencuri motor modus menjanjikan pekerjaan, korban dan juga pelaku berkenalan melewat Facebook. Maurin 25 tahun, warga Jalan Setiabudi Kelurahan Kuripan, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung, menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan. Pelaku juga berhasil membawa kabur motor Yamaha Mio SBE 2795 AAS berwarna putih milik korban. Maurin mengatakan pelaku penipuan mengaku kepadanya bernama Ferdi Juliantara. Menurut dia, perkenalan dirinya dan Ferdi terjadi pada Senin 7 November 2022 lalu. Kala itu pelaku menawarkan pekerjaan melalui media sosial Facebook. Maurin melanjutkan, pelaku menawarkan pekerjaan di perusahaan perawatan tubuh berskala internasional. Pelaku mengaku sebagai salah satu karyawan di mana perusahaan ternama dan akhirnya Maurin bertemu dengan pelaku pada Selasa, 8 November 2022. Pelaku mengajak korban bertemu di salah satu toko di lingkungan perumahan Bukit Kemuling Permai atau BKP. Kemudian pelaku meminjam motor milik Maurin dengan alasan menjemput Hendra, salah satu rekannya, yang disebut pelaku sebagai supervisor. Setelah menunggu pelaku selama 30 menitan, ternyata motor miliknya tidak dikembalikan sampai sekarang. Maurin menjelaskan saat bertemu pelaku mengenakan kemeja berwarna merah, celana krim dan juga mengenakan sepatu hitam. Atas kejadian tersebut ia langsung melaporkan ke Polsek Kemiling. Kapolsek Kemiling Ibda Agus Haryanto membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari korban Maurin yang mengaku telah kehilangan sepeda motor di kawasan Kemiling. Bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung promo diskon 50%. Bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung memiliki promo bertajuk BLTS November Rain. Manajer Operasional Transmart Lampung Martin Parinding mengatakan, promo BLTS November Rain berlaku tanggal 14 sampai 20 November 2022. Promo BLTS November Rain ini ada diskon 50%. Menurut Martin, pada Jumat 11 November 2022, diskon hanya berlaku untuk dine-in atau makan di tempat. Siapa saja dan kita sapa, Martin dapat mendapatkan diskon ini tanpa minimal transaksi. Diskon ini diberitakan untuk berbagai menu favorit di bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung. Menu-menu favorit ini diantaranya adalah bistik ayam, nasi ayam goreng mentega, nasi goreng ayam lada hitam, nasi goreng kampung, dan nasi goreng mawut. Kemudian nasi goreng Jawa, nasi goreng biasa, kue tiaw goreng Medan, tongseng, dan lain sebagainya. Harga menu-menu juga semula berkisar dari 27.000 sampai dengan 40.000. Setelah diberitakan, diskon harganya menjadi berkisar 11.000 sampai dengan 20.000 saja. Contohnya bistik ayam yang semula harganya 40.000 menjadi 20.000. Dan setelah diberikan diskon, lalu contoh lain, soto yang bersemula harganya 25.000 menjadi 12.500 setelah diberikan diskon. Meskipun diberikan diskon, pelanggan jangan khawatir karena kualitas rasa dan porsinya tidak akan diturunkan. Kualitas tetap yang terbaik, rasanya tetap enak, dan porsinya tetap membuat kenyang. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai menu-menu ini,
Tribuners bisa melihat di Instagram @baksolapangan_tembak_Lampung. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya ya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang berada di The Wines Gelateria. Lokasinya ada di Jalan Maijen Panjaitan nomor 24, Gotong Royong, Kecamatan Karangpusat, Kota Bandar Lampung. Bisa juga ditemukan franchise-nya di lantai 1 Mall Bumi Kedaton atau MBK. Wines Gelateria ini adalah kafe surganya gelato loh. Sebab sebanyak 150 varian rasa gelato tersedia di kafe ini. Ada rasa pistachio, lemon cheesecake, cookies and cream, cocoa mint, hingga rasa unik semacam rujak Aceh. Selain gelato, ada pula makanan berat, camilan, hingga minuman segar di sini. The Wines juga menyediakan tempat nongkrong yang cukup nyaman di dalamnya.
Masih ada nggak sih yang belum bisa bedain antara gelato dengan es krim? Jangan salah, gelato ini tidak sama dengan es krim biasa loh. Sekedar informasi, gelato termasuk kuliner mirip es krim yang diolah berdasarkan tradisi orang Italia. Saat dicicipi, tekstur gelato ini lebih padat namun lebih halus dengan rasa susu yang kuat. Rasanya juga lebih asli, tidak membuat enek loh. Dikatakan bahan dasar gelato memang lebih mengutamakan susu segar dibanding krim. Serta perisa rasanya menggunakan bahan asli bukan bahan bubuk. Dari kon sampai adonan gelatonya dibuat sendiri loh oleh The Winers. Bila akan membuat dengan varian rasa coklat, maka bahan yang digunakan adalah coklat batang asli. Sementara bila ingin rasa buah, maka buah aslilah yang dicampurkan. Pada gelato rasa buah, The Winers tidak mencampuri susu sehingga akan lebih segar loh rasanya. Tetapi selain gelato, ada juga makanan berat sejenis pasta yang jadi rekomendasi di sini. Varian pasta menarik di sini ada pasta creamy truffle, salted egg, hingga pasta cabai hijau. Menu pasta di The Winers Gelateria ini baru rilis loh, dan rasanya pun lezat serta bersahabat di lidah.
Bagi yang suka dengan cita rasa asli Westernen, tentu wajib coba pasta creamy truffle. Pasta creamy truffle ini memiliki rasa yang ringan dan pas, tidak terlalu asin dan teksturnya sangat kenyal creamy. Pasta creamy truffle ini memiliki campuran minyak truffle, jamur campignon, serta smoked beef. Sementara salted egg pasta juga punya cita rasa yang ringan. Namun ini lebih mengenyangkan karena mie dan juga topping daging ayam telah dimasak dengan kuning telur. Kemudian, bila lidah cenderung suka pada rasa kearifan lokal, maka wajib coba cabai hijau pasta. Menu cabai hijau pasta memiliki rasa gurih yang lebih kuat, tekstur mie kenyal dan lebih berukuran kecil.
Seluruh menu pasta memang paling segar bila dicocokkan dengan lemon tea segar. Soal harga masih sangat worth it. Varian menu gelato di The Wines Gelateria ini dibanderol mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000. Sedangkan harga menu makanan dan juga minuman mulai dari Rp8.000 sampai Rp48.000. Seluruh rangkaian menu The Wines Gelateria ini lebih nikmat disantap di tempat. Suasananya adem, estetik seperti di dalam rumah sendiri. Terdapat wifi, meja dan kursi santai hingga sofa di sana. Selain ada ruang indoor, ada juga ruang outdoor di halaman belakang. Daya tampung fasilitas dine-in di The Wines Gelateria ini bisa muat sekira 50 orang atau lebih loh. The Wines ini juga sering kok dikunjungi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Mereka biasanya pernah mengadakan acara pesta ulang tahun atau sejenisnya di The Wines Gelateria. Sekedar informasi, The Wines Gelateria ini memang sudah buka sejak 2 tahun lalu dan telah memiliki banyak penggemar setia. The Wines beroperasi setiap hari mulai dari pukul 11 siang sampai 9 malam pada hari Minggu sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat dan juga Sabtu tutup sampai pukul setengah 10 malam. Nah, bila ingin langsung icip-icip ke The Wines, rutenya mudah kok karena lokasinya strategis dekat dengan sekolah BPK Penabur dan juga sekolah Islam Az-Zahra. Dekat juga dengan Polresta Lampung. Dari Tugu Adipura atau Bundaran Gajah jaraknya hanya 850 meter. Bila ditempuh dari titik tersebut, keluar bundaran menuju Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Maijen MT Haryono. Lalu setelah 170 meter, belok kiri ke Jalan Maijen Panjaitan. Maka akan sampai di The Wines Gelateria setelah 190 meter pada sisi kanan jalan.
Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di The Wainis Celateria.